kematian Yesus itu kan kalian imani sebagai penebusan dosa, ya kan? Siapa Bunda? Loh Pak Ginting nggak percaya dosa waris katanya Bunda. Gimana ini loh teman-teman Kristen itu semuanya ada konsep dosa waris. Gimana sih Pak Ginting? Beda lagi ya, setelah lama nggak muncul, beda lagi doktrinnya Pak Ginting. Gimana? Silakan. Beda lagi Bunda Rahma. Dari dulu aku bilang ya, kita kan sudah lama diskusi ya, mulai dari Zoom ya. Saya nggak pernah mengakui dosa waris. Kalau orang lama yang mengakui dosa waris itu urusan dia dong. Tapi jangan fitnah saya, tuduh Terus, saya mengakui dosa waris. apa itu? Apa kematian Yesus itu bagi Wah, Kristen? tadi Apa? sudah dijelaskan. Apa coba? Sudah dijelaskan tadi. Berarti nggak dengar ya. Aku udah capek menjelaskan. Coba diulangi, Naik lagi orang dengarkan lagi. Tanyalah teman-teman yang lain apa penjelasan aku tadi. Kenapa cara diskusinya Ginting ini makin Ya, nggak parah? mau aku menjawabnya karena aku sudah menjelaskan. Bunda Rama kan Coba gitu Ustadz sebenarnya diulang-ulang. takut dia diskusi sama aku, nggak mau lagi dia. Bukan, kamu itu dari dulu diskusinya nggak tanyaan. Ya kan? Framingnya. Kok framing? Dari Baru Zoom kita kan udah kenal Rama. Baru kita maju diskusi udah stres dia kan? Gimana Bukan dong? stres, aku udah tahu karaktermu diskusi bagaimana. Itu kan? Udah dijelaskan, ditanya lagi. Nanti dijelaskan, ditanya lagi, ditanya lagi, ditanya lagi. Kan enggak. Oke, berarti kamu itu Bang Ginting Advent, berarti kamu sahabat ya? Kamu sahabat ya? Ya. Ada Gurunda di bawah. Bang Suma naik, Bang Suma Gurunda. Orang bijak naik, waduh bahaya orang bijak naik. Lanjut dulu. Udah masih cuci mobil beliau. Bang Baal, beliau ini kan ada Gurunda di atas. Oh iya, aku nggak berani ada Gurunda. Jangan panggil Baal, aku turun. Tapi siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda yang bijaksana, bijak ini bijak situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Aku ada di sini ya. Ada itu muncul. Alhamdulillah. Tadi ada suaranya Bang Sinting, betul ya? Ginting. Oh, sorry. Salah ngomong Gurunda. Sorry, maaf. Direvisi, dikoreksi. Iya. Orang yang sudah kawakan mengucapkan aja sudah salah. Bagaimana mau diskusi? Jadi kalau nyebut huruf aja salah, gimana kalau nyebut manusia Tuhan, Bang? Parah lagi. Kenapa rupanya? Lihat Menyebut manusia saya saja sudah salah. Ya, bagaimana mau diskusi kayak gini? lihat manusia dibilang Tuhan. Masih hal-hal yang remeh-temeh teman-teman ya. Hal-hal yang remeh-temeh saja dia sudah belepotan gitu. Juma. Nah, menyebut huruf salah aja keliru itu bisa belepotan. Enggak, Gimana dirimu melihat dulu, Jul. orang Dirimu dibilang dulu, Jul. Tuhan? Dirimu dulu Jul, kamu koreksi, jangan orang lain. Enggak, Anda kan mengoreksi saya. Anda yang kenapa? mengoreksi saya, jangan koreksi saya. Koreksi diri lu yang Enggak, lihat makanya orang saya melahirkan, bilang, lu pikir dirimu anak dulu kamu onta yang koreksi. keluar. Ya udah, dirimu dulu kamu koreksi. Kenapa kamu Kebalik, bisa Bung. salah? Kebalik, lu koreksi gue Enggak, disebabkan dirimu gue dulu kamu sebut koreksi. sinting. Lah, Saya bukan anak mengoreksi. Maria lu bilang Tuhan, gimana Ya. itu? Seorang apologek kawakan, Hey. ternyata diskusi saja nggak tertib. Gimana itu? Hanya salah sebut huruf satu aja, ginting menjadi sinting. Anda Ya, berarti repot. kamu nggak bisa membaca dong. Lah gimana kalau ada manusia melahirkan manusia lu bilang Tuhan, Cahayu? Bisa aja kalau Tuhan mau. Nah, Oke, bisa ya. aja kalau lidah kesleo. Ya iya, makanya kamu itu hanya hal-hal remeh-temeh aja kok nggak mampu memahami. Nah, itulah kau lihat kuman seberang lautan, bom masuk lubang hidungmu kau nggak peduli, malah kau nggak tahu. Gimana ada ayatnya kuman di seberang lautan? Di dalam kitabmu dong. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Masolang orang Mana ini. ayatnya kuman di seberang lautan mana? Ayo gini. Di kitabnya sendiri. Gini Jul. Di mana ayatnya tertulis? Jangan asal ngomong, nggak bisa bertanggung jawab itu. Di mana ada Matius ayatnya 7. dikatakan kuman di seberang lautan kelihatan di mana? Matius 7 kan? Oke, Matius 7, aku baca ya. Aku membuktikan bahwa kamu bisa baca atau enggak nih. Ya, Matius 7. Ayat berapa? Nomor berapa? Nggak tahu rupanya dia nggak tahu. Nomor Enggak, ya, saya tanya nomor tolu. berapa?
Tahu lu. Tidak. Inilah Nomor hebatnya berapa? Kristen. Dia nggak tahu, dia pura-pura sok tahu gitu kan. Iya, saya nggak tahu. Ya udah di mana? Biar kita buktikan. Matius 7 nomor 6. Nomor berapa? Nomor 6. Nomor Oke, 6. baca ya. Ya. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu Bang Juma. Belum apa-apa udah berdusta dalam satu hal. Gimana sih ini? Sampai teman-teman Juma pagi-pagi belum apa-apa udah buat beberapa kesalahan. Menyebut namanya bersalah. Juma itu Masih pinternya berdusta. mengarang-garang cerita. Juma. Itu paling pintar. Oke, lanjut, Garang-garang lanjut. cerita pintar. Aduh, parah, Lanjut. parah. Lanjut, Jadi lanjut. diskusi. Lanjut. Apanya mau lanjut kemana? Ya lanjut lah. Pagi-pagi udah berdusta Juma. Gimana? Iya kan? Parah ini teman-teman ini, nggak ngerti dia. Nggak ngerti atau dia yang nggak ngerti siapa ini? Lucu aja gitu, lucu. Ya lucu-lucuan aja lah, untuk apa nih otot-ototan? Nah itu makanya aku ngajak kau bercanda dari tadi kawan. Ini Ya, temanya itu kan apa ini? bercanda. Sebelum saya cuci mobil, saya mau cuci mobil. Juma, aku tanya nih Juma. Tuhan Kamu tanya. mati untuk menembus dosa, tapi Pak Ginting ini tidak percaya dosa waris katanya Gurunda. Oh iya, berarti masih ada harapan untuk sembuh. Nah ada dosa waris. Harapan untuk sembuh. Yang ada itu bohong waris. Masa dosa diwariskan, siapa yang mau terima? Betul, betul. Kalau harta oke lah mas. Betul. Aku pun mau kalau itu. Tapi kalau dosa siapa yang mau? Tapi adik saya ini Eplogia, dia lampung semua dosa waris dia. Semua dosa-dosa dia tanggung. Juma. Berarti dia aku beda tanya. dia Gurunda ya? Beda dia ya? Beda, Kalau beda. Kristen pasti Makanya, menemani. Juma. Makanya dia waris. bonyok karena semua dosa zina ada di Mau mukanya. tanya dulu, mau tanya dulu Juma. Kenapa Allahmu ya? Biara setan itu untuk apa dia piara setan? Iya. Untuk menghancurkan orang-orang jahat seperti kamu digunakan setan. Nah, Waduh. makanya dia piara Nggak ngerti setan, dia. dia raja setan. Iya. Rajaku raja di atas segala raja, dia merajai segala sesuatu. Makanya raja setan dong. Biar Termasuk- raja setan gitu. termasuk segala sesuatu tunduk di bawah dia. Dia raja segala sesuatunya. Tidak seperti Tuhanmu saingan dengan setan sampai dia diobok-obok. Dia dicobai sama setan Tuhan kau. Kalau aku Tuhanku merajai segala-galanya, termasuk merajai setan. Setan itu budaknya Tuhanku. Dia perintahkan kepada setan, setan, itu ada hambaku Eplogia tidak mau tunduk kepadaku. Sesatkan dia sesat-sesatnya. Kau disesatkan sama setan. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Setan diutus oleh Tuhan kepada orang-orang yang tidak beriman. Ayo, sebagaimana Tuhan mengutus setan kepada Raja Saul, sebagaimana Tuhan mengutus setan kepada Daud, begitu juga setan diutus untuk mencobai manusia. Apa kata Yesus? Simon, Simon, iblis telah diberi izin oleh Allah, oleh Bapa untuk mencobai manusia. Tuhan menciptakan segala-galanya. Yesaya 45, Yesaya 43 nomor 5 ya teman-teman ya. Yesaya 45 nomor 7. Tuhan menciptakan kejahatan. Aku akan mengadakan permusuhan. Aku akan mengadakan kebencian antara keturunanmu dan keturunan iblis. Itu mah biasa Eplogia. Yang namanya Tuhan berkuasa atas segala-galanya adekku. Kau ini gimana sih? Masa Tuhan punya saingan? Aduh, parah kau. Kasihan deh Allahmu kasihan deh jadi raja setan, kasihan deh. Tuhanku raja di atas segala raja. Takbir, takbir.
Bang Juma, kau Bang ini. Juma, Ya. Bang Juma, coba Ya. diskusi. Tadi abang mengatakan bahwa Allah raja di atas segala raja. Ayatnya ada nggak? Oh jelas, Malik Yaumiddin. Dia yang Nggak, di mana menguasai kalimatnya? segala-galanya. Hari Nggak. pembalasan. Dia menguasai hari pembalasan. Malik, Sebentar gini Bang Juma sebentar. Malik Kalau di itu Alkitab- Al-Malik itu sifatnya beliau. Bang Juma, Raja coba di atas dengarkan. segala raja. Bang, nggak kalimat Malikin dikatakan- nas. Ya. Bang Juma, coba dengar Ya. saya bertanya ya. Di mana Ya. tertulis di dalam Al-Qur'an bahwa Allah itu raja di atas segala raja? Raja di atas segala raja itu jelas Malik Yaumiddin. Salah satu Coba sifat terjemahkan Tuhan. Malikumiddin itu terjemahannya apa? Dialah penguasa hari pembalasan. Tuh, itu bukan raja segala raja ternyata Loh, kalimatnya. lalu Tadi siapa kalau- lagi yang raja di atas segala raja di hari Bang pembalasan? Juma, Siapa? Bang Juma, jangan bereksgesis ya, jangan bereksgesis. Allahu Akbar. Tapi kalau di dalam Wahyu 19 ada tertulis, pada jubahnya tertulis raja segala raja, di atas segala raja ada. Nah, berarti itu yang ingin menyaingi Tuhan. Bukan menyaingi Tuhan, ini duluan. Raja, enggak. Berarti- Bang Juma ya, Bang Juma mengatakan bahwa Allah raja di atas segala raja. Kalimatnya mana? Jangan eksegesis. Bung, Saya ingin Nas, kalimat secara Malikin Nas, eksplisit. rajanya manusia. Oh, rajanya Bukan, manusia, bukan raja bukan. segala raja. Cuman raja kalau manusia dikatakan doang. Malik Yaumiddin, Berarti dia enggak ya? Berarti Nah, dia sekarang- bukan rajanya hewan, bukan rajanya alam semesta. hari pembalasan itu penentu. Hanya raja manusia dong, Dikatakan Rabbus samawati wal ard. Dialah raja Apa itu? manusia. Bang Juma dengar ya. Dia Rabbus hanya raja samawati manusia, wal ard. Mulai bukan kacau. rajanya alam semesta. Ah, dia Paren, piara paren. setan jadi raja setan dia kan. Oh Dia iya, betul. Allah Subhanahu wa taala raja di atas segalanya. Tidak ada Iya, raja di atas setan. dia. Mana kalimatnya, ayatnya mana Bang Juma? Rabbus samawati wal ard. Dialah Allah Tuhan semesta alam, raja segala-galanya. Tidak Tuhan ada yang kok dibilang lain. raja. Tuhan beda dengan Iya. raja Bang Juma. Ya Allah ya Karim. Oh, ya Inilah Allah, ya. kalau Raja itu beda dengan Tuhan maknanya. Inilah kalau misalnya Bang Juma, Orang Kristen itu- raja, pengertian raja dengan Tuhan itu beda. dia Masa dia lu nggak raja paham? atas segala-galanya. Masa kau nggak Mana ngerti? disebutkan? Di mana Raja, disebutkan? Tunjukkan raja itu ayatnya. penguasa. Tuyul. Nggak. Raja itu apa? Raja itu apa? Gue tanya dulu. Jelaskanlah Anda mengatakan raja di atas segala raja. Ya, kalimat Lari. Giliran di mana jawaban Bang Juma? Di mana ayat dituliskan? Allah itu kalau raja di atas segala berbicara raja. mengenai Rabbus samawati wal ard. Udah ceramah dia. Kau berak di sana. Ceramah. Kau berak. Berak. Ya, Habis itu Coba kemakan dia ini ya. taikmu. Dari dulu dia diskusinya ngeyel begitu burung nasi ginting. Dari dulu. Dia bertanya tapi motong-motong di tengah gitu. Apa maksudnya? Bukan. Kalau motong nggak apa-apa. Kalau motong nggak masalah. Masalahnya dia nggak mau menerima jawaban. Itu penyakit. Penyakit orang kafir itu nggak mau tunduk terhadap kebenaran. Ketika dikatakan Yaum raja segala raja, itu adalah Malik Yaumiddin. Tidak ada lagi raja di atasnya. Karena dia adalah penguasa hari berikutnya. Bohong. Jangan kita bohong lu. Apalah. Saya pun Sudah kalau di bajuku bohong ada tertulis loh, Cuma. King of King. Apakah saya raja? Bangga kau. Bangga kau karena di jubahnya Tuhanmu ada tertulis. Hei, aku cetak besok baju banyak. Raja di atas raja. Apakah yang pakai itu jadi raja? Hei lel. Cuma Tuhanmu Tuhanmu mulai. aja Mulai. Tuhanmu mulai. aja Kau mengakui punya dia. Tuhan tertulis di jubahnya raja di atas segala. Cuma di jubahnya doang. Faktanya dia dibunuh Hansip Romawi. Raja singa Tuhan kau itu. Yang disebut raja itu tidak mati. Ini di jubahnya doang tertulis raja. Faktanya untuk cebo aja dia nggak bisa cebo sendiri. Tuhan apa macam itu? Ini kalau lugat tambunan ku cetakkan baju raja di atas raja, ku kasih dia jubah.
Jadi lu gak jadi raja gitu maksudnya. Memang otak kalian itu cuman seupil, lebih besar upilku daripada otak kalian itu. Ada manusia pakai jubah tertulis raja, dia jadi raja langsung. Wah, parah kali bah. Yang namanya raja di atas segala raja itu penguasa. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, tak ada yang lain. Itulah raja di atas raja. Itu yang betul. Kalau cuma baju doang, jubah doang yang tertulis, alamak. Dah. Kapan warasnya kalian? Kapan kalian waras? Yuk, antikristus, kapan kalian waras? Warasnya kapan? Teman-teman, saya izin dulu ya, cuci mobil dulu ya sebentar ya. Bang Arif, saya monitor ya. Cuma Apa, Dek? bertobatlah, Iya, terimalah Yesus. Apa dek? Terimalah Yesus sebagai Tuhan, cuma. Ayo cuma, cepatlah, terimalah Tuhan Yesus. Kau tahu nggak? Kau tahu nggak yang kau sembah di gereja itu setan? Setan. Kau tahu nggak? Yang jelas. Aku tanya Ya, dulu jelas. samamu, pelan-pelan Ya, tapi ya. jelas. Kutanya dulu. Bukan, Apakah yang jelas. iblis? Apakah iblis bisa menyamar menjadi Yesus? Nggak bisa. Matamu, Nggak bisa. gigimu nggak bisa. Yesus yang sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nah, tuh kayak kau lah tuh. Itu Juma tuh iblisnya. Juma yang menyamar. Dalil. Memakai nama Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Apa buktinya? Nih kita tengok ya. Itu Kita lihat. Juma. Itu Juma. Nih, Tiap hari Nih, pakai kita nama lihat kalau Yesus. setan itu bisa. Kita buktikan kalau setan itu bisa menyamar menjadi Yesus. Matius 7:22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Karena diserupakan kan, Yesus itu diserupakan. Dia pikir yang mereka sembah di gereja itu Yesus yang asli. Padahal yang diserupakan itulah yang mereka sembah. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Tuhan, mujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga. Apa kata Yesus asli? Apa kata Yesus asli? Aku tidak mengenal kalian. Jadi yang orang-orang Kristen pakai bernubuat mengusir setan di gereja dan di rumah-rumah jemaat yang lagi sakit mereka bermujizat. Yang datang membantu mereka itu iblis dalam nama Yesus. Jadi yang selama ini aku pakai namanya bermujizat itu bukan kau. Aku tidak mengenal kau. Jadi yang datang membantu saya ngobatin orang, itu bukan aku. Kalau itu aku berarti aku kenal kau. Aku tidak mengenal engkau. Padaku, engkau semua adalah pembuat pendeta-pendeta, Andi Simon, Rusuli Lubis, dan semua yang mengobati orang pakai nama Yesus. Yang datang membantu mereka bukan Yesus, tapi setan. Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal engkau. Loh, jadi yang datang membantu kami siapa? Yang diserupakan denganku. Itu fakta. Apakah Yesus pembohong? Gak mungkin kan? Yesus, ya, waktu di bumi, kenapa? Aku selalu ngobatin orang pakai namamu. Oh ya? Orang lumpuh berjalan, aku pakai namamu. Orang buta melihat, pakai namamu. Oh maaf, aku tidak mengenal engkau. Loh, jadi yang datang membantu aku ngusir orang sakit, penyakitnya siapa? Orang yang makhluk yang diserupakan denganku. Itu fakta, itu real. Itu real. Faktanya. Real.
real. Hari ini banyak orang mengobati pakai nama Yesus. Itu real. Ternyata setelah hari terakhir, Yesus mengatakan apa? Aku tidak mengenal kalian. Ayo, siapa kira-kira ini? Siapa yang ngobati pakai nama Yesus? Siapa? Islam Kristen. Tiap hari bicara Alkitab tegak. Hei, sadarlah kawan, sadar. Pada hari terakhir nanti, kata Yesus, akan banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat? Bukankah kami mengusir setan? Bukankah kami bermujizat? Pakai namamu loh. Apa jawaban Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Apa enggak sakit digituin? Apa enggak sakit? Kalau pendeta, pastor saja yang bisa bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus diusir, apalagi kalian pengikut pastor, pengikut guru Kristen. Hei, sadarlah adik, sadarlah adikku yang ganteng, sadarlah, sadar. Bagaimana mungkin? Jangan kau bawa nabiku, jangan. Yesus tidak pernah berkata, Bung, patokanmu bukan nabiku, patokanmu Yesus. Yesus tidak pernah berkata waspadalah kepada Nabi Muhammad. Jangan kau bahas nabiku. Yesus yang kau jadikan panutan, yang kau jadikan sembahan, dia tidak pernah berkata waspadalah kepada Nabi Muhammad, waspadalah kepada yang bergelar sallallahu alaihi wasallam. Tapi Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya memakai nama siapa? Penyesat itu datang memakai nama siapa? Nama Yesus, Gurunda. Nah, dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu mengakui Yesus itu Kristus. Siapakah kelompok yang mengakui Yesus itu Kristus? Kristen. Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Kalian mengakui Kristus. Bahaya ini, bahaya Kristen. Ya iyalah. Diusir. Kristen ini diusir. Banyak umat Islam jadi imigran di negara Kristen. Aduh, parah. Kau harusnya ngaca. Pada saat umat Islam mengusir penjajah Kristen, banyak orang Kristen pengikut. Banyak pengikut penjajah Kristen. Diam. Kau terlalu jauh melangkah. Nih, dengarkan kalimat saya. Perdengarkan ke mimbar-mimbar gereja. Dengar. Pada saat pahlawan berhasil mengusir penjajah beragama Kristen dari Nusantara, banyak sekutu-sekutunya, banyak budak-budaknya yang hidup berlindung di bawah kuasa para pahlawan. Keturunannya yang mendapatkan perlindungan, keturunannya itulah kalian. Kalian sadar nggak? Kalian dilindungi di Nusantara, wilayah jajahan bangsa penjajah yang seagama denganmu. Harusnya kalian pergi dengan majikan, tapi Nusantara melindungimu, memberikan tempat istimewa padamu, memberikan hak yang sama dengan kami para cucu pejuang. Catat itu baik-baik. Jangan ke luar negeri kau baca. Matamu tengok. Kau keturunan mantan budak penjajah. Catat, kau adalah keturunan mantan sekutu penjajah. Catat itu. Dan kau aman di Nusantara ini. Ngapain kau tengok di luar negeri? Kau aja dilindungi di negara kami. Paham? Catat, renungkan, tulis dengan tinta emas, tulis di plafon rumahmu. Terlalu jauh kau melangkah. Itu di sana ngapain? Kau sadarlah. Sadar kau ini. Kau dari mana asalmu? Agamamu kau anut itu asalnya dari mana? Kenapa bisa ada agama penjajah masih tinggal di Nusantara? Kenapa? Karena penjajah pada saat datang, kan lembaga Bible mewariskan gereja-gereja kepada siapa? Mantan budak, mantan pemuas seks,
mantan pembantu, mantan tukang cuci, mantan tukang sapu, mantan tukang ceboknya, dan keturunannya adalah kalian. Catat itu. Terlalu jauh kau melangkah kemana-mana. Kau dilindungi di Nusantara, tempat agamamu menjajah. Kau dikasih ruang, rumah ibadah penjajah dilindungi, enggak dirusak. Kenapa? Karena masih ada mantan-mantan budaknya yang akan menggunakan rumah ibadah penjajah. Catat itu. Terlalu jauh kau melangkah. Siapa yang mengatakan itu? Aku, Bang Zuma, Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia. Catat. Allah Akbar. Sudah Juma? Takbir. Sudah. Ya udah. Oke Ya, teman-teman, saya jangan- masak dulu. Masih sama ini. Kenapa kok Pak RT panas? Bukan, jadi dia ini kan nggak tahu literasi dalam Islam, juga nggak tahu bagaimana Arab Saudi mengeluarkan tahun 1962 sebuah dekret menghapus daripada perbudakan. Dia nggak ngerti tentang itu gitu. Yang membuat perbudakan itu siapa sih sebenarnya? Apa hubungannya Arab Saudi sana perbudakan? Tadi ya sini sabar ya, mengaku-ngaku nama Tuhan. Tuhan itu siapa? Mengaku-ngaku ya sekarang orang Kristen, tapi nanti lihat akhir zaman. Banyak orang Islam sekarang kok, kami pengikut Yesus, kami meneladani Yesus. Nanti kau lihat akhir zaman siapa yang itu mengklaim-klaim itu untuk mengajar hal-hal yang palsu. Itu terlihat nanti. Ini bicara akhir zaman ya. Siapa yang bernubuat? Sekarang mari kita lihat pendeta, pastor, pengajar-pengajar di Kristen bernubuat demi nama Yesus. Siapa? Mengusir setan demi nama Yesus. Siapa itu? Ini sudah akhir zaman atau belum, kawan? Ya Kristen toh. Iya, ini sudah akhir zaman atau belum? Matius 7. Ya nanti tunggulah ganjarannya. Matius Bukan 7. di akhir zaman, Tuyul. Di hari terakhir. Hari Gimana, terakhir gimana? itu hari kebangkitan. Diam. Aku udah dengarkan kau Jadi ngomong masak. tadi. Shh. Diam. Jangan kau pakai mental penjajah. Mentang-mentang kau agamamu warisan penjajah. Diam dulu. Habis saya ngomong, kau ngomong ya. Dengarkan gurumu bicara. Dengarkan. Ketika kamu berbicara tentang ajaran sesat, baca 2 Petrus 2 nomor 1. Sebagaimana dahulu di tengah-tengah umat Elohim muncul nabi-nabi palsu, demikian juga sekarang. Sekarang itu kapan, Tuyul? Abad pertama muncul penyesat-penyesat yang memasukkan pengajaran yang membinasakan. Pertanyaan saya, abad pertama yang memasukkan surat-surat palsu ke dalam kitabnya Yahudi, menyatukan dengan kitabnya Yahudi dan mengatakan itu firman Tuhan, itu sopo? Siapa yang mencampur adukan surat-surat kepompong masuk ke dalam kitabnya Yahudi? Kitabnya Yahudi, kitab Tanakh, mereka imani, mereka percaya itu adalah wahyu dari ilahi, wahyu Elohim yang datang kepada para nabi-nabi mereka, baik nabi besar maupun nabi kecil. Titik. Tiba-tiba saja muncul pengajar-pengajar sesat yang memasukkan kemudian surat-surat kepompong, entah dari mana datangnya. Masuklah Roma, masuklah Galatia, masuklah Filipi, masuklah Lukas, Markus. Itu siapa pelaku-pelakunya itu mencampur adukan firman Tuhan dengan firman setan? Jawab. Kau salah mengerti. Jawab. Kenapa memasukkan, ini pertanyaan saya, dengarkan. Kenapa Kristen memasukkan surat-surat non Yahudi ke dalam kitabnya Yahudi? Sudah. Jawab. Saya jawab. Ya, ini yang guru ini suruh bicara kalau masih ada ilmunya tersisa. Kemarin kan udah habis. Adek, kau diam aja dek. Adekku, Evlogia, diam. Jangan lupa minum cucu. Campur ketuban kuda. Diam. Aku menjawab loh. Jangan kau dek, jangan kau dek. Gurunda Ini. kakek-kakek itu eplogia kenapa jadi adek tai? Di Eplogia otaknya kakek-kakek. ilmunya adek. Usia tua tapi dia ilmunya adek. Adek jauh anak TK aja nggak nyampe dia. Terus adekku ganteng. Saya jelaskan tak. Nah, diam. Selamat pagi. Boleh tak saya sedikit saya jelaskan tak? Pagi, Ya, Bunda ingat pertanyaan Siska. saya. Kenapa Kristen mencampur adukan PB dengan PL? PL firman Tuhan, PB firman setan. Kenapa dicampur adukan menjadi satu? Jawab. Ya, bisa jawab ini ya. Ya.
Di perjanjian baru itu cuma setiap nama yang penulis itu orang-orang Yahudi juga. Saya tidak tanya itu siapa penulisnya. Pertanyaan saya, kenapa orang Kristen begitu tega mencampur adukan kitabnya Yahudi dengan kitab-kitab kepompong yang nggak jelas siapa penulisnya, untuk apa tujuannya. Yesus pun tak mengenal penulisnya, dan Yesus tidak pernah memberikan verifikasi, validasi, legalitas pengesahan terhadap PB. Catat itu, catat. Jawab. Aku jawab. Ya, Aku jawab. silakan. Jawab. Oke. Jawab ya. Orang Yahudi sampai hari ini menajiskan dan mengharamkan PB. Catat itu, catat. Catat. Sampai pemilik nggak boleh PB masuk ke dalam sinagoge karena mereka menganggap itu adalah mantra yang membinasakan. Saya jawab. Oke. Kampus. Jawab. Guru Chandra dulu mungkin karena ada di layar besar. Guru Chandra, silakan. Guru Chandra, dibuka Namanya mic-nya. saya waktu itu udah pesan jangan pakai nama guru, ilmumu nggak cocok pakai nama guru. Saya jawab boleh jujur mah. Boleh Pak RT, Oh, Pak boleh. RT. Ini jabatanmu lebih tinggi. Yesus nggak pernah jadi RT, lu jadi RT. Kau ini. Udah gini. Kalah Yesus. Lanjut. Oke, jadi begini cuma Yahudi tetap memiliki namanya kitab orang Yahudi, yaitu kitab Tanak. Lantas kenapa orang Kristen ada dia hubungannya dengan kitab Yahudi? Karena memang perjanjian baru tadi itu semua yang menulis adalah orang Yahudi, itu satu. Karya pakai efek cuma. Jawaban, kenapa ada orang yang begitu tega memasukkan pengajaran-pengajaran baru ke dalam kitab Tanak, di mana kitab Tanak itu adalah kitabnya Yahudi yang tak ada padanya buku Lukas, Markus, Matius, kok tiba-tiba satu bundel. Kalau Israel sekarang itu ada Bukit Golgota, ada Makam Kudus. Orang Yahudi di sana itu tidak pernah anti dengan hal-hal yang peninggalan. Tidak ada pengakuan orang Yahudi kalau kitab mereka itu padanya ada Lukas, Markus, Roma, Galatia. Gak ada. Kalian yang sibuk sendiri. Kalian sibuk sendiri. Ngambil terjemahan kitabnya orang, menggabungkan dengan surat-surat itu. Ingat. Antara Taurat, Yeremia, Yesaya, Samuel, Pengkhotbah, itu adalah kitab-kitab terpisah. Tapi mereka orang Yahudi menggabungkannya menjadi satu, menjadi kitab Tanak. Karena itu bagian daripada kitab mereka. Kenapa mereka tidak menggabungkan Lukas, Markus, Matius, Galatia, Tesalonika, Filemon, Filipi? Kenapa? Yesus itu adalah seorang rabi. Apa pula? Yesus tidak mengenal kitabnya Kristen. Kenapa kalian sibuk sendiri? Dari mana? Yesus tidak mengenal buku Lukas, buku Markus, Roma, Galatia, Filipi, Efesus, Filemon. Yesus tak kenal buku-buku itu. Yang Yesus kenal cuman kitab Tanak. Siapa kalian memasukkan dan mencampur adukan firman Allah dengan karangan-karangan manusia Yunani? Siapa? Firman Allah ini yang keliru ini. Siapa? Udah, siapa yang memberikan otoritas orang-orang Kristen mencampur adukan antara firman Elohim yang datang kepada para nabi Yahudi dengan surat-surat Yunani, Roma, Athena? Siapa? Atas kapasitas siapa? Legalitasnya dari mana? Otoritas siapa? Jawab. Makanya kalau kamu membaca kitab Wahyu, tulislah apa yang telah. Kitab Wahyu itu apokaliptik, itu artinya apa? Pengungkapan, bukan wahyu. Di Indonesia baru dikasih nama wahyu ikut-ikutan, in huwa illa wahyu yuha. Otoritas dari mana? Kalian mengambil kitabnya Yahudi, mencampurkan dengan surat-surat Roma. Habis itu kau bikin sekte baru bernama Aliteng. Atas otoritas siapa? Sedangkan perjanjian barunya orang Yahudi itu adalah kitab Taurat.
Yeremia 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Taurat itu perjanjian baru, kalian rubah menjadi perjanjian lama. Kenapa? Kalian ingin menjual dan mengorbitkan surat-surat gelap. Untuk mendirikan sebuah sekte untuk menjerat orang-orang di luar Yahudi menjadi satu komunitas yang akan diusir oleh Yesus kelak. Hanyalah daripada aku tidak mengenal kalian. Siapa itu? Yang memasukkan surat-surat baru ke dalam kitabnya Yesus. Yesus aja nih, Yesus nih diceritakan sama wartawan yang kau kitabkan kemudian suratnya. Apa kata Yesus? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk kukatakan, aku sampaikan. Loh, kalian Kristen kok malah memasukkan kata-kata Lukas, kata-kata Paulus masuk menyatu dengan firman yang Tuhan sembah. Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah ke matamu. Apa pula tuliskanlah. Baik itu di Smyrna, baik itu di Tulis aja, tulis. Silakan tulis. Silakan tulis mulai dari Senayan sampai Pasar Senen. Tulis. Tapi jangan kau masukkan tulis suci. Jangan kau masukkan orang Yahudi. Sebab kitabnya Yahudi mereka imani adalah firman Elohim. Tulis, silakan kau menulis. Tulis seluas-luasnya. Kalau perlu di jidatmu kau tulis. Tapi jangan kau masukkan tulisanmu, kau campurkan dengan firman Tuhannya Yahudi. Bagaimana? Ya. Jadi kalau masalah otoritas, Kristen itu lebih berotoritas Juma. Kenapa? Perintah langsung daripada Tuhan Yesus di Amanat Agung di Matius 28 ayat 18 ya. Itu jelas. Beritakan. Ya sudah silakan. Silakan kau berdiri sendiri. Terus kenapa kau masukkan ke dalam kitabnya Yahudi, Cak Ayu? Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Silakan. Tapi kenapa kau campur adukkan dengan kitabnya Yahudi? Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa kau campur adukkan? Mas, saya tanya dulu Juma. Kenapa kau mengambil terjemahan kitabnya Yahudi kau bawa-bawa? Kau tenteng kemana-mana habis itu kau injak-injak. Nah, Juma, murid-murid itu bukan orang Arab. Terus masalahmu di mana yang jadi masalah kalau ada orang di mana murid-murid Yesus memadukan antara Taurat? Di mana murid Yesus memadukan antara kitab Tanakh dengan surat-surat kepompong? Di mana murid Yesus? Siapa namanya? Yesus berkata, dia sering berkata, sebab ada tertulis. Yesus sendiri mengutip daripada perjanjian lama. Kok tidak tertulis? Ucapan itu diucapkan kepada siapa? Kenapa nasi itu kamu nggak ngerti Juma? Ucapan itu diucapkan kepada kaumnya Bani Israel. Atau diucapkan kepada iblis yang datang mencobanya. Bukan untuk Kristen. Ucapannya kepada Dan ingat, dia merujuk kepada kitab Tanakh. Dia merujuk kepada dia merujuk kepada Torah, kitab nabi-nabi, dan juga kepada Mazmur. Dia tidak merujuk kepada PB, kitabnya Kristen. Gak ada hubungannya itu, Bung. Pantas jika murid-murid itu tidak ada menulis satupun kitab Juma. Lari kau guru, kau guru, Ini Juma. Guru lari kau. Guru. Dari mana Quranmu bisa mengetahui ada Injil Juma kalau udah tidak? Aku bilang ganti namamu guru balet kok nggak mendengar. Juma. Bagaimana? Permasalahannya bukan di situ. Al-Quran ini murni dari Allah, tidak mengambil terjemahan agama lain. Beda, jangan kau samakan. Beda. Beda. Tak ada hubungannya. Tak ada hubungannya. Ada petunjuk dan cahaya. Betul nggak Quranmu ngomong begitu? Tidak ada hubungannya. Al-Quran itu jelas begini. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim iz yulqun aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun. Apa yang datang kepada Nabi Muhammad itu berita gaib, bukan hasil penyelidikan.
bukan mengambil terjemahan agama lain. Enggak. Terjemahan kitabnya agama lain. Enggak. Berbeda dengan kitab lo. Harusnya berdiri sendiri perjanjian baru kitabnya Kristen. Jangan kau seret-seret kitabnya Yahudi. Inilah yang menggenapi Kejadian 49 nomor 27. Benyamin keturunanmu kelas seperti serigala, memakan mangsanya pada pagi hari dan membagi-bagikan rampasannya pada sore hari. Ini kenapa kemudian ada Torah di kalian? Karena sang serigala telah merampasnya dari Yahudi dan membagi-bagikan kepada kalian. Itulah Paulus yang menjual kemudian milik orang Yahudi kepada kalian. Kalian campur adukkan kemudian. Padahal tidak ada hubungannya Torah, kitab Tanakh dengan Kristen. Jadi Juma dari tadi tidak mengerti sendiri literasi dalam Kristen gitu. Saya udah paham Kristen. Begini aja, Bung. Begini, abangku. Begini, dengarkan saya ya, dengarkan. Pelan-pelan, habis ini saya diam. Dengarkan. Tolong teman-teman kita yang ada di sini, kamu berikan sajian ilmu yang bermanfaat dari lisanmu. Kitabnya Yahudi itu diperuntukkan untuk Yahudi. Kenapa bisa ada di Kristen? Untuk apa kitab itu kalian pakai, sementara di dalam kitab tersebut tidak ada tertulis bahwa kitab itu peruntukan untuk di luar Yahudi. Justru yang ada, oke, Bang Suma gantian. Justru yang ada adalah kecaman Yesus Bang akan Suma. datangnya para penyesat yang memakai namanya, yaitu serigala yang nyamar domba. Artinya apa? Serigala nyamar domba itu artinya apa? Non-Yahudi yang memakai kitab Yahudi, non-Yahudi yang membungkus diri mereka dengan Yahudi. Itulah kalian Kristen. Orang Arab itu orang Yahudi. Makanya nanti itu Arab tidak pernah dengar. Jangan kau melebarkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Orang Yesus Arab dan murid-muridnya itu Yahudi. Yesus dan dengar. Orang Arab tidak menggunakan kitabnya Yahudi, enggak nyamar-nyamar Yahudi. Kalian ini menggunakan kitabnya Yahudi tujuan kalian dianggap Yahudi. Kan memakai PL kitab Yahudi agar kalian itu dianggap orang Yahudi, dan kalian mengatakan diri kalian Yahudi rohani, bukan? Betul? Siapa di luar Yahudi yang nyamar Yahudi? Islam atau Kristen? sudah belum Juma? Jawab itu. Oke, tadi kau bertanya lah, kenapa nih orang Kristen bisa memakai kitab orang Yahudi? Yang pertama, Kristen itu orang-orang di luar, orang-orang yang di luar bangsa Yahudi bisa dikatakan Kristen, tetapi asal muasalnya itu ada dari para murid-murid yang berberitakan Injil dari luar bangsa Injil Yahudi. yang berberitakan Injil kan, bukan Torah kan? Sabar. Yang diberitakan Kenapa? murid Yesus, kutanya dulu kau pelan-pelan. Yang diberitakan murid-murid Yesus kitab Tanakh atau Injil? Sama semua itu Juma. Matamu. Ya udah, ambil alih teman-teman. Ini udah nggak ada ilmunya nih kalau sudah kayak gini. Pak, jangan Murid-murid dulu, disuruh memberitakan Injil. Beritakanlah Injil, bukan beritakanlah Tanakh, beritakanlah Torah, bukan. Nah, dah, itu udah selesai kau ya, udah selesai. Silakan diambil alih. Kan Silakan, Stephen silakan. Ustadz. Nggak ada ilmu Pak RT. Saya cuci mobil dulu. boleh? Iya. Nggak ada ilmu Tuhan, kau Bang. Kemana ya? Kemana Bang Suma ini? Ya. Ini gimana kok dituruni? Aduh, Nyimak dulu kasih Bang, kamu- nyimak. Kau nyimak dulu Saya Bang. kasih kau- Kau nggak kau jawab apa Tuhan yang ditanyain. Yesus berkata, teman. Silakan Sebab- Stephen, tanggapin tuh Gurunda tadi. Iya, Mengerti. betul ya. Ya, oke. Terima Oh, kasih. diamlah dulu, Pak RT. Jadi, kitab Perjanjian Lama itu ada hubungannya dengan kitab Perjanjian Baru. Karena di dalam kitab Perjanjian Lama itu ada nubuatan-nubuatan tentang Perjanjian Baru, ya. Salah satu contohnya mulai dari Kejadian 3 ayat 15, ya. Situ dikatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini." Hawa maksudnya ya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan. Kenapa kok ke situ meremukkan?
Faktanya Yahudi tidak pernah mengakui Yesus yang kau Tuhan kan bang. Itu. Ya toh? Mana Yahudi pernah mengakui yang kau Tuhan kan itu? Atau Tuhannya turun jadi manusia? Karena enggak. Kita enggak bahas meremuk-remuk kan bang. Tanya pertanyaan Gurunda tadi. Kenapa ada kitab Yahudi nyampur ke dalam kitab kalian? Yang diajarkan oleh Yesus itu kan Injil ya. Nah, Ya, karena ada hubungan, Bunda. Ada hubungan. Ya. Nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama itu digenapi oleh perjanjian baru. Ya, seperti yang saya sudah baca tadi. Ya, Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan si iblis itu, ya. Keturunan perempuan itu Hawa itu akan meremukkan kepalamu. Itu Yesus. Tapi kenapa Datang Tuhanmu kepada beda? Yesus. Kenapa Tuhanmu beda dengan orang-orang Yahudi? Apa Yahudi pernah mengimani salib? Salib bagi mereka itu lambang kutukan. Itu Harusnya belum kalau ada, memang belum ada penggenapan di situ, Bunda. Belum ada Bang. penggenapan. iya, tapi sekarang kan Penggenapannya di perjanjian baru, ada salib di situ. sekarang kan Astaga. fakta sekarang kan salib ditolak di sana, diludahin, dianggap lambang kutukan karena memang ada di Tidak di semua kitab mereka. Yahudi menolaknya, Bunda. Tidak semua. Iya. Orang-orang yang iya. meludahi, yang menolak itu sudah ditangkap oleh Benyamin Netanyahu, ya. Sudah ditangkap, Yang dipenjarakan. diakui di sana, Bang, yang diakui Itu ada mayoritas garis-garis di sana. keras di sana, Bunda. Ada garis-garis keras di sana. Bang, mereka mayoritas di sana, ya. Jangan Kalau di-mute, astaga. Nah, kau nggak Saya mau ngomong gantian bagaimana dulu, ini? gantian dulu, gantian Bagaimana dulu, saya mau- gantian. Sebentar. Ini ada banyak Kristen di sini. Kak Siska, Bunda Rosi, monitor Mbak Rosi. Kak Rosi. Kak Rosi, dibuka Bunda mic-nya Rosi dulu. atau Mbak Siska tadi nih mau ngobrol, Iya. mau ngomong. Kak Rosi. Selamat pagi ya, selamat pagi Bang Arif dan semuanya. Pagi. Ya, saya tanya dulu, apakah perjanjian baru itu ada hubungannya dengan perjanjian lama? Ya ada, karena Nabi itu bernubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ya, betul. Betul ya? Berarti Tuhan perjanjian baru sama dengan Tuhan perjanjian lama. Oh tidak, ada dua Tuhan di PL. Beda-beda ya Bun ya. Ya, Oke. karena para nabi dikatakan dibunuh oleh Yahweh. Ah, dengar tuh Stephen. Bunda Rosi aja Kristen paham kok. Beda. Ya, ada nubuatan. Nabi Musa juga sudah bernubuat akan kubangkitkan seorang nabi. Yesus itulah. Di situ ada Berarti nubuatan. Yesus nabi ya, Yesaya bukan juga, Tuhan ya. Yesaya juga sudah bernubuatkan. Dia Yesus Nabi bukan Tuhan ya. Bunda Rosi, ayo Astaga, dijawab kenapa tuh di-mute? sama Bang Stephen. Sama Bang bagaimana Stephen. saya di mute ini? Sama Bang Stephen, Aduh. Bunda Rosi, ayo. Bunda Rosi tidak mengakui ya Tuhan di perjanjian itu sama dengan yang di perjanjian. Tanyakan Bunda, kenapa di dalam Al-Quran itu ada Ibu Yesus itu namanya Maryam. Maryam itu saudaranya Harun. Jauh sekali itu Harun dengan Yesus. Itu salah nyontek itu, salah nyontek. Kalau di Bibelmu Yesus anak Daud, apa sejaman Salah dengan Daud nyontek dengan itu. Yesus? Masa Miriam Yesus itu saudaranya Harun? Di Bibelmu Yesus anak Daud, sejaman Daud dengan Yesus. Kenapa di mute terus ini? Saya mau ngomong. Dah, saya turun dulu. Yesus di Bibelmu dia anak Daud, Gantian kabur. dulu. Silakan Kak Rosi. Apakah Lanjut. Tuhan di PL sama dengan Tuhan di perjanjian baru Kak Rosi? Silakan. Ya beda Bang, itu sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya sudah terjadi pergantian kepemimpinan. Jadi dunia ini ada di bawah kekuasaan iblis. Makanya waktu Yesus datang ke dunia, ya dalam pencobaan padang gurun di Matius 4, iblis kan bilang, "Aku ya akan kuberikan dunia ini ya dengan segala kemegahannya kalau engkau sujud menyembah kepadaku." Jadi pengakuan bahwa iblis adalah penguasa dunia tidak disangkal oleh Yesus. Dan ini yang saya heran dengan orang Kristen. Kok bisa-bisanya kalian menyembah Yahweh yang cuma malaikat doang? Silakan Mbak Siska tanggapin. Terus Kak Aritonang, Mbak Siska bakso. setuju? Silakan.
Iya, selamat pagi teman-teman. Lagi Mbak Saya Rose ini Kristen, tapi dia mengatakan Yahweh itu iblis. Gimana? Setuju Mbak Siska? Silakan. tidak setuju. Kak Rose ini agamanya Kristen apa ya? Saya kurang sependapat sedikit. Ada yang kurang tidak sependapat dengan Kak Rose ini. Kalau Kak Rose ini venerasi, Kak Rose ini apa ya? Kristen apa ya? Ya, pengikut Ya, Yesus. kalau Kak. mainstream disebutnya Kristen Protestan, kalau mainstream. Tapi bagi saya nggak penting ya denominasi itu. Bagi saya adalah orang yang mengamalkan ajaran Yesus. Bahkan saya sudah tidak berhari Natal lagi karena saya tahu hari Natal itu kan sebenarnya hari penyembahan kepada Dewa Matahari. Betul itu. Lanjut. Oke, saya paham dengan keimanan kakak. Saya itu cuman ini aja, Bunda. Saya tadi mau menanggapi yang seperti Bang Juma bilang. Cuman tadi Bang Juma lagi bernarasi ya tentang hal Matius 7 itu ya, 7. Itu hal pengajaran sesat itu yang Bang Juma dan semua sekarang selalu apologet teman-teman saudara kita Muslim ya selalu mengutip ayat yang ini. Ayat berapa itu tadi? 22 sampai 23 ya. Enyahlah kau daripadaku ya. Betul itu Bun. Selalu mengambil dari situ. Kalau kita teliti dan kalau kita paham baca ini ya kan hal pengajaran yang sesat. Ayat 15 ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu gitu. Jadi memang banyak orang, banyak anak-anak Tuhan yang bernubuat demi nama. Dan ini kalau kita pahami, kalau kita cerna, kalau kita baca firman Tuhan ini memang sangat ini sekali ya. Jadi kita itu juga tidak boleh menebut nama Tuhan itu dengan sembarangan gitu. Jadi yang dimaksud di sini pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu juga, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu. Kan firman Tuhan berkata seperti itu. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Gitu. Jadi memang artinya di firman Tuhan ini banyak orang yang mengaku anak Tuhan, banyak orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus, tetapi tidak sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan Yesus. Seperti itu. Artinya begini, banyak orang yang ke gereja tapi hanya ke gereja, tidak mengerti dengan firman Tuhan itu. Banyak orang yang bilang saya Kristen, saya mengasihi saudara saya, ternyata itu hanya di mulut, tidak dilakukan. Itu tidak penuh dengan tindakan. Seperti itu kalau dari ayat ini kita ambil ya. Banyak orang bernubuat demi namaku, tapi hanya artinya begini Bunda, banyak orang mengaku saya Kristen loh, saya anak Tuhan, tetapi benarkah dia anak Tuhan? Benarkah kita sudah melakukan firman Tuhan itu? Benarkah kita sudah berarti ini ditujukan kepada intern Kristen ya? Iya, terutama bagi kita gitu. Jadi benarkah kita sudah melakukan firman Tuhan itu? Kita bilang saya mengasihi kamu, tetapi sebentar, di antara saudara-saudara Kristen ini kan banyak denom, ini intern masuk ke sana kan, mereka ini yang Jadi dimaksud. gini ya, saya mengajak ya orang Kristen, ayo kita bereskan di dalam intern kita dulu sebelum kita berbicara tentang hal lain. Karena banyak hal di dalam kekristenan yang memang racun ya. Contohnya apa? Ajaran kita misalnya tiga Tuhan, dewa-dewa Hindu bagi saya. Ya, lanjut Kak, silakan. Ya, jadi itu ya. Jadi kita harus paham ini teman-teman ya, saudara-saudara kita yang kita orang Kristen, kita harus benar-benar mengerti akan firman Tuhan itu. Kita harus melakukannya. Jangan kita bilang saya orang Kristen, tetapi benarkah kita sudah hidup, sudah jadi orang Kristen? Benarkah kita sudah melakukan firman Tuhan itu? Masalahnya Mbak Siska, di antara kalian ini merasa masing-masing benar gitu loh. Nah, standar apa yang bisa menjamin itu bahwa itu ajaran Yesus? Kan kalian mengaku semua kalian ini ajaran Yesus, tapi beda-beda. Coba Bunda Rosi.
Jadi standarnya gitu ini Bunda. Kita harus kembali lagi ke firman Tuhan itu. Standarnya Alkitab saja. Itu kita merujuk ke firman Tuhan saja. Oke, boleh saya Masalahnya, sela Rosi. sedikit, Kak Siska, boleh Lanjut. saya sela sedikit? Ya, lanjut. Kalau standarnya adalah Alkitab, di mana Alkitab adalah PL dan PB. Dan itu ada 1.300 halaman. Bagaimana kalian menyusun prioritas di dalam ayat-ayat Alkitab yang sebenarnya banyak kontradiktif? Kalau saya menempatkan ya perkataan Yesus sebagai yang terutama, disusul perkataan para rasul, baru PL. Kalau Anda misalnya mencampurkan atau mendudukkan semua ayat selevel dengan perkataan Yesus, ya makanya kalian nggak bisa lihat bahwa Yahweh itu iblis. Itu masalahnya kalau kalian tidak menyingkirkan Yahweh, ya. Kalian tidak akan bisa melihat kebenaran. Kalian pikir Yahweh itu Yesus, Yesus itu Yahweh. Dan bagi saya ini adalah penghinaan terbesar, ya. Bagaimana mungkin Yesus itu punya mentalitas pembunuh, bahkan pelaku genosid. Ini kan yang diajarkan oleh gereja-gereja, bapak-bapak gereja, dan kalian mengaminkannya saja. Kalian, ya jadi saya bilang ya, saya itu keluar dari gereja kenapa? Karena gereja saya menyembah Yahweh. Dan saya tidak menerima Tuhan saya adalah pelaku genosid. Tidak akan pernah saya terima. Bahkan jika saya pun istilahnya kalau memang Tuhan itu adalah Yahweh, silahkan dia bunuh saya. Saya nggak peduli. Saya tahu berarti memang Tuhan itu adalah Tuhan pelaku kekerasan, ya. Dan saya akan membela dalam hal ini. Tidak peduli dari bangsa manapun, tidak peduli dari agama apapun. Saya akan membela kemanusiaan. Karena saya tahu Yesus mati buat manusia, ya. Jadi tolong ya orang Kristen tuh singkirkan Yahweh. Karena Yahweh adalah pelaku genosid. Dan dia sudah terbukti melakukan genosid dari waktu ke waktu. Bahkan ya, bangsa Filistin di zaman Daud, bangsa Amon, bangsa Moab. Oh, kalian mau bilang mereka penyembah berhala. Emang kalian pikir Yahweh itu bukan berhala? Dia berhala. Cuman dia ngaku Tuhan yang monoteistik, ya. Aslinya Yahweh itu adalah dewa bangsa Kristen Midian. yang lain, ayo. Aslinya dia adalah dewa bangsa Midian. Tapi ketika dia menyuruh Musa ya membunuh bangsa Midian, bangsa dari mertua dan istrinya sendiri. Jadi karakter Yahweh apalah? Umat lama itu dibunuh, diganti dengan umat baru. Nah, ketika Israel ini membunuh Yesus, ya bangsa Israel di zaman ini membunuh Yesus, disingkirkan. Mereka akan terlempar selama 2000 tahun menjadi orang yang tidak punya tanah. Baru tahun 1948 balik lagi kan? Nah gitu Yahweh, dia menyingkirkan umat lama. Dan kalau Anda sadar, yang ada di Israel sekarang itu kan bukan Israel asli, Askenazi, Israel palsu. Betul. Setuju aku itu. Silakan yang mau menanggapi. Selamat siang. Siang, Bunda. Saya Silakan. mau tanya Bunda Ros ya. Kalau memang Tuhan itu bukan pembunuh, kalau zaman dulu Bu Ros berpikiran bahwa Midian itu dibunuh itu karena kekejaman Yahweh. Tapi Bu Ros tidak tahu apa yang disembah mereka. Udah diingatkan. Nah sekarang kalau ada gempa bumi, tsunami, apakah itu bukan dari Tuhan? Kalau memang Tuhan itu kejam, saya mau bertanya dulu Bu Ros. Kalau Bu Ros berpikiran Yahweh itu begitu kejam, seumpama ada kayak tsunami Aceh yang kena tsunami itu hampir 20.000 atau berapa lah. Apakah itu bukan hukuman Tuhan atau bagaimana? Saya mau pengen tahu aja dari Bu Ros. Apakah itu Tuhan itu kejam? Dan sekarang kan kayak Venezuela kemarin kena bom, bukan bom, gempa Jepang. Apakah itu bukan dari Tuhan? Apakah bencana-bencana yang terjadi di dalam dunia itu berasal? Tentunya saja dari iblis. Wahyu berapa nih? 11 ayat 18 dikatakan ya. Ya semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang. Dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu. Ya, kepada nabi-nabi, orang-orang kudus. Dan kepada mereka yang takut akan namamu akan mendapat upah. Ya, kepada orang-orang kecil.
Dan ya, untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi, yang membinasakan bumi, dan Yahweh hanyalah salah satu dari geng dari iblis ini. Jadi yang merusak bumi itu bukan Tuhan. Ini adalah para malaikat iblis yang memang ingin manusia itu musnah atau mati dalam dosa. Ya, Wahyu jelas menyatakan bahwa Yesus akan membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Yang membinasakan bumi ini adalah iblis dan para malaikatnya. Jelas ya? Iya, saya mau tanya aja lagi. Waktu Ayub dalam pencobaan, apa kata Tuhan? Tidak ada hak iblis untuk mengambil nyawa Ayub. Ayub adalah orang yang soleh dan jujur, dan orang dari agama apapun ya, kalau bagi keyakinan saya, dari bangsa apapun, kalau dia melakukan apa kehendak Tuhan, dia tentunya dilindungi oleh Tuhan. Kalau iblis mau macam-macam terhadap orang yang disayangi oleh Tuhan, dia harus minta izin. Tetapi kalau orang yang tidak diidentifikasi sebagai miliknya Tuhan, ya seperti orang-orang penyembah setan, misalnya orang-orang yang suka membunuh, orang-orang yang menindas orang-orang kecil, ya, orang-orang yang melakukan ketidakadilan, nah orang-orang kayak gini yang langsung bisa dibunuh oleh iblis karena mereka adalah miliknya iblis. Tapi kalau orang-orang yang adalah miliknya Tuhan, oh iblis nggak boleh sembarangan ya, nggak boleh. Makanya Ayub itu ketika iblis mau melakukan kejahatan kepada Ayub, dia harus minta izin kepada Tuhan. Dan Tuhan kan membatasi, kamu jangan sampai mengambil nyawanya. Oke, kata Ayub, kata Tuhan, kata iblis kan gini, dia kan suka nantang Tuhan terus. Tuhan, aku pengen tahu ya, kalau Ayub ini nggak dapat apa-apa dari Engkau, apakah dia mengutuki Engkau? Oke, kata Tuhan. Kan ditantang nih Tuhan oleh iblis ini. Oke, silakan engkau, dalam tanda kutip, silakan engkau ambil apa yang menjadi milik Ayub, tetapi nyawanya jangan kau apa-apakan. Jadi jelas ya. Tapi luar biasanya Pak, Ayub di dalam penderitaan yang paling mengerikan ya. Dia tidak menyangkali Tuhan, dia tidak mengutuki Tuhan, bahkan dia memuji kebesaran Tuhan. Dan karena sikap Ayub ini, kekayaannya dikembalikan menjadi 2 kali lipat. Begitu. Bu Ros, di dalam gempa bumi atau bencana, apakah semuanya orang jahat? Di dalamnya itu semua, apakah semua kayak tsunami Aceh, gempa Venezuela, semua, apakah di dalamnya semua orang jahat? Tidak semuanya orang jahat, saya tahu. Nah, Tuhan itu Bu Ros tadi menghakimi bilang juga sebentar. apa yang ada Bu di Ros dalam. tadi bilang yang jahat aja yang dibunuh, yang salah tidak. Contohnya Ayub. Tadi kan Anda bilang bahwa contohnya Ayub. Nah, kalau orang-orang yang mati itu, ya saya tidak tahu ya persisnya bagaimana hidup mereka. Hanya Tuhan yang tahu, Bu. Kita nggak berhak menghakimi siapapun dalam hal ini. Maksud saya Tetapi gini, yang Bu jelas Ros. adalah, sebentar Maksud ya. saya, Kalau karena di Bu Wahyu Ros 18, sebentar Bu, sebentar. Kata ya, siap yang melakukan pembunuhan terhadap manusia itu tetap iblis ya. Jadi benar kata Yesus, rumus Yesus bahwa iblislah yang membunuh manusia dari semula, itu nggak berubah. Dan dalam hal ini yang membunuh manusia dengan tsunami, dengan apapun ya itu iblis, nggak berubah. Rumusan Tuhan Yesus nggak berubah. Bertanya lagi Bu Ros, apakah Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang disembah Abraham itu Yahweh itu? Abraham nggak menyembah Yahweh, Bu. Dia itu Tuhan Itu Gadungan. coba dulu Dan dia Keluaran baru 3 menyatakan ayat diri 14 kepada sampai Musa di 15. Semak Duri. Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. Coba Bu baca. Aku adalah aku. Aku juga bisa ngomong, Bu. Kalau Ibu bertanya kepada saya, siapa siapa aku itu, namamu Bu? misalnya. Terus kalau aku jawab, Aku adalah Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Apa Bu arti pernyataan aku adalah aku? Ya? Itu adalah pernyataan egoistik dan pernyataan narsis yang pernah saya dengar. Itu adalah pernyataan narsis kuadrat atau sombong kuadrat. Kalau dia bilang ya jujur aja, saya malaikat, saya Tuhan, yang ngaku aja gitu loh. Apa aku adalah aku? Nah, Yesaya 48 ayat 12 Bu. Coba. Ayo bacakan Bu, apa ayatnya? Yesaya 48 sama-sama kita baca ya. Nanti aku kasih tunjuk nanti juga. Yesaya 48
ayat 12. Tuhan penebus Israel, dengarkanlah aku hai Yakub dan engkau Israel. Yang kupanggil aku adalah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Aku juga yang terkemudian. Nah, yang kedua, Yesus berbicara di dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Akulah Allah yang awal dan yang akhir yang sama. Yahweh yang Mbak Ros bilang Yahweh itu adalah iblis. Tapi perkataan Allah Abraham, Ishak dan Yakub sama dengan perkataan Yesus. Yesaya 48 ayat 22 ada juga. Di mana Allah Abraham, Ishak dan Yakub penebus. 1 Petrus 1 ayat 18. Yesus apa di dalam 1 Petrus ayat 18. Bukan dengan darah yang panah, bukan dengan emas perak, melainkan darah Kristus yang tidak bercacat bercela. Apakah itu iblis? Yesaya 48 ayat 22 itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu penebus itu Gini ya, sama Bu, ya. Yesaya 48 ayat 44 ayat 12 itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang awal dan yang akhir. Yesus berkata kepada Yohanes, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir. Aku memegang segala kunci. Bedanya di mana, Bu? Ya, Bu, ya. Yesus kan jelas yang menyatakan bahwa iblis penguasa dunia ini sebelum dia datang ke dunia. Apa susahnya bagi iblis kalau dia mengaku dia adalah yang awal dan yang akhir? Apa susahnya dia ngaku begitu, Bu? Itu Tapi untuk makanya saya menentukan bilang, apakah dia adalah Tuhan atau tidak, lihatlah perbuatannya. Jangan dari pengakuannya. Lidah itu tidak bertulang, ya. Anda percaya begitu saja dengan pengakuan seseorang? Terus kalau saya nggak mau, Bu, ya. Bahkan jika malaikat berkata di hadapan saya, aku adalah Tuhan, saya akan selidiki dulu, benarkah begitu, ya? Apakah salah itu Karena Mbak iblis Ros bilang adalah tadi, pendusta, Allah ya. yang disembah Abraham itu. Iblis Di situ adalah dibilang Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dikasih dia tahu. ngaku-ngaku Tuhan padahal dia Tuhan gadungan. Orang dia Bu, itu gini loh, dibilangnya Yesaya 48 itu, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia ngaku Yang mana? sendiri kok. Yang mana? Tuhan yang orang mati atau Tuhan yang orang hidup? Karena jelas, ya, ada Tuhan yang membawa kematian kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi ada Tuhan yang akan apa? Membangkitkan Abraham, Ishak dan Yakub dari kematian. Tuhan yang mana? Tuhan yang memberi kematian atau Tuhan yang memberikan kehidupan? Nah, biar saya baca lagi ya, Bu, ya. Bu, jangan Anda terpukau oleh pengakuan aku. Bukan aku Buktinya nih. apa? Dengar dulu. Yesaya 44 ayat 22. Tuhan penebus Israel. Nih. Telah menghapus segala dari dosa pemberontakanmu kekalahan seperti perang. Yahweh itu adalah juru selamat dari kekalahan perang. Dia bukan juru selamat dari apa? Dari kematian, dari dosa. Dia hanya kekuasaannya adalah juru selamat dari kekalahan perang. Makanya dia dewa perang. Sesuai dengan Keluaran 15 ayat 3. Aku pahlawan perang. Ya. Jadi sudah jelas Yahweh ini dewa perang, pahlawan perang. Nih saya baca Dia lagi bukan 2 juru ayat, Bu, selamat ya. dari dosa. Saya baca ya. Ya. Yesaya 43 Bedakan ayat itu. 11. Makanya Yesaya ini ya, 43 kalau orang 11. kita nih, ya sebentar. Kalau kita Yesaya tidak 43 menyelesaikan 11. persoalan ini, persoalan Aku- siapakah Yahweh itu? Apakah dia Tuhan atau iblis? Ya. Ayo saya tantang semua orang Kristen ya untuk benar-benar membahas hal ini. Biar kita clear dulu di dalam, di internal kita sebelum kita berurusan Yesaya dengan pihak lain. 43 ayat 11, Kita clear Bu. dulu nih. Ya kalau kalian tidak bisa membedakan Tuhan dengan iblis, ya bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan pihak lain? Saya baca lagi 1 ayat, Bu, ya. Yesaya 43 11. Aku Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. 1 Petrus 2 ayat 20. Yesus itu adalah juru selamat.
Beda Bu, beda nggak Bu? 2 Petrus Oke 2 Bu, ayat kalau 20. Anda teliti Yesaya 43 itu, dia bilang juru selamat. Lagi-lagi pengakuan lidah tak bertulang. Gombal. Ya, Yahweh itu raja gombal bagi saya ya. Dia ngaku-ngaku dia menyayangi umat Israel. Bohong. Ya, dia bilang apa? Aku menebus engkau hai Israel dengan Mesir. Oh, jadi untuk maksudnya membalas jasa Yahweh yang telah mengeluarkan Israel dari Mesir harus dibayar dengan tumbalnya bangsa Mesir gitu. Ini kan namanya sistem setan, yaitu apa yang dia berikan sebagai jasa harus Anda bayar dengan tumbal. Itulah sistem iblis ya. Makanya kalau baca tuh yang jelas, Yahweh itu nggak kasih gratis Bu. Aku sudah mengeluarkan engkau dari tanah Mesir, hai Israel. Engkau harus ada bayarannya. Bayarannya apa Yahweh? Anak-anak sulung di Mesir. Apalagi Yahweh, orang Israel harus mati di padang gurun 600.000 orang. Apalagi Yahweh? Apalagi 7 bangsa Kanan harus dibunuh bersimbah darah demi membayar jasamu yang katanya engkau sudah membebaskan bangsa Israel. Ini adalah penerapan sistem tumbal. Nggak ada yang gratis dari Yahweh. Jelas dia iblis karena dia memakai sistem tumbal. Kejadian 2 ayat 7 Bu, gimana? Allah membentuk manusia itu dan menghembuskan sebagian rohnya kepada manusia itu. Apakah kejadian 2 itu bukan Allah Yahweh? Yahweh itu ya, for your information, itu nama dari Kejadian 2 ayat 7 Bu. Jerman baru abad ke-16 ya, nama Yahweh. Sebenarnya nama Yahweh itu sejak, kan saya sudah bilang Bu, sejak manusia berdosa, sejak Adam dan Hawa berdosa, itu terjadi peristiwa hukum. Terjadinya apa, gimana? Nggak usah, saya mau tanya itu aja Bu. Kejadian 2 ayat 7 aja. Sebentar Bu, sebentar. Adam yang tadinya raja bumi, Tuhan mengangkat Adam menjadi raja bumi ya. Terus karena Adam kalah di dalam apa? Di dalam pertarungan sabda. Maka apa yang tadinya menjadi milik Adam diambil oleh iblis. Makanya sejak berdosa ada yang namanya persembahan. Persembahan adalah tuntutan dari iblis kepada manusia. Karena kan Anda tahu, Adam dan Hawa sebelum dan sesudah berbuat dosa tidak pernah tercatat memberikan persembahan. Persembahan itu baru diberikan oleh Kain dan Habel keturunannya. Jadi jelas ya, perintah persembahan itu bukan dari Tuhan yang benar, tapi dari iblis. Dan ini kan yang diteruskan. Anda tahu perpuluhan itu ajaran siapa? Ajaran Melkisedek. Itu yang diterapkan di gereja-gereja sekarang. Yesus bilang, aku tidak menghendaki persembahan, tetapi apa? Belas kasihan. Dengan begitu kalian membangkangi pengajaran Yesus, kalian meninggikan pengajaran dari Melkisedek ini. Oke, Ibu, yang saya baca dulu satu kejadian 2 ayat 7 itu adalah lagi Tuhan sama yang Ibu, benar, ya. Ibu. Kejadian sama 2 Ibu. ayat 7 adalah Tuhan yang Iya, benar ya. satu ayat Jadi, lagi sama Ibu ya. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Sebagaimana Baca. Nabi palsu dahulu sampai di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan datang guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang menyesat, yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Tadi Allah Abraham, Ishak dan Yakub kan itu Allah penebus Israel kan. Ibu menyangkalnya, berarti ibu guru-guru palsu itu. Itu 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3 loh. Yang menyangkal yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Ibu menyangkalnya, kapan Yahweh berarti tercatat ibu pernah guru-guru menebus, palsu. Bu? Tidak ada Ibu, catatan ini jelas. Yahweh pernah menebus. Tetapi Ini catatan 2 Petrus 2, kriminal apakah Ibu menyangkal Yahweh 2 Petrus 2 itu? sepanjang jalan kenangan, mulai dari ketika Musa ditemui 1 oleh Petrus dia 18, Yesus menebus engkau. Kau sangkal juga bahkan sampai penebusan. hari ini ya, Israel itu adalah palu godamnya Yahweh, suka berperang, membinasakan bangsa-bangsa. Itu fakta yang nggak bisa dibantah, yang Ibu, saya tanya ya. itu bukan itu, Bu. Nabi Jawab yang palsu saya itu tanya siapa, 2 Ibu? Petrus 2 Ya. 1 sampai Oke, 3 saya itu. jelaskan, Nabi palsu itu Yang siapa, Bu, ya? menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapa Jadi itu? Anda bilang Yahweh itu penguasa. Ya justru Tuhan itu. gadungan dia, Tuhan gadungan, Ibu, Tuhan gadungan. Berarti 2 Petrus 2 1 sampai 3 itu nubuatan untuk Ibu.
Oke ya, Guru-guru Bu, saya palsu jawab itu siapakah nabi-nabi menyampaikan palsu? penguasa yang telah menebus Nabi-nabi dan palsu itu masukkan adalah pengajaran-pengajaran serigala-serigala baru. buas. Orang yang katanya itu mengaku tergenapi, mengikuti Bu. Yesus. Katakan Bu, Mengaku- nubuatan Rasul Petrus Bu. itu tergenapi buat ibu. Guru-guru palsu yang menyangkal penguasa yang telah Bu, kapankah kekristenan itu menjadi agama yang kejam? Ya kita tahu sejarah gereja tua. Justru yang paling banyak membunuh umat Kristen yang kecil adalah ketika kekristenan menjadi agama negara. Sejak Konstantin memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah penganut agama Kristen. Sejak itu, Bu, sebenarnya ya, kekristenan menjadi alat kekerasan. Sama seperti Yahweh menggunakan kekerasan untuk, apa dalam tanda kutip, membina atau mendidik umatnya. Sama dengan gereja tua. Ya saya mohon maaf ngomong begini. Ya, gereja tua bahkan kan sudah meminta maaf akan dosa-dosanya di masa lalu. Jadi yang namanya serigala itu apa, Bu? Ngaku-ngaku dia adalah pengikut Yesus, mengajarkan ajaran Yesus, tapi orang-orang yang menyembah Yesus dibunuh. Itu namanya serigala buas ya. Orang yang tidak berdaya, yang tidak mampu memberikan perlawanan, dibunuh oleh orang yang mempunyai kekuatan militer, ngaku-ngakunya pengikut Yesus. Kan begitu sejarah gereja tua ini. Ya, dan itu sudah diakui dan mereka sudah minta maaf, Bu. Jadi tolong ya, yang namanya serigala buas itu adalah mereka ngaku pengikut Yesus, tetapi membunuh umat Yesus yang nggak berdaya, orang-orang kecil. Itu dalam pengertian saya, yang namanya serigala buas. Kalau orang sampai membunuh orang yang tidak berdaya, itu namanya setan ya, Bu ya. Bahkan di dunia peperangan ya, hukum internasional, kan nggak boleh perempuan dibunuh, anak-anak nggak boleh dibunuh. Itu hukum dunia, Bu. Masa sih Yahweh kalah dengan hukum dunia? Ya, memalukan sekali. Di mana keadilan Yahweh? Silakan siapa yang mau nanggapi? Offset. Pak Ulis, Niko, Iskari Tonang. Pagi, siang, selamat siang. Ya, selamat siang. Pak Ulis. Romo gimana Romo? Bunda Rosi, apa kabar? Apa kabar Bunda Rosiku yang cantik, sehat-sehat selalu, Bunda? Ya, selamat. Saja. Terima kasih Bapak. Sehat aku pun, sehat. Iya. Aku suka narasi-narasi Bunda. Aku suka narasi-narasi Bunda, sangat menyentuh hati, kadang-kadang merobek hatiku. Tetapi aku ingin bertanya, siapakah yang menciptakan iblis, Bu? Yang menciptakan iblis adalah Tuhan. Tuhan yang benar. Oh, Tuhan yang benar, luar biasa. Ya, di Hezkiel 28 ayat 15 dikatakan hari penciptaan iblis itu memang ada. Oh iya. Bolehkah aku meminta narasi Bunda terkait dengan Ayub 2 pasal yang ke-6? Ayat pasal 2 ayat 6, boleh Ibu bernarasi sedikit tentang ayat itu? Ya, itu kalau nggak salah ayatnya anak-anak Tuhan datang ya ke mahkamah ya, bertemu dengan Tuhan. Kalau nggak salah ayatnya begitu ya, Bang? Ayub. Iya, Ayub. Ya, 2. nah, di situ ada anak-anak Tuhan dan di antaranya ada iblis. Ya benar. Iblis itu sebenarnya anak Tuhan ya. Bahkan dia jabatannya adalah Imam Besar Agung. Nah, dia ini adalah anak durhaka. Anak durhaka dia, Bang. Anak Tuhan yang durhaka. Oke, saya baca dulu. Ibu bacakan dulu biar jelas. Kak Rosi ini Kristen ya, teman-teman dia yang di bawah, bukan Islam. Kak Rosi ini Kristen juga. Ayub 2 ya, Bang? Duratori Bapak Al. Pasal berapa, Bang? Pasal 6 ya? 6. Pak Ulis, Ayub 2 pasal 6? 6 betul Bundaku. betul. Oke. Maka betul, firman betul, Tuhan kepada iblis ya. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ya tadi kan saya udah bahas nih dengan ibu yang tadi turun tuh.
Oh sudah toh. Terus sayangkan nyawanya. Menurut ibu kalau Tuhan mengatakan sayangkan nyawanya itu gimana maknanya? Iya, iblis ya diizinkan melakukan misalnya menghabisi properti Ayub. Kan dikatakan di Ayub 1 ayat 16, api turun dari langit menghanguskan ya hewan-hewan peliharaan Ayub, domba-domba, kambing domba. Diizinkan Tuhan. Tetapi Tuhan bilang apa? Ada batasnya. Kau tidak boleh iblis mencabut nyawanya Ayub karena Ayub adalah orang yang soleh dan Tuhan membanggakan Ayub kan di hadapan iblis. Siapakah tokoh yang maksudnya yang saya tahu tercatat tertulis dibanggakan Tuhan sebagai orang yang soleh? Hanya Ayub. Oh Ayub. Jadi kalau orang berdosa juga Tuhan izinkan iblis yang cabut atau Tuhan sendiri yang cabut nyawanya? Kalau kita merujuk kepada ayat itu. Iya, dia harus diidentifikasi dulu dia itu milik Tuhan atau milik iblis. Dilihat dari perbuatannya, Bang. Kalau Anda baca ya, Ayub 29, Ayub adalah tokoh yang dikatakan apa? Menjadi bapak bagi anak-anak yatim. Menjadi mata bagi orang-orang buta. Dia melakukan pelayanan kemanusiaan yang begitu hebat. Yang menurut saya mungkin tidak ada lawannya Ayub ini. Mungkin saya bacakan dulu ya Pak. Biar jelas apa sih yang dilakukan Ayub. Sehingga Tuhan berbangga kepada Ayub. Ya, saya bacakan ya Bang. Ya. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak yatim piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa. Dan hati seorang janda ku buat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran, berarti Ayub melakukan kebenaran ya. Dan keadilan menutupi seperti jubah dan serban. Jadi Ayub ini adalah orang yang adil atau melakukan keadilan. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh, dan aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak ku kenal ku selidiki. Jadi dia membela orang-orang yang ditindas karena ketidakadilan. Geraham orang curang kuremukan, kata Ayub, dan kurebut mangsanya dari giginya. Jadi kalau Anda ya mau beribadah kepada Tuhan, sebenarnya ini yang diinginkan Tuhan. Ibadah, berbuat baik kepada manusia, melakukan keadilan, melakukan kebenaran. Ini yang diinginkan Tuhan, Bang. Dan apa? Memberikan ucapan syukur, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Di Ibrani 13 ayat 2 kalau nggak salah begitu. Jadi sebenarnya simple Bang ibadah kepada Tuhan. Mengucapkan syukur kepada Tuhan, ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan berbuat baik kepada manusia. Sudah ditunjukkan, diteladani oleh Ayub. Oke, Ya, keren. itu aja Bang. Oke. Sebenarnya Oke, sesimpel itu. Sesimpel itu. Oke, Iya. thank you. Oke, sekarang Siang. Nggak gini aja, to the point aja. Bisa nggak iblis itu menyelamatkan, membebaskan manusia? Bisa tidak? Outside. Kira-kira. Outside sebentar, aku satu pertanyaan lagi outside. Itu pertanyaan offside Bang. Pertanyaan offside, kok iblis bisa menyelamatkan manusia? Gak pernah dia tercatat menyelamatkan. Yang ada dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Itu rumus atau aksioma dari Tuhan Yesus tentang siapakah Ya, lalu iblis. kenapa katakan Allah Abraham, Ishak, Yakub? Padahal Allah Abraham, Saya Ishak, nggak dan bilang. Yakub itu ada peristiwanya menyelamatkan bangsa Israel contohnya. Lalu tadi Ibu tadi membahas Yesaya 43 ayat 11, aku yang sebagai juru selamat. Berarti kalau Allah Abraham, Ishak, Yakub itu disematkan kepada iblis itu tidak tepat. Kan seperti itu. Makanya gini Bang ya. Ibrani 5 ayat 13-14 gini. Kau itu masih anak, maaf ya, kalian masih anak kecil. Kalau kalian masih memerlukan susu, karena kalian tidak tahu tentang kebenaran. Hanya orang dewasa yang makanannya adalah makanan keras, yaitu orang yang mampu terlatih panca inderanya menolak yang jahat dan memilih yang baik. Atau dengan kata lain tahu membedakan Tuhan dan iblis. Ini hanya makanan orang-orang keras. Kalau kalian nggak bisa membedakan, ya berarti kalian masih anak kecil. Saya mohon maaf mengatakan hal ini, ya. Begitu dikatakan Ibrani 13, 5 ayat 13 dan 14. Kalau kalian nggak bisa membedakan Tuhan dan hantu, kalian masih anak kecil yang hanya Ya, perlu makanya susu. tadi mengidentifikasinya kan gampang. Ketika dikatakan iblis mustahil untuk menyelamatkan manusia, ternyata Allah Abraham itu, Ishak, Yakub itu menyelamatkan manusia. Berarti tidak tepat itu disematkan kepada iblis Allah Abraham, Ishak, Yakub.
Abraham itu bang menyembah Tuhan yang benar, pencipta langit dan bumi. Kan dikatakan apa? Dari keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Kan nggak ada kalimat dari keturunanmu aku akan memusnahkan bangsa-bangsa. Nggak ada kalimat begitu bang kepada Abraham. Jadi jelas ada penyelewengan yang dilakukan oleh iblis. Ya, dijadikan bangsa ini bangsa pembumbun atau pelaku genosida. Tuhan nggak menghendaki bangsa Israel menjadi bangsa pelaku genosida loh, Bang. Jelas itu ya. membebaskan Musa membebaskan Israel, menyelamatkan dari perbudakan Mesir. Judulnya menyelamatkan dari perbudakan. Iblis mustahil, tadi sudah sepakat kita, iblis mustahil untuk menyelamatkan karena dia hanya membunuh, mencuri, membinasakan. Iya, Berarti betul. tidak tepat ketika Musa membebaskan bangsa Israel. Mustahil iblis menyelamatkan manusia. Kan sudah sepakat tadi kita. Kenapa mutar sana mutar sini? Oke, saya jawab, Bang. Dari semua orang Israel dan 4 dia minta Satu tubat, manusia Abang. pun Dan tidak akan kalau luput yang namanya dari Tuhan minta tubat Gimana itu ini? bukan Tuhan tapi iblis. Satu orang pun tidak akan luput. Iblis mustahil menyelamatkan. Inilah tindakan yang mustahil dikerjakan oleh iblis. Makanya ada tindakan Juru penyelamatan selamat yang lain. palsu. Dia menyelamatkan Israel. Makanya ada supaya esensi dia penyelamatan yang mendapatkan lain. tumbal. Kan dia butuh darah manusia, Bang. Anda nggak tahu kalau iblis dan para malaikatnya adalah Tadi babi diceritakan tunggal Joshua, dan Kaleb, Demak. dan bayi-bayi yang Bilangan dilahirkan 28 ayat selamat 2 dan dari seterusnya. perbudakan. Yahweh bilang, darah adalah santapanku. Lemak juga ada santapanku. Jadi Tuhan macam apa yang butuh darah? Ya, yang butuh lemak Tuhan macam apa? Bahkan dia butuh 2 kali, ada breakfast, ada dinner. Berarti Makanya Tuhan Yesus datang ke sudah dunia bilang, dia bilang tidak apa, Bang? sesuai Bentar, SOP iblis ini. Tuhan bilang apa? Iblis tidak Aku sesuai tidak SOP menghendaki yang hanya persembahan, membunuh, tapi mencuri, berkasihan. membinasakan. Iblis sudah lari dari SOP-nya ketika hanya tugasnya membunuh, mencuri, membinasakan. Dia sudah beralih SOP menjadi menyelamatkan manusia yang disebut Joshua, Kaleb, dan bayi-bayi yang dilahirkan Yosua di adalah padang gurun. juru bantai. Artinya Yosua dia itu sudah juru lari dari bantai, SOP-nya Bang. iblis di sini. Yahweh mengakui bahwa bangsa Israel itu hanya diperalat sebagai palu godamnya, atau dengan kata lain apa, Bang? Mesin pembunuh di tangan dia. Kalau Anda nggak percaya, di Yeremia 50-23, Yahweh memberikan pengakuan bahwa engkau hanyalah palu godam atau senjata perang. Dengar ya, Bang ya. Tidaklah begitu, dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya. Lagi-lagi dia ngaku Tuhan. Dan Israel adalah suku miliknya. Nah, ini kata Yahweh, Israel itu milik dia. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Ngaku-ngaku lagi jadi Tuhan semesta alam. Engkau, ini kata Yahweh tentang bangsa Israel. Engkau tadinya adalah palu godam bagiku, senjata perang.
Ya, Yahweh sendiri loh bang yang memberi pengakuan tentang siapa dirinya. Dan bagi dia Israel itu hanya apa? Senjata perang. Kasihan deh. Dengan engkau aku menghancurkan bangsa-bangsa tuh. Jadi dengan perantaran bangsa Israel, Yahweh menghancurkan bangsa-bangsa. Dengan engkau aku memusnahkan kerajaan-kerajaan. Dengan perantaran bangsa Israel, Yahweh menghancurkan kerajaan-kerajaan, dan benar semua bangsa dimusnahkan. Ya makanya iblis sudah lari dari SOP-nya. Ini poin utamanya. Aku menghancurkan kereta dan penunggangnya. Iblis tidak sesuai SOP. Yahweh nggak pandang bulu bang dalam membunuh. Ia tidak pandang bulu. Laki-laki, perempuan, tua, besar, kecil, Joshua, lansia, Kaleb, baik. bayi-bayi Yahweh tidak diselamatkan. mengenal belas kasihan. Bahkan hukum peperangan dunia aja bang, hukum internasional mengatakan bahwa perempuan, wanita, dan anak-anak tidak boleh dibunuh. Tapi Yahweh ternyata tidak ada keadilan dalam dirinya. Dia tidak membedakan laki-laki dan perempuan, lansia atau muda atau bayi. Sikat semua, bunuh semuanya tanpa belas kasihan. Itulah si Yahweh. Ya. Nah, menghancurkan makanya ini, efek bang, yang menghancurkan ditimbulkan orang tua dan ketika orang muda. Aku menghancurkan teruna dan darah, dan aku menghancurkan gembala dan dombanya. Jadi kalau bagi Yahweh bang, musnahkan semuanya. Mau lansia kek, mau bayi kek, mau wanita kek, mau anak-anak kek, mau kambing domba, semuanya aku lahap, kata Yahweh. Aku Tuhan yang tidak berbelas kasihan. Dan kalian menyembahnya sebagai Tuhan? Udah belum? Makanya efek dari pengajaran yang Ibu ajarkan, contoh efeknya apa? Itu sudah diajarkan dan sudah bahkan dipraktekkan oleh Hitler. Oleh Yahweh, keluar bang dari matriks itu. Hitler dengan antisemitnya, anti Yahudi, anti Israel. Hitler sama dengan Yahweh membunuh. Efeknya seperti Ibu, dia menghabisi Holocaust orang-orang yang tidak bersalah. Anda tahu Hitler itu siapa bang? Saya pernah baca narasi tentang Hitler itu ternyata orang Yahudi, iblis bang, ya. itu mustahil menyelamatkan. Justru ada orang yang diselamatkan, justru dia tidak pandang bulu. Ibu anggap tadi iblis tidak pandang bulu, tidak satu pun luput. Artinya Joshua selamat, Kaleb selamat, bayi-bayi selamat, Yosua sampai ke tanah yang dijanjikan. Yang ditugaskan untuk membinasakan 7 bangsa Kanaan. Loh, kalau semua dibunuh siapa yang mau bunuh? menyelamatkan. Kalau semua dibunuh, lo yang melakukan eksekusi pembunuhan 7 bangsa siapa, bang? Tentunya makanya dia harus jangan sebut tidak pandang bulu. Ya, Yahweh nggak bego lah, bang. Ya. Sudah lari dari SOP iblis seperti itu. Orang ini melakukan misi genocide sesuai dengan perintah Yahweh. Iya, sudah lari dari SOP iblis. Ada yang diselamatkan ternyata, ada yang selamat sampai Yosua ke tanah yang dijanjikan. Melakukan perintah Yahweh atau iblis karena membunuh 7 bangsa Kanaan tanpa belas kasihan. Musa juga seperti itu. Bang, artinya Musa tidak sampai. Hanya kepada pendeta Anda ya. Kalau pendeta Anda bilang bahwa Yosua menyembah Tuhan yang benar atau Tuhan Yesus, Anda itu udah ditipu oleh para pendeta. Musa tidak sampai ke tanah Yesus perjanjian. tidak pernah berubah dulu, sekarang, artinya dan selamanya. Ada yang bang. diselamatkan. Ibrani 13 ayat 8. Jadi bagaimana sekonyong-konyong makanya Yesus di yang katanya Yesaya IPL adalah Yahweh, haus darah, tidak ada belas kasihan, tiba-tiba menjadi Tuhan yang memberikan darahnya. Anda mau bilang hitam itu putih, putih itu hitam? Anda mau bilang Tuhan itu iblis, iblis itu Tuhan? Udah ngoceh sendiri. Mengerikan Bagaimana sekali. pendapat Anda Sudahlah berhenti, Anda ditipu oleh para pendeta kalian yang bilang Yesus adalah Yahweh. Yahweh adalah Yesus. Ada yang Anda anggap sebagai iblis, tetapi di situ menyelamatkan. Bagaimana menyelamatkannya itu? Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat. Di dalam Yahweh, kalaupun ada, itu adalah keselamatan dari katanya medan perang. Karena memang Yahweh memerintahkan perang. Dia raja perang. Dia mau Israel berperang terus-menerus. Bahkan dikatakan Israel itu tinggal sisa, hampir musnah di tangan Yahweh. Udah dibohongin kok kalian masih mau menyembah Tuhan ini. Tuhan pelaku genosid kalian sembah-sembah. Mohonlah. Rose, janganlah asumsi terus kau. Kau ini bacalah dulu berkaitannya dari ayat ini ke ayat ini menyatakan begini begitulah. Kau ini suka-suka. Makanya esensinya tadi sudah berbeda.
Ada Yesaya Saudara. Genosida. Memang Mana Yahweh harus genosida? darah. Memang Yahweh harus darah kok. Yahweh ini kan naga-naga merah padam itu. Yang di Wahyu 12 ayat 4 dikatakan naga merah itu apa? Dia berdiri di hadapan penunggu untuk menelan anak yang dilahirkannya. Kejadian 6 menunjukkan bahwa Ya kau nggak apa yang mengerti dilakukan artinya, Yahweh apa? makanya kau jangan- Membunuh umat manusia di zaman Nah, di ngomong zaman apa? Nuh itu. Jadi kalau kalian lihat ya, sebenarnya ada dua program yang saling bertentangan. Program salvation atau keselamatan dan program depopulation yang dibawakan oleh Yahweh. Inilah yang terjadi di sepanjang perjanjian lama. Kalau di kejadian 6 itu ring tinjunya masih dunia, kelas dunia. Tapi ketika sudah ditentukan bahwa Yesus akan lahir dari bangsa Israel, ring tinjunya pindah ke Israel. Makanya Israel diobok-obok sama Yahweh. Dan iblis mengutus panglimanya, panglima besarnya. Makanya di Yosua 5 ayat 13-14 dikatakan kata Yahweh gini, aku panglima bala tentara iblis. Makanya baca dulu. Bu Rosi, tadi Bu Rosi bilang kalau Yahweh itu kan haus darah ya, betul ya? Yahweh haus darah. Nah, berarti penyaliban Yesus itu Yahweh ini dong apa? Memang kehendak iblis dong itu ya? Ya memang iblis yang membunuh Yesus. Gitu ya. Nah, kalau kalian kan diajari oleh gereja apa? Oh, Bapak yang menyerahkan sang putra untuk dibunuh. Jadi Bapak yang membunuh Yesus. Kalian mau bilang Bapak itu iblis? Gitu. Berarti kalau itu kehendak iblis harusnya Bu Rosi nggak seneng dong dengan penyaliban itu. Ya saya gini, bukan nggak senang Bang. Memang iblis menuntut darah Yesus supaya membebaskan manusia dari maut. Kan ada manusia-manusia yang ditahan di dalam kuburan. Itu dinyatakan di Zakaria 9 ayat 11 Bang. Ada perjanjian darah antara Yesus dan iblis. Supaya manusia ini dilepaskan dari kuasa kubur atau siksa kubur. Ya, iblis minta darahnya Yesus. Ini kan nggak pernah dibilang di gereja kan? Dibilangnya Bapak minta, maksudnya Bapak yang mengorbankan sang anak untuk memenuhi rasa keadilan Bapak. Enak aja bilang Bapak saya butuh darah. Emang Bapak surgawi Dracula? Hah? Yang namanya Dracula itu iblis. Bunda, izin Bunda. Aku tertarik sekali dengan narasi Bunda ini. Coba Bunda bacakan saya Yohanes 10 ayat 17-18 dulu. Ya Bapak mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang diberikan Bapak kepadaku. Kalau nggak salah gitu ya Bang bunyi ayatnya. Benar. Apakah tidak tentangan dengan narasi Ibu karena iblis memang Yesus nyawanya sendiri dia serahkan. Gimana itu? Tidak Bang. Apakah tugas yang diberikan Bapak kepada Yesus ya? Kalau Anda lihat yang kalimat atas itu bukan tugas, tapi tugasnya apa Bang sebenarnya yang diberikan? Bentar ya. Saya ini dulu Bang. Saya bacakan ya. Jadi sebenarnya tugas yang diberikan Yesus ya. Sebentar. Itu ada di Wahyu Bang. Wahyu 5 ayat 9 dan 10. Nyatakan apa? Sebentar Bang, sebentar. Ya, dinyatakan gini Bang. Ya, engkau layak nih ya, engkau layak menerima gulungan kitab dan membuka materai-materai. Karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli. Engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka. Maksudnya siapa mereka? Manusia ya, umat manusia. Bagi Bapa. Membelinya dari siapa Bang? Membelinya dari iblis. Ya, untuk Bapa. Dari tiap-tiap suku, bahasa dan kaum dan bangsa. Jadi jelas Bang, tugas ini ya, tugas Yesus apa? Dia apa? Membeli kita dari tawanan iblis untuk kita ini diberikan kepada Bapa. Gini Bun. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan sendiri, sementara narasi Anda mengatakan bahwa iblis membunuh Yesus, bisakah iblis membunuh Tuhan? Sementara saya bertanya kepada Anda yang pertama tadi, apakah siapa yang menciptakan iblis? Tuhan yang menciptakan iblis. Sekarang iblis kembali membunuh Tuhan. Itu gimana itu narasi? Coba Ibu pikirkan baik-baik itu. Oke. Ibrani 2 ayat 9 mengatakan bahwa
ketika Tuhan itu mengambil, Tuhan memikul daging bernyawa sebagai tempat persemayamannya. Ini yang disebut dengan Apolonaris ya, doktrin Apolonaris. Itu Tuhan Yesus menjadi manusia. Jadi roh yang ada di dalam itu roh ilahi. Cuman dia apa? Dia memikul daging bernyawa sebagai tempat persemayamannya. Dia dikatakan lebih rendah dari malaikat-malaikat. Dan ya, kalau menurut peraturan Melkisedek, Yesus itu hanya bisa ya menggeser jabatannya sebagai imam besar agung kalau Yesus membawa darahnya sendiri ke ruang kudus. Begitu. Dan itu peraturan Melkisedek. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu aturan dari Melkisedek atau iblis atau Yahweh ini. Itu dinyatakan di Ibrani 10 ayat 22. Itu peraturannya. Dan bahwa darah itu ya harus, maksudnya darahnya harus ada di dalam daging yang bernyawa, Bang. Makanya Yesus menjadi manusia untuk menjawab tuntutan dari peraturan Melkisedek. Oke. Ya. Begini Bun. Begitu Bang, sebenarnya. Pemahaman sangat tentang Yohanes 10 ayat 17 dan 18 itu, Yesus menyerahkan nyawanya sendiri, bukan iblis yang mengambilnya. Apa pendapat Ibu? Iya, kalau Anda baca di Yohanes 13 ayat 27 dikatakan apa? Ketika iblis merasuk ke dalam diri Yudas, Yesus bilang gini, apa yang kau hendak lakukan, lakukanlah. Jadi memang kalau belum waktunya Tuhan Yesus, iblis nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau memang sudah ketemu timingnya iblis dan timingnya Tuhan, ya udah jalan, Bang. Oke. Diizinkan iblis untuk melakukan kehendaknya, yaitu membunuh Yesus. Iblis pikir gini, Bang, oh kalau aku membunuh Yesus ini, belum tentu dia bisa bangkit dari kematian. Kan gitu, Bang. Tapi kan iblis kaget ketika Yesus masuk ke dunia orang mati, dia menjemput para tawanan, yaitu para bapak leluhur, dibawa naik ke sorga. Kan Matius 27 ayat 51 ngomong begitu. Kuburan-kuburan orang terbuka. Dan orang-orang ini dibawa oleh Yesus ke sorga. Jadi benar, Bang. Zakaria 9 ayat 11 menyatakan bahwa ada orang-orang yang ditahan di dunia kuburan, itu benar. Dan mereka dijemput Yesus, itu para bapak leluhur, orang-orang benar di zaman dulu ya, sebelum Yesus datang ke dunia. Gitu, Bang. Oke Bun, aku memang menyimpan ayat itu. Aku memang sengaja tanyakan apakah siapa yang menciptakan iblis. Ibu mengatakan Tuhan. Sementara Ibu mengatakan sendiri Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Pada saat saya mendengar iblis membunuh Yesus, sama seperti Ibu ingin mengatakan bahwa iblis itu membunuh Tuhan sendiri. Itu yang sedikit membuat akal saya menjadi pusing untuk berpikir. Makasih, aku tidak bisa menolak narasi Ibu. Ibu akan bertanggung jawab dengan perkataan Ibu sendiri. Ya, Selamat siang. apa Bang. Jadi gini Bang ya, jadi iblis ini kan menantang Tuhan ya, tentunya Tuhan mampu membunuh iblis menjadi kornet ya 1 detik itu juga. Tetapi kenapa misalnya Tuhan tuh ya, maksudnya gini, diizinkan iblis itu melakukan free will-nya. Kalau memang Tuhan langsung membinasakan iblis, Bang, ayat di Alkitab itu cuma 2, Bang. Lalu berperanglah Tuhan dan iblis. Lalu iblis ya bagaimana lah dia bisa melawan Tuhan? Dia langsung musnah, langsung dia tidak ada, langsung jadi kornet. Selesai, Bang. Cuma 2 ayat di Alkitab. Tetapi kenapa mesti ada kejadian sampai Wahyu? Karena Tuhan mengizinkan iblis untuk menantang dia. Untuk apa? Bahkan menghakimi Tuhan. Supaya, katanya apa? Supaya firman-Mu itu terbukti benar. Dan dikatakan apa? Supaya terbukti Tuhan itu menang jika Tuhan itu dihakimi. Yang menghakimi Tuhan itu siapa? Ya malaikat durhaka ini, si iblis. Makanya ada kejadian sampai Wahyu. Kalau nggak perlu lama-lama, Bang. Nggak perlu ada penciptaan Adam dan Hawa. Nggak perlu ada penciptaan dunia. Ini ya, semua itu rangkaian penciptaan manusia, penciptaan langit dan bumi adalah dalam rangka apa, Bang? Menyelesaikan tokoh yang bernama iblis, menyelesaikan supaya tidak ada lagi yang namanya kedurhakaan, tidak ada lagi yang namanya kejahatan. Di kitab Wahyu dikatakan apa? Tidak akan ada lagi maut, tidak akan lagi ada air mata, tidak akan ada lagi sesuatu kebohongan atau laknat di dalam kerajaan sorga. Semuanya menjadi baru dan iblis dijebloskan ke dalam lautan api dan belerang. Tidak akan ada lagi yang namanya iblis. Tokoh iblis tidak akan ada lagi. Itu yang dikatakan kitab Wahyu. Jadi sebenarnya penciptaan manusia, penciptaan dunia adalah bagian dari program keselamatan sorgawi untuk menyelesaikan keberadaan iblis. Tentunya dengan keadilan. Ya kalau langsung bunuh ya cukup 2 ayat aja, Bang. Gak perlu banyak-banyak di dalam Alkitab. Begitu. Lanjut. Itu yang ngomong
kalau tidak ada pertumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa, siapa yang ngomong itu? Yahweh. Dia kan ini butuh darah, Bang. Iya. Kalau tidak ada pertumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa kan, betul nggak, Bu Rosi? Betul. Ya. Nah itu yang ngomong siapa? Yahweh. Yahweh. Nah, Bu Rosi setuju nggak dengan ayat itu? Bang, itu peraturan Melkisedek, Bang. Iya, Itu peraturan Melkisedek. Ya, peraturan Melkisedek ini senada dengan kehendak iblis gitu. Itu emang kehendak iblis. Jadi gini, Bang, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, memang mereka melanggar perintah Tuhan supaya jangan makan pohon yang di tengah. Sebenarnya benar kata teman-teman Muslim, kita ini bisa minta ampun kepada Tuhan tanpa maksudnya kapan aja, nggak perlu ada penumpahan darah, benar. Tapi masalahnya kan ada iblis juga. Dan Melkisedek ini orang baik atau orang jahat ya? Gini, Orang sebentar baik dulu, atau Bang. orang jahat? Karena Adam dan Hawa memilih untuk percaya kepada bisikan iblis, iblis yang jadi penguasa atas manusia. Makanya iblis itu apa? Minta darah. Gitu loh, Bang. Jadi masalahnya itu, iblis ini berdiri, bentar, iblis ini berdiri di antara manusia dengan Tuhan, menghalangi iblis ini atau jadi Tuhan bayangan. Makanya dibilang apa di Ibrani 10 ayat 1. Ya, hukum Taurat itu hanya bayangan, bukan wujud yang sebenarnya. Yang sejati itu adalah ya Tuhan Yesus itu sendiri, keselamatan itu yang konkret. Jadi memang iblis ini Tuhan bayangan atau Tuhan dunia ini. Tuhan yang berdiri di antara manusia dan Tuhan yang benar. Dan ini diselesaikan oleh Yesus dengan memberikan darahnya kepada iblis sebagai tebusan. Ya, Melkisedek Ini yang nggak pernah diajarin di gereja, Bang. Yang diajarin di gereja apa? Oh, Melkisedek Bapak orang yang baik atau membunuh orang sang jahat? putra karena Bapak apa? Ingin ini memuaskan rasa keadilan. Dengan kata lain, Anda mengatakan Bapak dan baru puas ketika nyawa putranya, darah putranya tertumpah. Itu bagi saya Anda mengatakan Bapak itu iblis dan itu menjijikan buat saya. Jadi benar, yang benar itu doktrin dari Origen. Yesus memberikan darahnya kepada iblis karena dituntut iblis untuk menyelamatkan manusia. Ya. Jadi Melkisedek ini orang baik atau orang jahat ya? Ya orang jahat, Bang. Ya Anda nggak lihat peraturan Melkisedek tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, itu peraturan dia. Kalau Tuhan apa? Dia mengampuni kita kapan aja, Bang. Kalau kita datang kepada Dia, Tuhan mengampuni setiap saat. Tapi masalahnya iblis berdiri di antara kita dengan Tuhan. Makanya penghalang ini disingkirkan oleh Yesus dengan memberikan darahnya. Makanya apa, Bang? Kan dikatakan apa? Tirai antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu robek. Kenapa? Karena sudah selesai Yesus memenuhi tuntutan dari Melkisedek ini, sehingga manusia tidak terhalang lagi datang kepada Tuhan. Manusia kapanpun bisa datang kepada Tuhan dan minta ampun. Gitu loh. Jadi yang namanya sebentar, Bang, yang namanya darah ini itu karena si tuntutan dari Melkisedek, tuntutan iblis. Makanya Yesus menyerahkan darahnya. Gitu loh. Oke. Jadi menurut Bu Rosi, tanpa ada penyaliban pun dosa itu bisa tetap diampuni. Iya, kalau iblis itu nggak ada di situ, ya. Betul. Ya. Oke deh, lanjut yang lain deh. Ya. Masalahnya iblis ini kan monster. Dia butuh darah. Ini aja, Rose. Ketika dikatakan di Kejadian 14 ayat 18, Melkisedek itu adalah Raja Salem yang membawa roti anggur, seorang imam Allah yang maha tinggi. Jadi itu menurutmu iblis ya? Oke, kalau menurutmu itu iblis, Raja Salem itu, jadi siapa penuntun bangsa Tuhan di masa perjanjian lama? Tolong sebutkan. Jadi mana perjalanannya, urutannya mana? Udah kau kacau-kacaukan semua Afrika. Lalu jelaskan yang benar. Ya. Iya, betul. Kenapa dikatakan Kejadian 14 ayat 18, Melkisedek adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Coba kau jelaskan, Rose, siapa Tuhan di perjanjian lama yang benar menurutmu? Silakan, rinci. Tadi kan saya udah katakan yang Yesus tidak menyangkali bahwa iblis penguasa dunia ini. Makanya dia dicobai di padang gurun. Gak nyambung.
Melkisedek memperkenalkan adanya dua Tuhan ya. Dia bilang apa Melkisedek? Terpujilah, diberkatilah Abraham oleh yang maha tinggi. Ya gitu ya. Lalu apalagi? yang berjumpa Terpujilah yang dengan- maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Siapa yang mengajarkan bahwa manusia itu adalah musuh kita? Siapa? Tentunya iblis. Kalau Yesus bilang apa? Kasihilah musuhmu. Tapi kalau ajaran iblis apa? Hai manusia, lihatlah manusia lain. Manusia itu musuh kamu. Itu ajaran iblis. Makanya orang Israel dijadikan palu godam. Dia bilang kepada bangsa Israel, si Yahweh ini, manusialah musuhmu. Ya. Padahal kalau bagi Tuhan Yesus yang namanya musuh kita itu iblis dan malaikatnya, bukan manusia. Tapi ajaran Yahweh membuat kita untuk melihat orang lain sebagai apa? Sebagai musuh. Makanya dibilang apa sama Yahweh? Oh, kalau bangsa lain itu goyim, hanya sekelas ternak ya, tidak ada artinya, layak dibunuh, layak disembelih. Itu kan ajarannya si Yahweh. Bahkan Yahweh bilang bahwa Yesus itu apa? Ya cuman anak hasil perjinahan. Lalu bahwa ya Yesus itu katanya di apa tuh kayak direbus di dalam panci yang berisi kotoran manusia. Jadi memang penghinaan Yahweh terhadap Yesus ini dahsyat sekali. Dahsyat sekali penghinaan Yesus. Jadi, terhadap begini. penghinaan Yahweh terhadap Yesus itu dahsyat sekali. Sebentar. Betul lah kau Rose. Memang makananmu makanan bubur, bukan makanan Jangan keras. kamu Kau tidak bilang tahu kau arti perumpamaan. ajaran Yahweh itu ajaran nggak mengasihi 10 hukum Taurat. Di situ ada hukum untuk mengasihi juga, Rosai. Kalau memang jangan membunuh. Kalau lalu ngapain bangsa Israel berperang terus? Ini kan namanya hidup di dalam dua alam. Bisa kau jawab perintah jangan membunuh. Tapi orang Israel disuruh berperang terus. Tuhan macam apa? Nggak konsisten dengan perkataannya. Tuhan macam apa? Nggak konsisten. Kalau bilang jangan membunuh, ya jangan membunuh dong. Tapi bangsa Israel disuruh berperang terus. Jadi Sudah bisa jelas saya ya. ngomong. Bangsa Israel bisa ini saya ngomong. menerima dua perintah dari Sudah Tuhan bisa yang saya benar ngomong. yang bilang Sudah jangan bisa saya membunuh, ngomong. tetapi ada Tuhan lain yang menyuruh berperanglah, engkau perlu godam di tanganku. Sudah bisa Ini saya kalian kan ngomong. gak bisa membedakan. Sudah Gairah bisa saya membunuh ngomong. itu adalah gairahnya iblis. Sudah Gairah bisa untuk saya mengasihi manusia, menyelamatkan itu Tuhan. Bedakan, Bang. Kasih waktunya tuh Kak Rose, gantian dong. Sudah, jangan kamu menilai Allah Yahweh itu dengan sifat yang buruknya. Bangsa Niniwe yang begitu bejat, sehingga yang dihukum oleh Allah Yahweh itu adalah orang manusia yang berbuat kesalahan tapi dia tidak bertobat. Dan kedua, jangan kamu tengok dari sejarahnya Nabi seperti Nabi Musa. Dia pembunuh, tapi dia dimaafkan. Daud membuat dosa yang serius, tapi dia bertobat. Sehingga dia dimaafkan. Jangan kamu menilai sifat Allah itu, Allah Yahweh itu dari sisi buruknya. Sama seperti kita manusia. Kalau kamu melakukan pelanggaran, apakah kamu tidak mau menanggung konsekuensinya? Berarti ya kamu manusia egois, bro. Contohnya sekarang kita di Indonesia sudah dikatakan pemerintah jangan membunuh. Contohnya kamu membunuh, kamu nggak mau menerima konsekuensinya. Itu Rosai. Dan kamu bilang Melkisedek. Yang berjumpa dengan Abraham itu adalah malaikat, bukan Yahweh. Tapi malaikat itu mendapatkan firman dari Yahweh. Makanya kamu pelajari dulu apa yang disebut dengan malak. Jangan kamu pertumpahan darah ini itulah. Karena sudah ada. Kalau kamu bilang hukum pengajaran dari Yahweh itu adalah ajaran yang membunuh, 10 hukum Taurat sebagiannya itu ada pengajaran mengenai norma sesama manusia. Jangan membunuh, jangan berbohong, jangan mengingini harta sesamamu. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang berikan Tuhanmu kepadamu. Itu semuanya hukum Taurat itu adalah produk Yahweh. Iya, betul. Betul. Produk Yahweh ya.
Ya, Apaan? Yahweh ini kan Kalian pernah bicara. lihat-lihatan dengan Tuhan Dan Yesus di Yesusmu sorga. sendiri, dan Yesusmu sendiri itu tunduk di bawah Taurat. Yesusmu itu nggak mampu melawan Yahweh karena dia tunduk di bawah Taurat. Jangan Yahweh salah. ini ya bang akan dilemparkan ke lautan api dan belerang. Nanti waktu Yesus datang kedua keliru kali, kalian. Dengar, Yahweh akan dengarkan aku. dilemparkan ke lautan api dan gantian. belerang. Gantian bro, gantian. Boleh gantian? Yahweh jelmaannya adalah Yesus, paham? Oh, Yahweh itu Yesus, Bu Karyana. Menjelma menjadi Yesus, Anda mau paham? bilang Yesus itu pernah mendapatkan gangguan kejiwaan karena dulu suka membunuh. Di perjanjian lama berubah jadi orang yang menyerahkan nyawanya. Anda mau bilang begitu? Berarti ayat cukup kau. Ibrani 13 ayat 8 nggak benar dong. Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Bagaimana mungkin yang tadinya menyerahkan suka membunuh tiba-tiba memberikan darah? Anda mau bilang Yesus sakit jiwa? Gantian. Kalau saya nggak mau gantian, nggak mau Yahweh. gantian turun. Yahweh berarti Oke. Yesus. Yahweh Yesus. Yahweh Karena adalah jelmaannya Yesus. Jadi begini saudaraku. katanya Melkisedek katamu Karyana. Gimana sih? Ya namanya kan banyak. Nih ya. Katamu Melkisedek itu adalah Yesus. Gimana sih Karyana ini? Nih, ini Bible ya. Ini Bible. Gantian. Bible ini A sampai Z, Kejadian sampai Wahyu menceritakan yaitu Yahweh yang menjelma, Yahweh di perjanjian lama menjelma menjadi Yesus. Oke. Jadi ayat- kalau ini Bible ini diwujudkan, ia adalah Yesus. Paham? Oke. Kalian Coba semua kamu keliru dan baca sesat. Ibu Karyana. Yahweh di Karyana. perjanjian lama menjelma Bilangan menjadi 23 manusia. 19. Paham? Iya, kamu buka bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdosa, ia adalah anak manusia. Sudah dituliskan oleh Allah Yahweh, dia tidak bisa menjadi manusia. Itu ayat yang membantai Ibu Karyana bahwa Yahweh itu bukan menjelma menjadi manusia yang sekarang menjadi Yesus. Silakan bantah bilangan 23 ayat 19. Ya, kamu baca, ya dibantah di Yohanes 1 ayat 14. Firman yang menjadi manusia, bukan Ya Allah. firmannya, sang firmannya Nggak ada bukan Yahweh. Jangan kau pakai kata Allah. Jangan kau pakai kata Sang Allah. firmannya yang menjadi manusia bukan Yahweh. Ilmu bahasa Indonesia Ibu ini bagaimana sih? Sudah dikatakan firmannya menjadi manusia bukan Yahwehnya. Siapa bilang? Coba dibaca Jadi, ayatnya, coba dibaca ayatnya. Ya bacalah Yohanes 1 ayat 14. Iya baca. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Firman Yehuwa, firman Yahweh. Firman sang firman Yahweh. Bukan Yahwehnya menjadi manusia. Tunggu ya. Bahasa Indonesia Ibu lah dibenari. Ibu Karyana. Dengar. Supaya apa buktinya ya? Apa buktinya Yesus adalah Tuhan di perjanjian lama? Yesus berkata, Akulah yang memberikan roti manna kepada bangsa Israel. Akulah roti hidup. Sudah. Selesai. Sudah. Oke. Ibu baca di Kejadian 16 ayat 10, Keluaran 3 ayat 2. Setiap Yahweh itu berbicara, dia mengutus malaikat. Apakah setiap Yahweh yang mengutus malaikat itu adalah Yahweh? Berpikir Bu secara logika Bu. Dikatakan di Yohanes 6 ayat 33. Roti yang dari Elohim ialah roti yang turun dari surga yang memberi hidup kepada dunia. Terus Yesus berkata di 35, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah yang telah berkata kepadamu. Iya. Ya kan?
yang berkata kepadanya di situ adalah malak Yahweh. Karena itu sesuai dengan apa yang dikatakan malaikat, tidak seorang pun yang dapat melihat dan mendengar Bapa, anak tunggal Bapa yang di pangkuannya yang menyatakannya. Jadi yang berbicara kepadanya di situ adalah Yesus sebagai malak Yahweh, sebagai yang diutus oleh Yahweh. Jadi Unitarian dengan Marcion ya beda-beda style, beda-beda pemikiran, silakan. Yang penting ya sesat semua kalau berkata bahwa Yahweh adalah iblis. Sebenarnya iblis itu apa sih artinya? Coba dulu Ibu Rose, iblis itu apa sih artinya? Supaya kita paham, supaya kita bedah, iblis menurut Ibu Rose ini apa pengertiannya? Hah? Sang penentang. Sang penentang. Sifat non materi atau materi? Arti dari iblis. Ya, iblis itu kan makhluk roh, Bang. Dia makhluk roh. Dia Iya, saya tanya, iblis itu non materi atau materi? non materi dia. Oke, berartinya iblis itu adalah sifat kan? Sifat yang membangkang terhadap Allah. Bukan sifat saja, Bang. Dia adalah pribadi yang mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak. Sudah. Itu yang disebut dengan gambar Tuhan. Sudah. Makanya kami itu, Rosai baca dulu dari Kejadian. Kamu mengatakan bahwa iblis itu adalah ciptaan Tuhan. Saya kurang sependapat sama kamu, saya bantah kamu. Karena yang diciptakan segala sesuatu oleh Tuhan itu baik. Tetapi iblis itu adalah sifat yang mau sama dengan Allah. Makanya tentang Kejadian, iblis itu cemburu dengan Allah. Kenapa? Karena iblis itu melihat bahwa manusia itu menyembah kepada Allah. Makanya iblis itu mau setara dengan Allah. Sifatnya. Makanya iblis itu bukan diciptakan oleh Allah. Tapi yang diciptakan oleh Allah itu adalah malaikat. Sedangkan iblis itu adalah sifat yang memberontak. Yang ingin setara dengan Allah. Ya. Sudah dulu bentar. Pak Ulis dulu, Pak Ulis. Dari tadi Kak bicara ini Pak Ulis. Apakah betul Pak Ulis kata Karyana bahwa Yesus itu adalah Yahweh yang di perjanjian lama, Pak Ulis? Aku mudeng itu, nggak mudeng kalau bilang kalau Firman menjadi manusia, iya, kalau Allah menjadi manusia pasti Allah nggak mungkin kelihatan. Itu aja sih. Itu aja. Betul Pak Yulis. 1 Timotius 6 ayat 16, dia adalah cahaya yang terangnya tidak terampiri. Yang kedua kalau mengatakan Yesus, sebentar Bang Unitarian ya. Sebentar. Silakan. Yang kedua, jikalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah sendiri, Allah itu roh, Allah tidak punya tulang dan daging, sementara Yesus punya tulang dan daging, itu fix. Nah, silakan membantah kalau memang bisa membantah itu supaya akal saya bisa sedikit terbuka untuk memikir hal itu. Nah, silakan. Yohanes 4 ayat 26, Pak. Allah itu adalah roh sehingga kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Iblis juga roh, Bang. Kalau soal roh ya, iblis adalah makhluk roh. Apa yang membedakan Tuhan dan iblis? Kalau Tuhan itu adalah cahaya, roh apa? Kegelapan. Makanya terang itu harus bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Jadi jelas ya, ada peperangan antara terang dan gelap. Kalau roh doang, iblis juga makhluk roh, Bang. Roh itu ruah dalam bahasa Ibrani itu apa menurut kamu, Rosai? Karena arti roh dalam bahasa Ibrani adalah ruah. Kelihatan. Yang tidak kelihatan itu memiliki visi atau tidak, Rosai? Yang namanya mereka dikatakan adalah makhluk roh atau celestial being in Inggris ya. Makhluk yang memang makhluk roh yang tidak bisa kita lihat, Bang. Karena memang Tuhan tidak menghendaki ada kontak batin, ada kontak antara manusia dan malaikat. Karena nanti bisa mengarah kepada
perbuatan apa? Menyembah malaikat. Memang Tuhan nggak mau, Bang, kita ini melihat alam roh. Tetapi kalau Anda pernah dengar ya cerita, saya agak menyimpang sedikit. Anda mungkin pernah dengar yang namanya CERN, ya. Itu ada di Swiss, ya. Di situ dilakukan apa, Bang? Mereka, para ilmuwan dari seluruh dunia, berkumpul. Dan mereka berusaha apa? Menghancurkan batas antara apa? Antara dunia fisik dan dunia roh. Karena Tuhan memang membatasinya, Bang. Jadi, ada batas antara dunia roh, yaitu antara kita manusia dan makhluk-makhluk ini. Jadi kalau kita misalnya dengan gampang berkomunikasi dengan makhluk-makhluk roh, tapi Anda tidak punya kemampuan membedakan apakah roh ini adalah roh kegelapan atau apakah memang ini dari Tuhan, ya Anda bakal dimakan, ditipu habis-habisan seperti apa yang dilakukan Yahweh kepada bangsa Israel. Karena ya memang nggak bisa membedakan dulu. Tetapi Yesus sudah memberitahukan kepada kita bagaimana membedakan Tuhan dan iblis. Parameternya jelas. Iblislah pembunuh manusia sejak semula. Dan parameter Yesus ini, saya terapkan rumus ini ke dalam seluruh kitab perjanjian lama. Dan semakin saya terapkan, semakin kelihatan saya bisa membedakan antara Tuhan dan iblis di dalam PL. Sudah. Kamu tahu nggak, Rose, perbedaan antara Allah sama iblis apa? Supaya saya sebut ya. Salah satu yang tidak punya yang tidak dipunyai iblis oleh manusia, kamu tahu nggak apa? Yaitu kasih. Iblis itu tidak memiliki kasih. Itu membedakan manusia dengan iblis. Karena iblis itu tidak memiliki kasih. Sedangkan kalau kamu mengatakan bahwa Yahweh itu iblis, bahwa Yahweh itu kamu bilang sebagai pembunuh manusia, kamu salah. Kenapa saya bilang salah? Karena kalau kamu baca Kejadian, yang tidak taat di situ adalah manusia. Sudah? Jadi di situ manusianya yang salah. Apakah terus sampai sekarang manusia itu dibiarkan mati dalam dosanya? Tidak. Karena di dalam Alkitab dikatakan sumber kasih itu berasal dari Allah. Berartinya kasih itu berasal dari Allah Yahweh. Sehingga kasih itu diberikan kepada manusia. Makanya dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, Allah Yahweh mengutus Yesus. Itu kalau kamu menolak bahwa Yahweh yang mengutus Yesus, kamu menolak di kitab Yesaya mengenai tentang nubuatan mengenai Mesias. Itu kasih Allah. Jangan kamu mengatakan bahwa Yahweh itu adalah iblis, sedangkan sumber kasih itu berasal dari Yahweh. 1 Korintus 8 ayat 6, segala sesuatu itu berasal daripada Dia, termasuk kasih. Iblis sampai sekarang tidak memiliki kasih, karena kasih itu berasal daripada Allah. Itu semua gugur, Rosai. Gugur. Oke, Bang Unitarian, aku masih tertarik dengan... Sebentar Pak. Anda bilang bahwa Yahweh itu adalah penghasil kasih. Tidak, Yahweh adalah Dia adalah pembunuh. Ya, sebentar ya. Yesus bilang nih, Yohanes 8 ayat 19. Udah berulang-ulang itu, Sebentar, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Jadi jelas ya, Yesus bilang, hai bangsa Israel, engkau tidak mengenal aku, apalagi Bapakku. Gitu loh Bang. Jadi Yahweh inilah yang dipahami bangsa Israel sebagai Tuhannya. Makanya kata Yesus, engkau ingin membunuh aku. Karena Tuhan, iblislah yang menjadi Bapakmu dan kamu ingin membunuh aku. Oke, sudah Bunda Ros, minta waktu. Aku ingin bertanya sedikit tentang abangku Unitarian ini. Aku masih tertarik dengan tadi, Bang Unitarian. Aku bertanya kepada Bunda Rosi, siapa yang menciptakan iblis? Bunda Rosi mengatakan Tuhan yang menciptakan iblis. Sementara abang sendiri mengatakan bahwa iblis itu Tuhan tidak menciptakan. Aku ingin bertanya sedikit. Aku ingin mengetahui asal usul iblis menurut abang dulu. Oke.
Menurut dari saya, iblis itu adalah malaikat yang sempurna yang diciptakan oleh Bapa. Dia sama seperti malaikat yang lainnya. Makanya dalam Alkitab dikatakan setiap yang diperbuat oleh Bapa, setiap yang diciptakan oleh Bapa itu baik. Oh, rupanya sama-sama ya. Iblis juga diciptakan. Berarti keputusannya sama sama Bunda Rosi ya? Tidak Pak. Bedanya saya dengan Ibu, saya katakan iblis itu adalah sifat. Iblis manusia itu diberikan free will oleh Bapa. Sehingga mereka itu menentukan bagaimana langkahnya. Sebentar Ibu Yang Rosa. namanya sosok itu apakah malaikat manusia itu punya sifat? Gimana sih Anda? Masa sifat berkeliaran, sifat ingin bisa berkeinginan membunuh. Gimana sih? Sebentar. Iblis itu memang makhluk jangan yang mempunyai sifat. Sifatnya apa? Sifat iblis pembumbun dan pendusta. Gitu loh Bang. Sudah. Oke, lanjut Pak Julius. Ya, jadi di awal tujuan iblis, Pak Julius, sebentar Pak Julius. Jadi Tujuan menurut iblis- saya, sebentar ya Bu Karyana. Jadi menurut saya iblis itu bukan ciptaan karena iblis itu menurut saya adalah sifat yang ingin setara dengan Allah. Makanya dikatakan oleh Allah di dalam kitab Kejadian, lihatlah manusia telah sama seperti kita, mengetahui apa yang baik dan jahat. Jadi si iblis itu adalah sifat membangkang, ingin setara dengan Allah. Oke. Aku sudah paham. Iblis itu sifat aja tanpa sosok gitu Bang. Tanpa sosok. Ya, ini aku jelaskan. Unitarian udah hampir benar. Bentar. Unitarian Jelas benar. iblis Ini itu adalah Rosi. satu sosok ya, malaikat bentar kegelapan. dulu. Sifatnya iblis adalah pembumbun dan pendusta. Anda bilang seolah-olah sifat itu kayak terbang-terbang begitu aja, nggak ada sosoknya? Nggak ada ayat mengatakan iblis ingin membumbun. Tujuan iblis pertama bukan membunuh. Bukan membunuh, bukan. Apa? Tujuan iblis kan dia dibilang aku luruskan dulu. Dibilang Unitarian tadi, Bapa di surga menciptakan malaikat-malaikat yang suci dan benar. Itu betul. Nah, ketika sifat seseorang malaikat itu, pimpinan tertinggi malaikat, yaitu Lucifer, sifat dia menjadi buruk, itu free will dia, bukan diciptakan Bapa. Betul. Jadi Nah ini benar nih, Karyana benar nih ngomong gini nih. Tunggu dulu, aduh. Dasarnya bukan mau membunuh, tapi alatnya membunuh supaya manusia selalu permanen di dalam dosa. Karena sifatnya yang dia pilih, free will-nya adalah membangkang kepada Bapa, cemburu kepada anak. Ya, jadi ciptaan yang pertama siapalah? Yaitu yang dikatakan ciptaan saksi utama, ciptaan pertama permulaan dari Elohim, yaitu anaknya. Anakku engkau hari ini kuperanakan. Ketika Bapa keluar dari anak, ya dia diciptakan sehingga membangkang kepada cemburu kepada anak, bukan cemburu kepada Bapa, ingin menyamai Bapa. Itu dulu harus tahu dulu dasarnya apa, akibat dosa. Asal usul dosa apa? Bukan asal usul dosa Adam melanggar di pohon, memakan pohon larangan itu. Bukan itu asal mula dosa. Itu asal mula dosa manusia. Asal mula dosa secara global di semesta alam ini, yaitu peperangan di sorga antara Bapa dengan sifat malaikat yang membangkang ketika dia diberi free will. Itulah Bapa itu yang maha, semua ada padanya, maha adil, maha tahu, ya, maha tahu, dan dia tahu malaikat yang diciptakan tertinggi ini akan membangkang ketika diberi free will. Oke, Itu saya apa tambahin sedikit ya Bu Karyana. Sabar. Sebentar ya, sedikit Pak Julius. Sedikit Bang aja. Unitarian sabar dulu. Saya belum selesai. Gantian dulu. Gantian dulu Unitarian. Bunda Rosi dan Bunda Karyana, hawa diam dulu ya, biar Adam dulu yang head to head dulu. Aku belum dapat poin ini.
Oke, saya bertanya, saya ulangi lagi, saya bertanya tentang iblis itu siapa yang menciptakan kepada Bunda Rosi. Bunda Rosi mengatakan Tuhan yang menciptakan iblis itu. Saya bertanya kepada Unitarian, siapa yang menciptakan iblis? Unitarian mengatakan Tuhan yang menciptakan malaikat, malaikat itu menjadi iblis. Jadi iblis itu sifat. Sekarang pertanyaan saya kepada Bang Unitarian, siapa yang menciptakan sifat itu? Oke, sifat itu muncul dari dirinya sendiri, Bang. Sebentar ya, supaya saya jelaskan ya. Seperti manusia, Tuhan menetapkan ketetapan, perintah, dan free will. Jadi, manusia itu bukan robot yang harus tunduk, yang tidak punya pikiran, yang tidak punya free will. Jadi, di situ Tuhan memberikan free will. Jika engkau memakan buah ini, engkau pasti akan mati. Jadi Tuhan itu, kita manusia dibuat Tuhan itu bukan seperti robot yang tidak punya akal dan free will. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu banyak buah-buahan yang mau dimakan, tapi Tuhan memberikan ketetapan. Semua buah di sini boleh kau makan, kecuali buah pengetahuan. Jadi malaikat, semua ciptaan Tuhan itu memiliki free will, termasuk malaikat dan manusia. Jadi sifatnya itu ya berasal dari dirinya. Karena Allah itu adalah kasih, tidak mungkin yang jahat itu berasal daripada Allah. Berarti ada manusia nih. Namun tidak ada manusia jin kan? Kamu pahami? Sebentar. Aku bilang Bahwa Tuhan pelaku genosid itu tidak pantas disebut Tuhan pengasih. Kamu tidak Prestasinya adalah paham mengenai tentang itu. prestasi Kamu penumpah pahami darah, ya cuma kan itu. Bang? Berarti ada Mengenai manusia dalam hal ini, genosida Bang. di zamanmu, kamu bilang itu bukan genosida. Kasih Rosa. Hampir lah. Kita di Anda udah bilang tidak mungkin iblis itu punya sifat maha kasih Iya, atau kasih. Sebentar, supaya saya jelaskan. Boleh nggak saya jelaskan? Gini. Tadi kan saya ngomong begini, yang Hawa-Hawa diam dulu. Yang Hawa-Hawa diam dulu biar Adam berbicara. Tetapi benarlah yang dikatakan di dalam itu Kejadian 1 itu, bahwa memang perempuan itu Tuhan saja dilawang, apalagi kita yang manusia ini. Bang, sorry. Ya, maaf Bang, silakan, maafkan. Sudah kukatakan tadi, Hawa-Hawa diam dulu biar Adam selesaikan masalah. Tetapi memang Tuhan saja dilarang jangan makan buah, Hawa yang makan. Apalagi saya yang manusia ini. Lebih parahnya dikasihnya lagi buahnya sama Adam, Bang Julius. Aku belum dapat poin ini, sebentar saja. Aku belum dapat poin dari Unitarian ini. Jadi pada saat Tuhan menciptakan manusia, keinginan juga tidak diciptakan. Atau gimana itu? Ya, keinginan dari manusia itu ya berasal daripada manusia, Bang. Makanya dikatakan Apa ini kalian? Yohanes 15 ayat 15 dikatakan apa? Jika kita melakukan kehendak Bapa, kita bukan berasal daripada dunia. Dan itu yang didukung oleh kata Rasul Paulus, rohku itu selalu melakukan apa yang baik, tetapi tubuhku tidak mampu melakukannya. Jadi jasmani kita, tubuh kita ini adalah dosa, yang melakukan keinginan dosa. Tetapi roh kita ini selalu mau melakukan apa yang baik. Jadi itu selaras dengan apa yang katakan Alkitab, bahwa roh kita ini berasal daripada Bapa. Sehingga roh kita ini selalu melakukan apa yang baik. Itu dia Bang Julius. Lah roh itu kan keinginan juga. Timbul dari karena ada keinginan. Karena adanya roh, adanya keinginan. Kenapa lagi Anda bilang? Roh menurut Pak Julius apa, Pak? Supaya kita bedah. Ruah dalam bahasa Ibrani itu menurut Bapak apa, Pak Julius? Roh itu kan yang memberi hidup. Berarti kalau ada keinginan berarti itu kan dari roh, kan seperti itu. Tidak, makanya Bapak pelajari dalam Alkitab, keinginan daging dengan keinginan roh itu berbeda. Jadi keinginan kita berbuat dosa itu adalah keinginan daging, bukan keinginan roh.
Oke sudah. Oke sudah. Memang kalau dengan laki-laki untuk mengalahkan laki-laki harus perempuan. Aku serahkan Unitarian kepada dua hawa yang cantik ini. Silakan rebut dia. Berarti kalau Bapak itu roh Unitarian, ya kan? Kalau Yesus itu bukan roh, berarti yang Tuhan itu yang mana? Yang Tuhan itu adalah yang memberikan sumber roh, yaitu Bapa. Karena menurut dari Alkitab, roh ciptaan dengan roh pencipta itu berbeda. Berarti Yesus itu yang punya tulang, punya daging. Iya. Tidak masuk kategori Tuhan. Bukan, karena Tuhan menurut dari dalam pandang Alkitab di situ adalah yang pertama, dia adalah cahaya yang terang yang tidak terampiri dan tidak takluk terhadap kematian. Tapi kata Karyana tadi bahwa Yahweh itu adalah Yesus yang di perjanjian baru. Kata Karyana. Tidak, nama Yahweh itu tidak akan berubah. Mau PL mau PB namanya tetap Yahweh. Itu sesuai dengan Keluaran 3 ayat 15. Akulah Yahweh, itulah namaku untuk selamanya dan sebutanku untuk turun-temurun. Jadi namanya nggak akan berubah. Mau PL mau PB itu nggak akan berubah namanya. Itu dia Ustaz Arif. Silakan Karyana. Yahweh apa Yesus itu apa Yahweh apa Melkisedek? Itu bahasa apa itu Yahweh itu? Karena pada saat Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri apa Melkisedek? ya aku begini aja lah. Kalau bahasa saya nggak ada, saya percaya bahasa apapun. Karena sejak di zaman Nimrod. Bukan. Anda tiap malam di komal saya, Yesus itu adalah Melkisedek itu sendiri kan gitu. Hari ini Anda bilang bahwa Yahweh adalah Yesus. Gimana sih yang benar? Ya, saya berbicara dari yang tertulis saja. Artinya kalau dalam bahasa sejak Nimrod, di zaman Nimrod berpisah bahasa, nggak ada bahasa yang kupercaya yang dikatakan Tuhan di surga. Jadi ketika akulah ini, akulah Yahweh, akulah ya, yang penting apakah kelakuan dia seperti apa? Sinkron nggak satu dengan yang lain bahwa dia adalah sang pencipta langit dan bumi. Nah, kepada aku diberi kuasa kata Yesus. Lalu Bapakku yang memberikannya kepadaku. Masa itu nggak mengerti sih? Ya kan? Tapi Ibu lupa Bu, Matius 12 ayat 25 itu Yesus menyapa Bapa Tuhan langit dan bumi. Iya, Tuhan langit dan bumi itu Yahweh, Bapa, bukan Yesus. Iya, jadi begini, kamu mengenal Bapa itu kalau tanpa Yesus bisa nggak? Tidak. Tuhan kan dulu, aku baru kau mengenal Bapa. Tidak. Sesuatu kita yang contohnya begini, kita membuat orang sebagai panutan, apakah kita menuhankan orang tersebut? Tidak. Ya, jadi kamu itu jangan bukan Kristen ya. Kristen itu Kalau mengikuti. bukan Kristen, contohnya begini ya Bu, seperti kata Ibu Rose, menyembah. Dari Kejadian sampai Wahyu kata proskuneo itu bisa dilakukan kepada manusia. Contohnya apa? Seperti Nabi Nathan itu menyembah kepada raja. Jadi proskuneo itu bukan hanya kepada Allah, tetapi kepada manusia. Tetapi latria kita, hati kita itu tertuju kepada satu Tuhan. Pikiran kita, perbuatan kita, perintah-perintah Tuhan itu kita terapkan dalam hidup kita. Makanya itu disebut dengan latria, bukan proskuneo. Oke, kau terjemahkan aja dah. Ini yang terakhir perkataanku. Aku mau turun. Aku mau pergi. Kau terjemahkan dulu Ibrani 1 ayat 5. Aku baca. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan. Malaikat loh, levelnya malaikat, bukan manusia ya. Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Coba terjemahkan. Iya, di situ ayat Bapa berbicara kepada Yesus. Karena menurut dari Bapa, Yesus itu sebagai golongan malaikat. Sehingga dikatakan Bapa, siapakah di antara malaikat-malaikat yang kukatakan anakku engkau? Ya, jadi di situ perkataan antara Bapa dengan Yesus. Jadi Bapa itu menggolongkan Yesus sebagai malaikat. Jelas. Jadi malaikat itu ada prioritasnya enggak? Lah malaikat itu kan ada berapa jenis Ibu Karyana? Ada kerub, ada Gabriel. Ada nggak dikata gini, terjemahkan dulu. Ada nggak dikatakan kepada malaikat lain, ribuan malaikat, anakku engkau?
Ya tidak, makanya Nggak ada hanya Yesus dia. ini, Nah, ketika Yesus anak ini, itu, sebentar. anak itu, dengar, Sebentar. ketika anak itu Makanya diberi kuasa, anak ini ditempatkan sebagai Michael, pemimpin dari para malaikat, penghulu malaikat. oke, Makanya malaikat bersujud. diberikan kuasa. Dengar dulu, malaikat bersujud nggak kepada anak itu, anak yang dimuliakannya? Kalau Malaikat proskuneo itu bisa dilakukan kepada siapa saja. bersujud, malaikat bersujud kepada Yesus Aduh. di surga. Kamu Paham? tengok Bu, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu Nabi Nathan itu sampai sujud itu di depan raja. Dan satu lagi Musa itu sujud di depan malaikat. Kalau proskuneo itu Bu, sujud itu tidak ada Jangan kau masalah Bu bandingkan kepada manusia dosa dengan orang. malaikat. Jangan kau bandingkan. Ya. Ibu tengok Bu sebagai pembandingnya, jangan Ibu menengok aja bahwa malaikat menyembah Keturunan Yesus. Adam, dengar dulu, keturunan Adam adalah manusia dosa, sudah semua terkontaminasi dengan dosa. Jangan kau samakan, yaitu Abraham, Musa, Adam, dan lain-lain sampai siapapun. Nabi-nabi, jangan kau samakan dengan malaikat yang tidak pernah merasai dosa. Kok berbicara dosa waris dari anak ini gimana sih? Manusia itu sujud di depan malaikat tidak ada masalah Bu. Kalau proskuneo, Oke. tahu nggak arti Oke. proskuneo apa? Sekarang yang membedakan malaikat tidak pernah berdosa, malaikat-malaikat di sorga, yang membedakan dengan malaikat yang satu ini, anakku engkau hari ini kuperanakan, beda nggak? Kan tadi sudah saya bilang, Oke. bedanya Malaikat-malaikat. Yesus dengan malaikat yang lain, Yesus itu ditempatkan di atas para malaikat yang lain. Karena jenis malaikat dalam Alkitab itu ada banyak Bu. Ada Kerub, ada Gabriel. Betul. Banyak Bu, Oke. bukan hanya satu tugas malaikat. Ya, jadi setara nggak malaikat-malaikat itu dengan anaknya? Lah kalau misalnya menurut Bapak itu orang itu setara golongannya Jadi maksudmu malaikat. sesama malaikat bersujud? Ibu baca Ibrani 1 ayat 5. Kau Unitarian, Sebentar, foto, supaya kau aku buat foto, analogi sesama ya. malaikat bersujud, Supaya aku foto, buat kau analogi foto. ya. Supaya Udah aku buat Bapak analogi pegang ke ya. anaknya, kau bilang sesama malaikat bersujud. Botol kau. Nah, aku Ibu. turun. Oke, supaya aku buat analogi ya. Ibrani 1 ayat 5. Ada kucingku 5. Siapakah di antara kucing-kucing ini yang kupakaikan pakaian? Aku menggolongkan itu sebagai kucing. Analogi sederhana, Bu. Bagaimana sih? Sabar. Bang Unitarian. Itu Bu Karyana mengatakan itu ada kontaminasi dosa. Itu yang bagaimana kontaminasi dosa tadi itu? Menurut Bapak itu gimana? Maksud apa itu? Dari mana sih bagaimana kepada Yesus atau kayak mana? Saya pun tadi nggak paham apa yang dimaksudkannya karena omongannya itu kemana kemari kayak gasing. Ya, aku juga pusing itu apa itu kontaminasi dosa? Apakah maksudnya kepada dosa Adam turun temurun atau gimana itu maksudnya itu? Menurut abang itu? Seperti itu Pak Julius. Oh iya, kalau dia bilang dosa itu kontaminasi turun temurun dari Adam, terus bagaimana itu pendapat abang itu Melki asal si Elia dengan Henok itu terangkat ke surga itu penuh dengan dosa juga, tahu nggak itu kira-kira? Maksudnya Kriana itu terdampak dosa setiap manusia itu, baik Bunda Maria itu terdampak dosa. Itu katanya Bunda Kriana. Itu. Oh gitu gitu. Oke sudah bang, oke sudah. Aku pusing kalau terdengar kontaminasi dosa seperti begitu. Oke Tapi sudah. Yesus bukan Tuhan ya? Bukan. Enggak, Pak Ulis dulu. Udah berapa kali nih Bapak berhadapan dengan saya? Kenapa ditanya terus itu barang itu? Waduh, padahal kalau Kristen itu mengakui Yesus Tuhan, Pak Yulis. Gimana Pak Ulis? Ini pusing Bang Lubis ini. Aduh, Pak Ulis ini. Itu Kristen kan, saya pengikut Yesus, beda pengikut Yesus dengan Kristen. Oh gitu ya. Ya Kristen itu agama. Silakan, Bang Lubis. Kalau mau masuk, Yesus bukan Tuhan. Ya silakan.
Yang memberikan hidup kekal itu Julius siapa? ini mirip ini ya, mirip Unitarian ya, Bang Julius. Aku bukan mirip Unitarian, tetapi gini loh, aku terbiasa membaca Alkitab itu, apa yang Yesus tidak katakan, aku tidak akan katakan itu. Sekarang itu gini loh, setiap perkataan Yesus itu sudah teliti. Dia tidak pernah mengatakan Yesus itu Tuhan. Dia tidak pernah mengatakan itu. Kalau saya mengatakan itu, saya berbohong karena saya ikuti dia. Kalau abang-abang yang lain yang mengatakan Yesus itu Tuhan kan bukan abang pengikut dia karena dia tidak mengatakan Yesus itu Tuhan. Kalau dia mengatakan Yesus Yesus itu Tuhan, aku akan mengikuti itu. Karena tidak ada sepatah kata pun dia mengatakan itu. Kalau aku mengatakan itu, aku bukan pengikut dia karena dia tidak mengatakan itu. Betul sekali Pak Julius. Pertanyaan saya Salah satu ayatnya Yohanes 19 ayat 7. Sebentar. Dikatakan Yesus apa pengakuan Bentar, Yesus? Unitarian, bentar, sangka apa ini? Saya mau Sangkal. bertanya kepada Unitarian dan Pak Julius. Anda sudah membaca kitab, tentu perbendaharaan ayat-ayat yang Anda pahami cukup banyak ya. Saya mau tanya sama kalian berdua. Yang memberikan hidup kekal itu siapa? Yang memberikan hidup kekal itu adalah Bapa melalui perantaranya yang anak yang tunggal. Di mana tercatat, tertulis? Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anak yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapatkan kehidupan yang kekal. Terus bagaimana dengan Yohanes 10 ayat 28? Coba baca. Coba dibacalah, Bapak yang baca dong, kan Bapak yang bawa. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Itu juga disampaikan juga oleh Yesus, Pak. Dikatakan Yesus apa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang diriku, tetapi tentang Dia yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang diriku. Berarti setiap apa yang diberikan oleh kepada Yesus firman itu berasal daripada Bapa. Terus pertanyaan saya, apakah Bapa bisa menjadikan segala sesuatu tanpa firman? Bisa. Di mana ayatnya? Banyak. Gimana? Seperti salah satunya contoh Allah berfirman jadilah terang, di situ yang berfirman itu Bapa bukan Yesus. Berarti tanpa firman. Dijadikan dalam firman, goblok. Dengan firman berarti. Lah, firman Allah itu kan ada berapa jenis? Loh, jadi yang kamu maksud itu firman yang mana nih? Logos atau gimana nih? Lah banyak firman Allah itu ada berapa? Apakah Allah sang sumber itu bisa menciptakan dengan grafik? Ya tidak, dengan rema. Makanya di situ kesalahan Anda. Yohanes 1 ayat 3 kan jelas tuh. Iya, di situ menciptakan atau menjadikan? Mau menjadikan, mau menciptakan, emang bisa menciptakan tanpa menjadikan? Emang kamu tahu apa arti definisi dari menciptakan dengan menjadikan? Makanya saya katakan, kamu tahu nggak arti menjadikan? Tahu. Supaya saya jelaskan, boleh nggak saya jelaskan? Oke, jelaskan. Oke. Menjadikan itu sudah ada bahan pokoknya. Jadi Yesus itu menjadikan, yang bahan pokoknya itu sudah terjadi, sudah ada. Sedangkan menciptakan itu dari yang tidak ada menjadi ada, tidak ada bahan pokoknya, dari yang tidak ada menjadi eksis. Nah, dia dengan barang bahan pokok. Kalau tidak dijadikan, jadi enggak? Apa? Diulangi sekali lagi. Dia ciptakan tuh bahan pokok, unsur-unsurnya. Kalau dia tidak menjadikan langit dan bumi, jadi enggak? Menjadikan langit dan bumi? Yang menjadikan langit dan bumi itu Bapa, bukan Yesus. Loh, Yohanes 1 ayat 3 baca. Segala Yesaya 44 ayat 26 kamu baca. Akulah Yahweh yang membentangkan langit dan bumi seorang diri. Yahweh itu merujuk kepada Yesus. Oh, Yesus. Sebentar, saya sedikit. Kalau dibilang Yahweh membentangkan dunia seorang diri, bohong. Orang Kejadian Yesaya 44 dia merujuk. Ayat 26. Dia bilang menciptakan seorang diri, bohong. Matius 11 ayat 26, Matius 11 ayat 25. Yesus menyapa Bapaknya sebagai Tuhan langit dan bumi. Perhatikan nih. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia
Dan Seharusnya tanpa konteks dia, katanya di situ tidak bukan ada oleh, tapi sesuatu pun melalui. yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Cukup. Kamu mengambil ayat yang menjelaskan sisi kemanusiaan Yesus. Oneness mengambil ayat yang menjelaskan sisi ketuhanan Yesus. Makanya kalian dua tuh berantem terus tuh. Jadi menurut kamu Yesus itu bisa menciptakan? Menjadikan. Oh, menjadikan bukan menciptakan kan? Bapak tidak bisa menjadikan. Oh, kamu salah. Segala sesuatu dijadikan oleh mau ayatnya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia. Kamu salah. Kamu salah. Ayat yang mengatakan Bapak juga bisa menjadikan. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Nanti kamu mau nggak ayat yang mengatakan Bapak itu menjadikan? Ini kan udah jelas Yohanes 1 ayat 3, apalagi kamu mau makanya kamu harus pahami. Kamu harus pahami kata saliat. Saliat itu perantara, utusan. Bagaimanapun bro, sebentar. supaya saya jelaskan, ayat sisi kemanusiaan Yesus. Yesus itu memang manusia. Paham nggak? Saya pahami itu. Anda itu pasti mengais-ais Alkitab yang menjelaskan sisi kemanusiaan Yesus itu pasti. Itu pasti. Siapa bilang kamu itu seperti salah? Nabi. Coba kamu baca Matius 23:34. Oke, apa ayatnya? Dia Yesus itu mengutus Nabi. Wahyu 22 ayat 16 mengutus malaikat. Sudah. Jawabannya mau nggak di mana? Itu jawabannya di 1 Korintus 15 ayat 27. Segala sesuatu ditaklukkan di bawah Kristus. Tetapi tentang dia yang menaklukkan di bawah Kristus, dia tidak termasuk di dalamnya. Jadi yang menaklukkan di bawah Kristus itu adalah Bapa. Yang memberikan otoritas itu kepada Yesus itu adalah Bapa. 17 ayat 4. Dia diutus menyelesaikan pekerjaan. Makanya 6 hari kerja Yesus itu dia bekerja. Di hari ke-7 dia tetapkan hari kudus. Makanya Yesus katakan di Matius 12 ayat 8, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Paham? Jadi kamu hanya mengutip ayat yang menjelaskan sisi kemanusiaan Yesus. Anda membuang sisi ketuhanannya. Gitu loh. Oke, kita fokusnya di kata Tuhan ya. Ya nggak bisa. Kalau selama Anda mengutip kamu kan mempermasalahkan saya di posisi kemanusiaan. Kita bahas di posisi ketuhanannya. Setuju nggak? Begini, kalau Anda tetap mengutip ayat sisi kemanusiaan Yesus, kita nggak nyambung. Nah, gimana sih? Yesus itu memang manusia. Di dalam Alkitab dikatakan, saya mengakui kemanusiaan engkau Yesus. tidak mengakui bahwa dia adalah manusia, engkau adalah Saya mengakui kemanusiaan Yesus. Filipi 2 ayat 7. Saya mengakuinya. Tetapi saya juga kamu kenapa oneness? Kenapa kamu mau bawa oneness? Loh, oneness itu dia tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Mereka mengatakan Yesus datang itu menjadi daging. Gini loh. Kamu nggak usah ngotot-ngotot ke saya. Saya bisa maklumi iman Anda. Karena Anda mengutip ayat sisi kemanusiaan. Kamu saja tidak tahu mengenai itu nggak salah. Anda itu nggak salah kalau Anda kutip ayat yang menjelaskan sisi kemanusiaan. Bang Arif semuanya. Kamu tidak paham mengenai iman kami Unitarian. Tapi Anda seolah-olah paham bagaimana paham kami Unitarian. Udah silakan, nggak masalah. Anda mau tetap mengatakan Yesus itu manusia. Nggak memahami tulisan Yohanes ya. Itu nggak masalah. Nggak masalah buat saya. Sangka diri paham nggak latar belakangnya Injil Yohanes? Mau paham mau tidak, tapi tertulis di Injil, begitu. Dulu, Jadi saya mau mengatakan sekali lagi. Kamu kan mengangkat Yohanes 1 ayat 3, saya tidak menyalahkan Anda ketika Anda mengais-ais Alkitab yang menjelaskan sisi kemanusiaan Yesus. Dan memang mengais, Pak. Sangkal diri ini penurutan tertulis gitu loh. Seorang ketika Anda berhadapan dengan oneness,
Anda pasti akan bentrok. Tidak bisa sangkal diri. Begitu juga dengan Bu Ros juga bentrok sama Bu Ros juga Anda pasti bentrok. Aku tanya kau dulu sangkal diri. Begitulah. Kamu menganggap Yohanes 1 Masa ayat kita 3. debat, Robert. Kamu memahami di situ Yesus. Lalu di Yohanes 1 ayat 11 menurut kamu gimana itu? Tidak perlu berdebat dengan saya. Loh, kamu nggak memahami. Masa Yohanes 1 ayat 11 itu Karena dia udah Anda ditolak. mengutip ayat yang menjelaskan sisi. Sekarang kita bahas di Injil 1 ayat 1 sampai Yohanes 1 ayat 3. Jadi kalau misalnya sama kita lah melihat gini nih, angka 6, Anda melihat dari barat, angka 6, saya melihat dari selatan, dari timur tuh. Ya saya akan katakan 6 itu 9, Anda kan katakan 6 itu 6. Karena sudut pandang kita berbeda. Anda melihat Yesus itu dari sudut pandang sisi kemanusiaannya. Ya Anda nggak salah. Bukan sudut pandang berbeda. Ini dari sudut pandangmu. Begini, supaya saya bilang kepada semuanya kamu, ini. Nggak salah. Dari Nggak sudut apa-apa. pandang penulis pertama loh. Sangka diri paham nggak? Yohanes itu dari sudut pandang penulis dulu. Kamu sangkal diri. Jangan kamu masuk dengan pendapatmu. Udah nggak salah, nggak apa-apa. Saya pahami kok iman Anda itu. Ya, belum sampai. Iman karena kita nggak menulis. Ya, belum sampai. Ada Juma juga di sini. Juma pengecut lah. Diskusi saya. Grensen, kenapa kau tinggi darah? Santai kau. Gantian. Oke. Satu-satu bang, satu-satu. Oke, Bang Menurut Aris, kamu, saya mau makan Yohanes siang 1 dulu nih. ayat 11 itu merujuk kepada siapa? Tanggapi dulu Bang Lubis itu Bang Lubis. Enggak, udah nggak bisa nyambung. Saya nyambungnya sama Rosmei. Itu baru nyambung. Dia Nyambung gimana kamu? Kok dari penulis Yohanes kamu nggak melihat dulu? Ini malah nyalain penulis Yohanes lagi nih si Robert ini kan. Iya, Yohanes menulis. Betul ini anak Penulis ini. itu audiensnya per siapa? Latar belakang kepada siapa? Nggak perlu pakai Yohanes Bukan juga. kepada kita dulu. Pakai Matius juga Kita bisa. percaya Yesus kepada itu Tuhan. Halo, gimana kamu bernarasi? Markus juga Yesus itu Tuhan. Matius juga ada mengatakan Yesus itu Tuhan, bukan begini, Tuhan. Mau ayatnya enggak? Begini. Saya tidak mau memperdebatkan di sini. Anda memahami Yesus itu manusia, silakan, nggak masalah buat saya. Gitu loh. Kamu kan penekanan di Yohanes 1 ayat 3. Sekarang kutanya kamu Yohanes 1 ayat 11 di situ merujuk kepada siapa? Yohanes 1 ayat 11. Gini loh. Iya, datang. Anda silakan, nggak masalah buat saya. Kan saya udah bilang. Kita kan bahas di sekitar Injil Yohanes. Nggak Matius keluar. 12 ayat 8. Kita nggak keluar dari Injil Yohanes dulu. Yohanes Dari 10 ayat 28. Banyak. Kamu kan Jadi Anda nggak penekanan usah- di Yohanes 1 ayat 3 kepada nggak Unitarian. usah mupon dong dari Yohanes 1 ayat 3. Mupon aja kamu. Banyak itu ayatnya. Iya, di situ tidak merujuk Yohanes kepada 8 ayat Yesus. Gimana 24. merujuk kepada Yesus? Yohanes 8 ayat 24. Kalau Anda masalahkan juga Yohanes, Matius 12 ayat 8. Gitu loh. Jadi nggak usah ini. Makanya saya katakan. Silakan Kita Anda kan masih beriman. bahas Yohanes 1 ayat 1. Silakan Anda beriman kepada Yesus. Itu silakan. Sudut pandang kita masing-masing. Toh juga harus berdasarkan karunia toh. Gitu loh. Kita mungkin berbeda karunianya. Anda mungkin sudut pandangnya manusia, silakan. Saya lebih cenderung cocok sama si Ros. Kalau sama si Ros mungkin sama kami. Yesus itu tuh. Enggak cocok lah Abang Sakal, coba Ros. Tapi ketika Ros. Iya. Sebentar Kak Ros yuk, kalau memang cocok ada Bang Lubis. Kak Ros, apakah Yesus itu adalah Yahweh di perjanjian lama? Kak Ros, ayo saya tes. Kak Ros, Ya, teman-teman ya, kalau kita mau memahami kebagaimana Tuhan dengan cukup benar ya, relatif benar, mendekati semua ayat-ayat yang ada di Alkitab, di backup oleh semua. Manusia Ya, kita sesat. harus berani dulu, Bang Grayson, ntar dulu lah, ya. Harus berani memisahkan terang dari gelap. Kan itu yang dilakukan Tuhan. Ketika dia menciptakan terang hari pertama, dia memisahkan terang dari gelap. Jadi kegelapan itu udah ada nongkrong duluan di atas air. Kalau kalian tidak menyingkirkan Yahweh dan mengatakan Yahweh itu adalah iblis, bagaimana kalian bisa memahami Tuhan? Nggak bakalan. Ya? Gak bakalan kalian memahami Tuhan dengan utuh kalau setan itu nggak disingkirkan gitu loh. Berartinya selama ini Yesus salah mengatakan Yahweh itu Bapaknya.
Waduh Yohanes bang, 2 bisa ayat bilang 16. Yahweh Yohanes itu 2 nongkrongnya ayat di 16 semak dikatakan duri. Yesus apa? Ulangan Dikatakan Yesus 33 apa? ayat 16 Jangan bang. engkau Dia nongkrongnya di semak duri, menjadikan bertahta di semak tempat duri. Bapakku. Makanya Yesus bilang Sebentar cerita, dong. cerita tentang semak duri. Markus 12 ayat 26. Yahweh tahtanya di semak duri. Tidak, yang menjumpai Musa di Kalau situ bapaknya adalah malaikat, Yesus, bukan Bapak Surgawi, Yahweh. yang maha Yang tinggi, yang maha menjumpai kuasa, yang Musa maha di situ besar, adalah malaikat, dia bukan berdiam Yahweh. dalam terang yang Yang tidak berjumpa dengan terakhiri. Musa itu Kalau adalah Yahweh di mana malaikat, bukan tahtanya? Yahweh. Di semak duri. Yang berjumpa dengan malaikat Musa itu Stefanus kan adalah melihat di situ malaikat, bahwa bukan malaikat yang Yahweh. mendatangi Musa di situ. Kejadian Sebentar, Keluaran 3 Pak Robert. ayat 2. Ya, Musa itu didatangi malaikat, bukan Yahweh. Yahweh itu nggak bakalan bisa didatangi. Kelihatan Stefanus juga Dia kan membenarkan hal cahaya itu. Itu malaikat, dia bukan Tuhan, dia Tuhan gadungan. Aduh, berartinya kamu katakan Yesus menyembah Tuhan gadungan. Dikatakan Yesus apa? Ini Yohanes ya. 2 ayat 16. Loh, Anda menyamakan Dikatakan Yahweh itu Yahweh sebagai itu Bapak Surgawi, bapaknya. kan saya udah bilang. Dikatakan Yahweh Yesus nongkrongnya Yahweh di itu semak duri. bapaknya. Kamu bantah Yohanes 2 ayat 16. Allah itu adalah rumah bapaknya, rumah Yahweh. Oke, Bantah saya bilang dong. ya. Anda dengerin dulu Yohanes nih. 2 ayat 16, kamu baca. Oke. Di dalam bait suci itu ada 2 ruangan, Bang. Satu ruang kudus, satu yang ruang maha kudus. Sebentar. Dengar dulu ya. Bait suci itu ada di sorga, Bang. Dan dulu memang yang berkuasa, ya. Jadi gini, Bang. Kata Yahweh apa tentang bait suci, ya? Ini adalah tempat tapak kakiku. Inilah adalah tahtaku. Di Yehezkiel 43 ayat 7, Yahweh bilang bahwa bait suci itu adalah tapak kakinya. Tempat dia bertahta. Oke ya. Lalu bagaimana dengan Tuhan yang benar? Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Jadi kalau bumi aja tumpuan kakinya, ya adalah sesekelumit yang mungkin senanopartikel ada di dalam bait suci. Ngerti Anda? Ya. Jadi Yahweh itu memang Tuhannya bait suci, Bang. Kan Anda tahu sebenarnya trinitas dari bangsa Israel itu dia bukan Tuhan yang monoteistik. Ada Azazel, ada Yahweh, dan ada Tuhan yang bertahta di atas kerubim. Dia Tuhan bait suci, atau kita katakan Melkisedek atau Lucifer. Berartinya kamu mendukung Yesus itu menyembah Yahweh. Karena Yesus itu dilahirkan menjadi orang Yahudi. Yesus bernyanyi, beribadah itu di bait suci. Orang Yahudi. Aduh. Yesus hanya numpang lahir dari bangsa Israel. Yesus bilang kerajaanku bukan dari dunia ini. Yohanes 18 ayat 36. Bang. Yesus datang dari atas, dia bukan dari dunia ini. Karena penguasa dunia ini adalah iblis. Waktu Yesus adalah belum datang ke dunia ini. Yohanes 2 ayat 16 dikatakan Yesus, jangan engkau berjualan di rumah Bapakku. Yesus mengusir para pedagang di bait suci. Ada 2 ruangan. Berartinya Yang Yesus mengakui Yesus sebagai Bapaknya. Berartinya kamu mengatakan bahwa Bapak Yesus adalah iblis. Berartinya kamu mengatakan bahwa Bapak ada Yesus ruang maha adalah kudus, iblis. ada 2 ruangan di situ ya. Jadi mau kamu bilang 2 ruangan, mau kamu bilang 3 ruangan, bait suci sepenuhnya itu adalah tempat ibadahnya orang Yahudi. Orang Yahudi di situ menyembah Allah Yahweh, bukan menyembah Allah lain, bro. Oke, kalau Anda lihat ya, Bang. Di situ adalah menyembah Allah Yahweh, bukan Allah lain. Yesus bilang apa, Bang? Ya, selanjutnya Yohanes 2 ayat 16 dikatakan Yesus Yahweh adalah Bapaknya. Tadi kan saya udah bilang soal 2 ruangan. Kalau Anda perhatikan, ya mau 2 ruangan, mau 3 ruangan, yang namanya bait Allah di situ adalah tempat untuk memuji Yahweh. Iya, Yesus itu menghargai. Kamu mengakui bahwa Yesus menyembah Yahweh. Dia menghargai, Bang, karena berartinya kamu mengakui Yesus ya, Bang, menyembah Yahweh. Berartinya kamu mengakui Yesus menyembah Yahweh
Kamu mengatakan bahwa Yahweh Tidak menyembah Yahweh, Bang. Makanya Yesus bilang apa? Berartinya kamu mengatakan Yahweh menyembah 13 ayat 1 dan 2, Bang. Berartinya kamu mengatakan Yahweh menyembah iblis. Tidak ada satupun akan dibiarkan batu terletak di atas batu lainnya. Semuanya akan dihancurkan. Kalau Yesus menyembah Yahweh, Unitarian Kak Ros. dia menghancurkan Kak Ros. bait sucinya Yahweh, Bang. Tahun 70 dihancurkan. Kak Ros. Agama yang dibangun oleh Yahweh dihancurkan oleh Yesus, ya. Makanya bait suci itu sejak tahun 70 sampai mungkin ya, sampai sekarang kan belum terbangun tuh bait suci ketiga. Udah dihancurkan ini. Alasannya kenapa saya agama bilang? Yahweh, yaitu bait suci dihancurkan Yesus. Jadi tidak benar bahwa itu adalah rumahnya. Ya, jadi gitu loh, Bang. Hanya diizinkan aja tuh Yahweh. Gantian dulu. Adalah Sutiani di sini juga Kristen nih. Sutiani di ibu kamionnya, Sutiani. Ya silakan. Ya, selamat siang semua ya. Salam damai sejahtera, salam kenal ya. Salam damai sejahtera. Bagus. Silakan Sutiani, mau masuk? Ya Kak, maksudnya mau dijawab tentang Tuhan mati tebus dosa atau gimana? Enggak, diskusi dari tadi ini bahwa Yahweh adalah iblis katanya. Ada yang bilang Yesus itu bukan Tuhan, hanya utusan. Silakan, ada yang membantah yang mana? Kalau Yahweh itu ya apa? Yesus itu adalah Tuhan, Kak. Kalau bagi kita. Tuhan ya. Ya. Unitarian, Yesus Tuhan katanya. Bukan. Matius 22 ayat 4 dikatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Mazmur 110 ayat 1 dikatakan Yesus itu Tuhan. Wahyu 19 ayat 16 dikatakan Yesus itu Tuhan. Jadi terjemahan di LAI itu keliru. Tuhan, kata Tuhan dijadikan terjemahan. Tapi di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 kan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama dengan Allah itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita gitu, Pak. Oke. Supaya saya jelaskan boleh nggak, Bu Sutiani? Iya. Ini sesama Dan banyak Kristen ya, teman-teman. Ini sesama Kita mengikuti apa kata Rasul aja. Kita lihat apa dikatakan Rasul Paulus di 1 Korintus 8 ayat 5. Ada banyak Allah dan Tuhan lain maupun di bumi dan di surga. Jadi Rasul Paulus mengatakan, menegaskan ada banyak Allah dan Tuhan lain. Tapi kita lihat apa perkataan Yesus di Yohanes 3 ayat 17, apa dikatakannya? Bapalah sebagai Allah satu-satunya yang benar. Dan itu didukung oleh 1 Korintus 8 ayat 6, bahwa Allah yang benar itu hanya merujuk kepada Bapa sebagai sang sumber. Jadi Allah yang benar itu adalah Bapa. Sedangkan Alkitab mencatat bahwa kata Allah itu bisa merujuk kepada siapapun yang memiliki otoritas. Termasuk juga hakim-hakim dikatakan oleh Yesus itu sebagai Allah. Musa juga dikatakan Allah. Keluaran 7 ayat 1. Dan malaikat juga dikatakan Allah. Tapi begini Bang Unitarian, kalau Bang Unitarian memahami di PL itu yang merujuk kepada Bapa itu siapa? Yang merujuk kepada Bapa itu sebagai sang sumber, yaitu Yahweh. Iya, berarti dia pernah menyatakan itu buat siapa? Apa Bang? Bahwa dia sebagai Bapa. Coba diulangi suara Bang, putus Bang Robert. Ketika Bang Unitarian bernarasi demikian. Coba dulu Kak Sutiani. Maksud saya gini Bang Unitarian ya, sebelumnya terima kasih gitu. Ya. Bang, pernyataan narasi Anda itu yang menyatakan ya di apa ya? Yohanes 3 ayat 17 ya. Hanya satu Allah itu yaitu Bapa kan? Itu yang Yesus selalu ungkapkan dalam perjanjian baru. Setiap narasi perkataan Yesus, pernyataan
dia selalu memakai kata Bapa. Ya. The Father. I am the Father, are one. Gitu. Bapa yang selalu dia katakan. Lalu di perjanjian lama, apakah memang Bapa ini pernah menyatakan atas seseorang atau atas suatu bangsa? Gitu. Oke, sudah. Di mana ditemukan hal itu? Ketika dia Iya, Pak. menyatakan. Lah banyak Pak. Jadi Bapak Yahweh itu menyatakan diri itu berfirman itu selalu melalui perantara. Karena dikatakan itu tidak seorang pun yang dapat Dia melihat pasti, Bapa. dia pasti lah. sebentar. Poin kita dia pasti mengutus para Oke. malaikat, para manusia yang dikatakan para nabi di masa lampau, perjanjian lama kan. Kita kan baca, kita tahu semua di situ ada. Jelas sekali kan. Dalam suatu Alkitab kan itu bernarasi ditulis oleh sudut pandang penulis masing-masing di situ. Baik para nabi. Nah, dan demikian juga nanti di PB kan begitu juga. Yesus yang mengutus muridnya 12 murid. Kalau di PL kita memahami bahwa di situ Yahweh yang dikatakan itu dia mengutus para nabi bahkan malaikat. Ya. Untuk menyampaikan sabdanya gitu. Ya. Lalu apakah Pak Unitarian temukan di dalam PL itu sosok yang itu menyatakan atas sesuatu bahwa dia adalah Bapa? Ya banyak Bang. Contohnya bagaimana ya? Di mana dia pernah nyatakan? Sebagai Bapa ya? Ya. Sebentar saya kutip dulu ya. Sudah saya catat banyak. Sebentar ya. Enggak. Dasar acuan kemana gitu loh di PL? Yahweh itu kan bilang dia itu satu-satunya, tiada Tuhan selain dia, dan dia tidak pernah mengutus siapapun. pernyataan Ya pantas Bang lah waktu Unitarian. Yesus datang ke dunia, Yahweh harus membunuh Yesus. Enggak, poin yang Imannya kita orang Israel kita bahwa tangkap dia dalam satu-satunya, narasi. dia nggak pernah mengutus siapapun. dulu, Jadi Bunda ya teman-teman Rosi. Kristen, kalau kalian menganut paham Tritunggal, sebenarnya Nggak ada Yahweh itu paham-paham benar sih. ya. Yesaya Bagi 63 ayat Yahweh, 16, ajaran Pak. Tritunggal itu Yesaya sesat. 63 Karena ayat kenapa? 16. Dia satu-satunya, tiada yang lain kecuali 63 Yahweh. ayat 16. Yesaya 63 ayat 16 Pak Robert. Coba Yesaya dibuka. 63 ayat 9 Yahweh bilang dia satu-satunya, Kenapa Bang. Pak Unitarian mengangkat duluan dari Yesaya, Nabi Yesaya? Kenapa nggak melihat dari awal? Nabi siapa yang ditetapkan pada awal? Ya kalau kita merujuk kepada kitab Kejadian, yang menulis kitab Kejadian itu adalah Nabi Musa. Nah, apakah di dalam tulisan narasi kitab-kitab Musa nggak pernah ditemukan? Kalau Pada di kitab Nabi Musa, Yesaya itu kan kelanjutan. yang saya Pasti baca acuan Nabi sih, Yesaya berdasarkan dari yang didahulukan dulu Tuhan gitu loh. iya. Acuan kan pasti ke sana. Sudah bisa saya jawab. Di mana? Oke. Musa itu memanggil Bapa itu ya dengan Allah, Bang. Banyak sih sebutan Yahweh ini. Salah satunya sebagai El Shaddai, Masalah Musa El memanggil, tetapi tentang sosok ini menyatakan dia sebagai Bapa gitu loh. Bukan Musanya dari sudut pandang Musa, bukan. Iya, Dari sebentar, sudut sebentar, pandang sebentar. Tuhan itu yang menyatakan tuh atas sesuatu. Sudah. Sewaktu malaikat Yahweh menampakkan diri kepada Musa, di situ Bapa itu tidak menyatakan dirinya sebagai Bapa, tapi sebentar. Tapi Musa itu menanyakan kepada malaikat itu, siapakah Allah yang benar? Jika orang Israel menanyakan siapa Allah itu, disitulah Allah Yahweh menyatakan nama pribadinya. Tanya siapakah namamu? Anda jangan nama-namain. Iya, makanya aku bilang sebentar. Yesus Musa nggak nanya siapa yang benar, Musa nanya siapakah namamu. Tetapi nama ini pernahkah dia menyatakan dirinya gitu? Sebentar lah. Atas sesuatu pengakuan dia Bapa. Lalu sudut pandang orang Israel memahami itu. Bang Robert gantian, silakan. Kak,
Ya Kak, di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu ya. Sejak awal itu penciptaan Allah berkarya melalui firman dan rohnya. Dalam teologi Alkitab, firman itu adalah logos dan diidentifikasikan sebagai Allah, anak Allah yang kekal yang bersama-sama dengan Bapa menciptakan semesta di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Jadi penampakan Allah terjadi lama ya. Allah kerap menampakkan diri di dalam rupa manusia atau Kristofani ya kan. Seperti saat Yahweh menemukan Abraham di Mamre, Kejadian 18, atau ketika Yakub bergulat dengan Allah di Paniel, Kejadian 32 ya kan, yang merupakan wujud awal dari kehadiran Allah, anak Allah sebelum ia mengenakan daging manusia. Nah, seperti itu. Terus kitab-kitab perjanjian lama, nubuat dan gelar ilahi. Nah, nubuat Mesias sebagai Allah yang perkasa di dalam Yesaya 9 ayat 5. Nah, para nabi menubuatkan bahwa Mesias yang akan lahir ke dunia itu bukan sekedar manusia biasa, melainkan disematkan gelar ilahi yang mutlak atau El Gibor yang berarti adalah Allah yang perkasa. Jadi asal-usul yang kekal di dalam Mika 5 ayat 1, kelahiran Sang Mesias di Bethlehem itu dinubuatkan sudah ada sejak purbakala dan sejak dahulu kala, menegaskan keabadian Tuhan itu ya kan. Terus Injil dan surat-surat perjanjian baru ya, itu adalah inkarnasi dan pengakuan terbuka. Itu di dalam firman yang menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat 14. Jadi puncak keilahian Yesus itu dinyatakan ketika Allah sendiri turun ke dunia dalam wujud manusia. Yesus dari Nazaret. Ia bukan sekedar nabi. Jadi melainkan firman itu adalah Allah. Pengakuan dan atribut keilahian. Kepanjangan. Silakan Unitarian. Jadi keilahian itu kepada Yesus itu diberikan oleh Bapa. Apa bedanya Musa dengan Yesus? Musa juga diberikan sifat keilahian. Kalau kamu mengatakan bergulat dengan siapa, itu bergulat dengan kepada malaikat, bukan kepada Allah. Jadi Allah itu tidak bisa turun ke bumi menjadi manusia. Kalau dia melanggarnya, dia sudah berdusta. Bilangan 23 ayat 19 dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, ia adalah anak manusia. Dan itu didukung oleh 2 Tawarin 6 ayat 18. Sekalipun langit juga tidak sanggup memuat Allah. Dan didukung juga oleh 1 Timotius 6 ayat 16 bahwa dia adalah cahaya yang terang yang tidak terampiri. Manusia tidak bisa melihat dia. Dan dia tidak takluk terhadap kematian. Jadi bagaimana mungkin seorang Allah dilihat oleh manusia turun ke bumi dan mati? Logikanya di mana? Karena disuruh Allah kita kepada kita agar mengasihi dia dengan cara berakal. Kalau saya dikatakan bagaimana saya mengimani jika suatu iman saya itu tidak masuk ke dalam logika? Bagaimana pula kamu menyamakan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa, Maha Suci itu setara dengan manusia? Pernah Allah menjadi manusia hal yang tidak mustahil. Itu dia, Sutiani. Jadi saya memahami Alkitab itu apa yang Yesus ajarkan dan apa yang Alkitab ajarkan. Jadi Alkitab mengajarkan itu, Allah itu bukanlah manusia. Jadi saya beriman bahwa Allah itu bukanlah manusia. Atau disamakan dengan Allah. Terus namun sosok yang bergulat dengan Yakub ini memiliki otoritas ilahi yang penuh. Jadi oknum yang disebut sebagai manusia atau malaikat dalam Kejadian 32 itu sebenarnya adalah manifestasi penampakan Allah atau anak Allah sebelum ia menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Ia mengambil rupa menyerupai manusia agar bisa
berelasi dan Ajaran teofani adalah ajaran iblis ya, nggak pernah Tuhan turun menjadi berarti yang bergelut sebelumnya. itu Jadi Tuhan Tuhan itu hanya kalah ya. menyatakan diri Tuhan di kalah zaman bergelut akhir dengan sesuai Yakub ya. dengan Ibrani Masuk Tuhan 9 kalah ayat Unitarian 26. gimana Nggak ini? ada itu teofani ya. Makanya yang berbicara Jadi, kepada host. Yakub itu yang Host, berguna host dengan Yakub itu adalah berbicara, host. malaikat. Makanya Jadi- sesuai Ya dalam hal ini Hosea 12 sebenarnya ayat benar 3 yang berbulat dengan Yakub adalah malaikat bukan Tuhan. Jadi, host, Dalam hal ini saya setuju, menurut Bang. Tetapi Unitarian- bentar. Dalam hal bahwa Yahweh adalah Bapa, Anda salah besar. Yahweh itu nama dari mana, Bang? Nama dari teolog Jerman ya. Oh, nama Yesus juga itu kalau kamu cari dalam bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani itu nama Yesus nggak ada. Nama Yesus itu baru ada pada bahasa Latin. Nama Yesus dibawa oleh malaikat Gabriel dari sorga. Nama Yesus itu adalah adalah Yesua. nama pemberian Musa. Nama Dan Yesus Musa itu kalau kamu menamai cari Yahweh dalam itu bahasa Aramaik itu nggak ada menurut nama ilmu Yesus. Mesir kunonya. Kisah Rasul 7 ayat 22. Nama Yesus Anda tahu itu bahasa ilmu Mesir kuno Latin, itu gimana, Rosai. Bang? Nama Yesus itu Dihapus bahasa semua Latin. huruf vokalnya, Yesus itu ditinggalkan bahasa konsonant Latin saja. dari bahasa Yunani YHWH itu Yesus. nggak bisa di spelling, Bang, nggak bisa disebutkan. Makanya saya bilang YHWH adalah nama impoten karena butuh obat kuat yang namanya huruf hidup supaya bisa diserukan. Bagaimana bisa diserukan kalau huruf konsonan semua? Kan dikatakan di apa? Siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bagaimana bisa diselamatkan kalau diserukan aja nggak bisa? Jadi jelas nama Yahweh itu nama yang impoten dan Oh, itu nama sudah? malaikat, bukan Sudah? nama Tuhan. Sudah? Izin. Yang berhak memberi Boleh nama giliran itu saya, Bang host. kepada Tuhan sendiri yang harus menyatakan namanya, bukan manusia yang memberi nama kepada Tuhan. Ini Anda udah salah Boleh giliran kaprah dari saya. tadi ya. Silakan gantian. Oke, sudah bisa saya yang ngomong? Bentar. Ya, Unitarian, kau jangan mendominasi Silakan, orang sudah. lain, bukan hanya kau aja tamu di sini ya. Kau jangan mendominasi di sini Unitarian ya. Lanjut, Jadi Bang, begini host. Ya, jadi begini host ya. Tadi si Unitarian mengatakan bahwasanya yang bergulat dengan Yakub adalah Tuhan. Nah, si Unitarian ini sedang melecehkan Tuhan. Saya dengan bilang bernarasi malaikat, begitu. jangan kamu Diam framing dulu. wisdom. Diam dulu. Sudayani yang bilang Tuhan. Dia bilang malaikat. Diam dulu. Malaikat. Pengakuan sendiri di dalam Kejadian 32 Sutiani yang bilang Sutiani. Ya, Sutiani yang bilang ya. bilang Oke. saya. Begini loh. Fitnah. Oke ya. Jadi berarti si Sutiani ini yang mengatakan Tuhan bergulat dengan malaikat. Nah, Tuhan bergulat gini. dengan Yakub ya. Tuhan dengan malaikat sih. Jadi menurut Anda yang bergulat dengan Yakub siapa? Tuhan atau malaikat? Sutiani. Itu tentang itu Malaikat Bang Tuhan, Wisnu. malaikat Tuhan, malaikat Ya, Yahweh. the angel of God. Tapi itu kan adalah Malak Yahweh. Oh. Yang jadi dalam bahasa makanya Inggris di dalam 32 ayat the 30 ya angel namanya tempat of Tuhan ya, God. yang artinya wajah Allah kan. Karena dia bilang aku telah melihat Allah berhadapan-hadapan tetapi nyawaku tertolong, seperti itu maksudnya. Ya, sekarang saya tanya, fungsinya malaikat dikirim Tuhan kepada manusia apakah untuk bergulat atau untuk melayani manusia? Menjaga Untuk manusia? Melayani sih. Hah? Kenapa main gulat dia? Menurut Anda itu malaikat yang benar atau jangan-jangan malaikat yang jatuh, the fallen angel itu? Ayo. Bingung kan? Tuh. Karena gini, kenapa kamu bingung? Loadingnya lambat ya? Karena ada dua sosok di dunia ini ya, Sutiani. Ada sosok malaikat yang benar, ada sosok malaikat jatuh, the fallen angel. Jadi nggak mungkin ya manusia diutus Tuhan hanya untuk main gulat, main smackdown. Itu bukan malaikat Tuhan namanya. Masa sampai patah tulang pahanya si Yakub, sampai patah loh. Itu bukan malaikat Tuhan namanya. Kalau Tuhan menyuruh malaikatnya itu untuk menjaga, melindungi, mengayomi, melepaskan, membebaskan. Bukan malah membuat menderita manusia. Si Yakub itu menderita dibuat si malaikat
the fallen angel ini. Nah, siapa itu Yahweh yang bertemu dengan Yakub itu? Itu malaikat jatuh yang bernama Yod-Evav, YHWH atau Yahweh ini. Gak mungkin lah malaikat Tuhan bergulat, kan gitu. Jadi kamu harus jadi makanya kita disuruh Tuhan, kenallah dari buahnya. Artinya apa? Baca dia dari perbuatannya. Jadi kita ini disuruh Tuhan membaca karakter, bukan hanya membaca tulisan, membaca terjemahan, enggak. Membaca karakter, menjiwai karakter. Dibantah, silakan Sutiani, silakan. Iya, silakan. Yakub itu kan apakah malaikat Tuhan, dengar dulu pertanyaanku ya sama Musutiani, apakah malaikat Tuhan yang bergulat dengan Yakub ataukah malaikat yang jatuh? Malaikat Tuhan, Kak. Gini, Waduh. aku jelaskan dulu kan ya. Yakub itu kan Tadi kamu bilang melayani manusia, melindungi. Itu kok malah bergulat Gini, sampai Kak. Tuhan patah lo tulang pahanya. dengan Yakub untuk membongkar sifat lamanya yang penuh kelicikan dan ketakutan. Apa perlu dengan cara kekerasan begitu? Oh, membentuk karakternya yang baru gitu loh. Bertemuan sedangkan perempuan berzina, tenang dulu Sutiani. Ya, tenang dulu. Seorang bapak perempuan berzina, dengar dulu. Iya, dengar dulu. Buat Yakub, Kak. Biar kau paham ya, perempuan berzina aja. Bukan hanya cuma Sebentar, biar kau paham tentang malaikat Tuhan dengan malaikat yang jatuh. Biar kau paham, diam dulu kau. Perempuan berzina aja tidak ada ditampar-tampari loh sama Tuhan Yesus. Ya, itu buktinya. Orang yang berbuat dosa sebesar apapun gak ada langsung dibunuh Tuhan Yesus. Itu adalah teguran Tuhan, Kak, terhadap Yakub karena dia dulu seperti apa gitu loh. Masa lalunya Yakub seperti apa. Sekarang saya tanya sama kau. Oke, sebentar, diam dulu. Pernah nggak Tuhan menegur perempuan berzina ini dengan kekerasan? Ya beda dong, jangan disamakan yang kejadian perempuan berzina itu di saat itu. Seperti apa dan juga dengan ceritanya tentang siapa yang menyuruh malaikat itu bergulat dengan Yakub? Siapa yang nyuruh? Coba. Ya malaikat Tuhan yang menyuruh. Malaikat Tuhan, itu otoritas Tuhan. Sekarang begini, malaikat datang ke bumi kan atas dasar perintah Tuhan, betul? Iya benar. Nggak sembarangan. Apa perintah Tuhan kepada malaikat yang kau bilang ini bergulat dengan Yakub? Ya gitu Sutiani. Ya kan gini, untuk membongkar sifat lamanya yang enggak sekarang gini, dengar dulu Sutiani. Kan saya sudah jawab itu. Gini, kalau saya mau jelaskan ya, dengar dulu. Aku ini seorang penyidik ya, katakan aku seorang penyidik. Dengar dulu. Katakan aku seorang penyidik dari dari kepolisian. Kutanya sama kau, apa dasar Tuhan menyuruh malaikat main gulat dengan Yakub? Coba kau jawab. Menaklukkan sifat lama Yakub atau kelicikan dan yang mengandalkan kekuatannya dia sendiri gitu loh. Jadi selama hidupnya Yakub selalu berjuang dengan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan apa yang dia ingin. Artinya begini. Ya. Artinya makanya Nah, Tuhan menemukan kekuatan fisik. Maksudnya itu makanya dia sampai digitukan. Dengar. Dengar ya, aku simpan dulu ya. Aku simpan jawaban kau ini ya. Aku simpan. Ya, sekarang pertanyaanku. Tenang. Itu, Kak. Calling down. Calling down. Nah, sekarang ya aku tanya sama kau. Berarti si Yakub melakukan dosa atau melakukan kejahatan, betul? Makanya datang malaikat menegur, betul? Benar. Sampai patah tulang si Yakub kan, tulang pahanya, betul? Nah, sekarang pertanyaanku, kenapa Tuhan tidak melakukan hal yang sama ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Itu cuma diusir aja loh, nggak disuruhnya, malaikat, itu si Adam dan si Hawa telah berbuat dosa, kau patahkan lehernya.
Atau kau patahkan tulang pahanya seperti si Yakub? Ada nggak dikatakan Tuhan itu kepada Adam dan Hawa? Itu kan sudah cerita lain lagi, Kak. Aduh, inilah kau kan ambigu. Setiap Inilah. maknanya juga beda lagi. Waduh. Gak mungkin dong semuanya sama. Kenapa Pertanyaanku begini. harus begini aja gitu. Itu kan udah kehendak Tuhan seperti itu. Masa kita yang mau ngubah-ngubah cerita? Oke. Di zaman sekarang kenapa Tuhan nggak menyuruh malaikatnya datang dari surga untuk mematahkan leher orang-orang LGBT? Tak bisa lagi Bang Wis. Nah itu bukan urusan kita lagi. Karena kan kan Yesus sudah genapi gitu. ranahnya mereka. Masa malaikat mau datang lagi? Kembali lagi ke perjanjian lama. Jadi malaikat nanti di sana. Jadi gini ya, berarti Tuhan malaikatnya untuk main gulat, main dalam itu bahasa modern, Thomas. Iya kan? Berarti Tuhan menyuruh malaikat Tuhan untuk main smackdown dengan Yakub. Udah gitu aja kan kesimpulannya? Tapi di Abraham nggak main smackdown, Wisdom. Ini aku bingungnya nengok si Sutian ini. Dijamu oleh Abraham makan minum tuh. Di zaman Abraham nggak main smackdown dia. Sebenarnya Yakub bergulat dengan malaikat itu karena pada waktu itu kan Yakub itu risau dengan berjumpanya dia dengan saudaranya Esau 400 hari lamanya. Jadi di situ Yakub itu nggak mengandalkan Allah, makanya Allah itu mengutus malaikatnya, dan yang mengajak bergulat itu kan bukan malaikatnya, tapi Yakub yang mengajak bergulat malaikat. Itu Kak Sitiani. Jadi Allah itu ingin meruntuhkan sifat kekhawatirannya. Tapi masalahnya Bang Yunitarian, malaikat itu pura-pura kalah. Bisakah manusia mengalahkan malaikat? Yang ada dia pura-pura kalah. Sandiwara kelas apa nih Bang? Wah, malaikat nggak pura-pura kalah, tetapi Yakub Dia pura-pura kalah. Malaikat bisa kalah. Ceritanya. Emang malaikat bisa kalah oleh manusia? Yang ada dia pura-pura kalah. Biar Yakub merasa apa? Nggak Ya mungkin dengan kalah. kayak gitu Tapi Yakub nggak mau lepas. Yakub nggak mau lepas malaikat itu. Malah Ini kan Yahweh malaikat baca itu dulu. suka menipu Bang. Malaikat kolonial itu suka Yakub menipu, nggak mau pura-pura kalah melepaskan dia malaikat Bang. Yahweh itu dibaca lagi lah Alkitab. Bukan pura-pura kalah. Iya. Dan terakhirnya kan malaikat Yahweh itu memberkati Yakub. Gini lah, meskipun Yakubnya yang menahan malaikat. Orang yang Siapa malaikat memberkati manusia? Hanya Tuhan yang berhak memberkati manusia. Nggak ada malaikat memberkati Tuhan. Yang memberkati manusia nggak ada. Poin di situ kan ada sesuatu yang Yakub mau menangkap. Malaikat memberkati manusia. Malaikat apa ini? Malaikat kurang ajar bukan malaikat posisi pura-pura Tuhan. Yang berhak memberkati manusia ya Tuhan, bukan malaikat. Yang memberkati manusia Tuhan, Unitarian, yang memberkati manusia Tuhan, bukan Sudah. Malaikat itu hamba. Kejadian itu tuh akhirnya. Kau penyesat kau ini Unitarian. Mohon maaf ya, kau penyesat kau ini. Sudah, saya jawab. Yang mendapatkan firman daripada malaikat itu adalah Bapa. Jadi apa yang dikatakan Bapa itu melalui perantaranya malaikat. Jadi saya buat analogi ya. Suatu presiden itu menyampaikan perkataannya kepada menteri. Sehingga apa yang disampaikan otoritas dari presiden tadi itu yang dibawa oleh menteri. Paham tidak? Masa sih Tuhan kurang pelayan para malaikat? Kalau Tuhan nggak punya jadi yang memberkati itu bukan malaikat tapi Allah. Bagaimana? Iya, makanya Yakub sendiri pun bilang bahwa dia berjumpa dengan Allah kan, memandang wajah Allah gitu kan. Berarti Tuhan menampakkan wajahnya ya, Sutiani. Iya Sutiani. Berarti
Kan Berarti Tuhan sudah lahir ya, sudah menampakkan wajahnya ya di perjanjian lama ya, Sutiani. Ya. Ya enggak seperti itu. Sutiani. Ya, Sutiani. Tadi kau bilang si Yakub menampak wajah Allah, wajah Tuhan, kau bilang. Wajah Tuhan, kau bilang. Mana ini? Kan kau tadi barusan bilang kan? Bilang kan? Siapa yang pernah melihat wajah Tuhan? Kau tanya sama kau Sutiani di perjanjian lama. Melepaskan malaikat itu, malak Yahweh. Coba Sutiani. Siapa yang pernah melihat wajah Tuhan di perjanjian lama? Ayo, jawab. Musa aja menulis wajahnya enggak bisa dilihat, hanya terdengar suara. Enggak sih, Sutiani tadi bisa melihat katanya. Musa itu narasi tulisannya udah jelas gitu. Paling di dalam Alkitab dikatakan ciri-cirinya Allah itu bagaimana. Jadi dalam Alkitab dikatakan bahwa Bapa itu Kejadian seperti orang yang lanjut usia. 30. Jadi di Alkitab cuma mencatat bagaimana ciri-cirinya Allah. Dalam Alkitab dikatakan Bapak itu orangnya seperti orang yang lanjut usia. Itu cuma dikatakan dalam Alkitab. Melihat Allah berhadap-hadapan tetapi nyawaku tertolong. Kejadian 32 ayat 30. Ya. Kalian sadar ya, manusia itu tuh gampang kagum dengan apa yang dilihatnya, apalagi kalau malaikat muncul. Nah ini yang tidak dikehendaki Tuhan. Jadinya manusia itu menyembah malaikat. Bahkan ya Rasul Yohanes ya di Wahyu 22 ayat 9 dan 8 ya, dia bilang dia tersungkur mau menyembah malaikat itu. Untung malaikatnya tahu diri, jangan, aku sama dengan engkau, sama dengan saudara-saudaramu, sembahlah Tuhan. Itu kata malaikat yang telah menunjukkan apa penglihatan ayo ini malaikat yang tahu diri, tapi kalau mau manusia menyembah dia menikmati penyembahan itu, bukannya mengingatkan, jangan, aku malaikat, aku hanya hamba Tuhan. Kan enggak, kan malaikat yang ditemui Musa nggak bilang begitu. Begitu juga ya yang menemui Yakub. Jadi jelas kalau malaikat yang gini, ini malaikat yang tinggi hati, yang sombong. Harusnya dibilang, aku hanya malaikat utusan, kalian jangan sembah aku. Kan nggak ada perkataan begitu dari sosok yang menemui Yakub ataupun yang menemui Musa, nggak ada. Mereka menikmati penyembahan. Mereka menikmati penyembahan dari Musa. Jadi jelas malaikat ini suka menampakkan diri. Kenapa? Demi membohongi manusia. Oke, yang mendatangi Musa di situ adalah Sang Firman. Jadi kamu mengatakan bahwa Sang Firman itu tinggi hati. Selamat Rosai. Karena Alkitab mengatakan tidak seorang pun yang dapat mendengar dan melihat Bapa, hanya anak tunggalnya di pangkuannya yang menyatakannya. Jadi yang berjumpa dengan Musa itu adalah malak. Jadi yang bisa mendengar dan melihat Bapa itu hanya anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus. Berarti kamu menyatakan Rosai bahwa Yesus itu tinggi hati. Selamat Rosai. Kamu mengatakan berarti bahwa di PL itu para nabi itu hanya mendengarkan suaranya aja, nggak bisa melihat wajah gitu loh. Poinnya kan saya gitu. lebih mengikuti apa perkataan Yesus, Pak Robert. Yesus mengatakan tidak seorang pun yang dapat mendengar dan melihat Bapa. Iya, berarti manusia di masa lampau di PL itu bahkan para nabi kan nggak pernah melihat wajah Allah. Musa itu ngaku melihat Tuhan. Hanya mendengarkan tuh di Keluaran ya. gitu loh. Kalau masalah di Keluaran. Ya, 24 itu loh. makanya kamu baca Keluaran 3 ayat 2 yang berjumpa dengan Musa itu adalah malaikat. Jadi gini ya, pengakuan yang diberikan Musa aja bertentangan. Sebentar Musa ngaku berhadap-hadapan, ngobrol dengan Tuhan berhadap-hadapan muka. Ya, sebentar lagi nggak ada yang bisa melihatku. Di Ulangan 33 ayat 10, bagaimana ini? Nggak ada yang konsisten. Makanya kamu pahami kata Allah di situ bisa merujuk kepada siapapun yang memiliki otoritas, Rosai. Musa juga dikatakan Allah. Kalau Yahweh bilang, kau Musa adalah Tuhan bagi Fir'aun, pret, itu kalimat gombal, dibohongin mau aja sama Yahweh. Yang ada adalah kata Yahweh, kau budak, ya. Di Imamat 25 ayat 55 dikatakan budak kau. Jadi sebenarnya Yahweh ini hanya menggombali Musa, dibilang kau Tuhan bagi Fir'aun, pret.
Sudah. Yesus juga adalah hamba dari Tuhan. Mau ayatnya, Bro Say? Mau ayatnya? Matius 12 ayat 25 dikatakan bahwa Yesus itu bersyukur kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Yesus lahir itu menjadi orang Yahudi. Dia bernyanyi itu sebagai orang Yahudi. Kalau memang orang Yahudi salah menyembah Tuhan, seharusnya Yesus itu melarat dan mengatakannya kepada orang Yahudi bahwa yang disembah orang itu adalah salah. Tapi Yesus mengutip sema Israel. Sudah dia mengatakannya, iblislah yang menjadi bapakmu. Akhirnya Yesus menyatakan bahwa yang disembah bangsa Israel adalah iblis belaka. Yohanes 8:44 Israel. Yesus menyatakan bahwa yang kalian sembah bangsa Israel adalah Yang tertiblah diskusinya. Jangan kayak anak kecil kau ini. Kau kayak anak kecil kau. Yesus mengutip sema Israel. Hai Ganti-gantian ngomongmu. Orang di sini banyak. Jangan mendominasi kau kalau ngomong. Woi. WH itu Esa. Woi baluap. Ganti-gantian ngomong. Kau mendominasi. Kau kenapa ribut dosa aja nggak melarang kok? Alito dan Farisi, Yesus nggak boleh mengatakan sema Israel gitu loh. Kalau bukan kau diam, bukan kau aja manusia di sini. Tahu baluap. Kau bisa diam nggak? Lah emang ini room punya bapakmu? Iya kau diam bisa nggak? Nggak ada yang bawa room, hanya host sendiri yang membuka ruang. Kau mendominasi room ini kau. Iya Bang Nari. Ada kripto ini. Ada kripto. Kali pun kau. Selamat siang kripto. Ya selamat siang Pak Arif. Itu wisdom, macam keras sekali kau. Iya kau diam, kau hargai orang ini. Lah kau masa kau bilang orang gantian. kau baluap. Iya diam kau baluap. Gantian dulu. Nih. Kau diam, kau hargai orang di sini. Sebentar saya buka Pak orang. Udah bisa. Ada sopan santun kau sama bapakmu. Ini ada orang tua naik kau diam. Saya sapa dulu ya, Pak Kripto. Selamat siang Pak Kripto. Selamat siang Pak Arif. Ya kalau Pak Kripto ini selamat siang Pak Kripto. Salam damai sejahtera Pak Kripto. Sama-sama. Ya Pak Kripto ini gimana ya orang kontroversi bahwa Yesus itu berdosa, Yesus itu tidak menebus dosa, tidak salib karena melakukan itu ya. Betul. Yesus orang terkutuk menurut hukum Taurat, ya bukan menurut hukum. Menurut Tuhannya, bukan Yesus punya Tuhan, bukan itu yang di. Tapi yang jadi pertanyaan besar kan bagi kita Pak Kripto. Kan penulis di Injil itu kan mengatakan Matius 5 ayat itu dia menggenapi. Apakah dengan menggenapi lalu dengan dia melakukan aksi Yesus ya bisa dikatakan itu melawan hukum Taurat? Dia datang bukan untuk menggenapi dalam arti mentaati. Dengar dulu, jangan lo dulu. Penulis Matius salah. Enggak salah. Lo kenapa kamu bilang menggenapi itu artinya mengakhiri. Bukan mentaati. Menggenapi penafsiran kita beda-beda nggak masalah. Yang kutanya seorang penulis Injil yaitu Matius, dia mengatakan bahwa Yesus itu akan menggenapi semua yang tertulis kisah yang bersaksi tentang dia di dalam kitab-kitab itu suci orang Israel. Lalu ketika Yesus menggenapi tentang hari Sabat, bahkan persinahan, bahkan yang lain-lain tentang persembahan persepuluhan, di situ lalu kita memahami Yesus menolak atau membantah. Makanya saya jelaskan. LAI menerjemahkan plero menjadi genap. Yesus ketika menghembus nafasnya di atas tiang salib, dia berkata, sudahlah genap, sudahlah berakhir. Sudahlah genap. Artinya bukan sudah dia taati, sudahlah berakhir.
Plero itu mengakhiri, Yesus datang untuk memurtadkan orang-orang Yahudi supaya meninggalkan hukum Taurat. Ya, mengikut dia gitu. Karena hukum Taurat itu buatan iblis. Berarti Yesus nggak berhasil karyanya, sudah selesai dia bilang tetelestai, tapi orang Yahudi nggak meninggalkan, gimana kau? Sebagian meninggalkan, betul. Berarti Yesus kerja 50% betul, sebagian aja. meninggalkan, sebagian Sampai tidak. totalitas Betul. gitu loh. Sedangkan di kayu salib dia Betul. bilang segala sesuatu telah selesai, tetelestai. Loh, orang Selesai Yahudi nggak meninggalkan gitu loh. bedakan tradisi dengan hukum Taurat. Hukum yang gantung itu adalah tradisi. Makanya orang Yahudi asal orang yang melakukan pelanggaran berat itu tradisinya Yesus orang gagal Yahudi. nih, Yesus mau gagal kripto. Hukum Taurat di situ ada 10. Jadi Tidak, bedakan yang salah. mana tradisi, yang mana hukum Taurat. Dengar ya. Makanya jangan ngomong terus ya. Yang namanya 10 itu bukan hukum, melainkan perintah. 10 perintah. Karena perintah tidak ada konsekuensi atas pelanggaran perintah, bukan hukum. Lah di dalam hukum itu artinya- tertulis perintah-perintahnya, aturan-aturannya Iya, kan. iya. Kamu Jadi bilang bukan Musa, perintah gimana? Musa setelah dia itu memasukkan 2 loh batu ke dalam kotak dan diangkut oleh binatang, ya, dia memanggil seniornya menulis hukum Taurat, ya. Jadi itu yang di batu itu perintah yang ditulis oleh jari-jari iblis. Langsung, Ya. iya konteksnya langsung. Dari iblis. Ya, dengar ya. Kemudian Musa memanggil tua-tua, ada 70 tua-tua, senior-senior, menulislah mereka hukum. Jadi dalam hukum zaman itu seperti kalau laki-laki memperkosa seorang wanita muda yang belum pernah menikah, setelah itu dia bisa mengawini atau membayar harga. Setelah dibayar harga selesai, ya, dia tidak melanggar Taurat, boleh, ya, asalkan dia membayar harga. Kalau zaman sekarang mau nggak anakmu diperkosa terus ditinggal bayar harga? Bisa. Enggak. Bisa dibatal. Ini perempuannya harus perempuan, harus perawan, ya. Kalau nggak perawan Conditional, kan ya. dia bisa ceraikan. Iya, toh, betul. tradisinya ada tuh. Tapi conditional, syaratnya dia perawan, ya. Tapi anakmu kalau perawan terus diperkosa terus dibayar, mau nggak? Nggak mau kan? Nggak mau. Tapi itu hukum, ya. Jadi Yehova itu sebutan kepada Tuhan semesta alam. Tetapi nama yang bagus itu dipakai oleh iblis, ya. Iblis itu adalah menurut 2 Tesalonika 2 ayat 1 adalah yang meninggikan diri dan mau disebut sebagai daripada segala yang disebut Allah atau Theos atau Tuhan. Ya, 2 Tesalonika. Jadi Yehova itu sebutan buat orang Bapa sebutan bagi Yesus. Subhanahu wa ta'ala adalah sebutan orang-orang Arab kepada Tuhan. Mereka kalau orang Islam bilang nama, tapi kalau saya bilang itu sebutan. Sebab sebelum abad 7 nama sebutan Allah ada. Kristen Arab menyebut Tuhan itu Allah, ya. Jadi tiga-tiga itu sebutan aja karena bahasa beda, tetapi yang disebut itu Esa, satu-satunya. Ehad, Ahad, Wahid, ya. Tidak ada yang serupa dengan dia. Laisa kamitsli syai'un. Tidak seorang pun pernah melihat Tuhan, Bapa, ya. Yesus pun tidak pernah melihat. Ya, tapi Yesus mengatakan, aku ini adalah gambar dan rupa oikon. Oikon itu menunjuk, membawa kalian kepada Bapa. Akulah jalan, kebenaran, menghantar orang-orang yang percaya kepada Tuhannya. Tapi dia bukan Tuhan. Exegioma itu mengantarkan, oikon itu menunjukkan
ya. Di toilet tuh ada icon ya di toilet. Gambar perempuan pakai payung ya, seperti payung, laki-laki seperti lurus. Itu icon. Ya, jadi ikonnya Bapa gitu maksudnya. ya Yesus Terus itu kalau ikonnya Bapa. kita ini ikon siapa? Bukan. Ya. Saya bukan ikon Bapa. Maka di dalam ujar-ujarnya si iblis, ujar iblis, marilah kita ya sama dengan di dalam Al-Qur'an ya, nahnu ya. Kan begini Bang Rito, kan Tuhan kan membentuk engkau dan saya semenjak kita dalam kandungan ibu kan? Bohong itu. Saya dari sperma dan sel telur. Iya, secara biologisnya itu ketetapan di Kejadian 4 itu tentang keturunan manusia selanjutnya gitu. Ya. Kenapa disebut ya dari tanah? Karena kita manusia itu nggak bisa jauh-jauh dari bola bumi. Menurut astronot, menurut ilmu fisika, biologi, kita nggak bisa hidup di Mars, nggak bisa kan hidup di Jupiter. Bumi kan tempat nyaman untuk manusia hidup. Jadi Selain kita dari itu nggak bisa. Nah iya, jadi disebutnya kita dari tanah kembali ke tanah, ke bumi maksudnya, bukan tanah pupuk itu di sawah-sawah, bukan. Itu cuman majas bahwa kita dari tanah, dari bumi. Kalau di sawah nanti kita berubah wujud kripto, jadi pohon, tumbuh-tumbuhan. Wah, berubah wujud lagi kita manusia ini. Ya, jadi begitu ya. Yehova itu sebutan yang bagus. Allah Subhanahu wa taala itu sebutan yang bagus. Bapak sebutan yang bagus, tapi itu dipakai, dicatut oleh iblis, yaitu lawan yang meninggikan diri, ya, ingin disembah sebagai Tuhan, ya. Jadi pahamnya Pak Kristoplines ini pahamnya apa denomnya Pak? Nggak ada. Angkasa, iya, tarian, paham luar angkasa itu, baru tiba turun tuh di bumi. Jadi Pak Kripto, masih banyak orang yang mengaku Kristen tetapi hanya mengenal Yesus masih di permukaan aja Pak. Ya, lahiriah. Ya, lahiriah baru. Lahiriah. Iya, paham kita kan sejak dari awal itu nggak berbicara Kristen gitu loh. Ketika manusia di masa lampau itu mengenal, belum satu pun dikatakan Kristen. Kripto, alasan Kripto, bentar, alasan Kripto bahwa Yesus berdosa itu kenapa Kripto? Tadi melanggar hukum Taurat. Taurat itu tidak dibuat oleh Yehova, tetapi oleh iblis yang mengaku sebagai Yehova. Di dalam hukum Taurat, di dalam buku Taurat ada perintah-perintah yang janggal, ya. Oke, saya boleh bertanya Pak. Yahweh iblis Pak Kripto. Bukan Saya mau Yahweh. nanya Pak, di mana iblis mengajarkan hukum kasih? Karena di dalam 10 hukum Taurat, sebagian hukum Taurat itu mengajarkan Bang Arif. Kau Unitarian Saya lagi menjawab Bang Arif ya. Musa memanggil iblis itu Yahweh, ya. Sebetulnya Musa itu di mana ayatnya Pak? Di mana ayatnya Pak? Bukan nabinya Tuhan yang benar, tapi dia memanggil iblis itu Yahweh. Di mana ayatnya Pak? Di mana ayatnya Pak? Yahweh itu sebutan, bukan luar angkasa. Salah Bapak. Yehova itu Bang Arif bilang ya. Saya sebutan-sebutan. YHWH itu adalah proper name, bukan generic name. Jadi Keluaran 3 ayat 15, nama YHWH di situ adalah proper name, bukan generic Tidak, name. dua-duanya di 3:15 itu Kita dua-duanya berbicara mengenai sebutan dan juga Alkitab nama. Pak. Keluaran 3 ayat 15, Ya. Yesaya 42 ayat 8. Nama YHWH itu bukan generic name, betul. tapi proper. Anda yang baca itu ditipu oleh sebutan, bukan nama, ya. Begitu Pak, namanya itu Yehova adalah itu- YHWH.
Yehova itu goib, Itu ya, kan tidak nggak bisa dibaca ya, Kripto. Yehova Makanya itu di tidak saat dapat itu, dilihat. zaman itu mereka memahami sebagai sebutan. Coba kau baca YHWH 42. Yesaya 42 ayat 8. Akulah YHWH, itulah namaku. Dia menyebut namanya itu proper name-nya itu YHWH, bukan generic name-nya. Kamu didustai oleh iblis. Itu kan yang ngomong iblis. Manusia kan nggak bisa panggil namanya YHWH gitu loh. Itu kan bisa sebutan. Bukan nama tapi sebutan. Ya, nggak ada Coba ya, kau yang panggil. tidak ada yang Satu-satu ngomongnya Unitarian, satu-satu dulu ngomongnya. Aduh, kayak pasar aja kau buat. Keluaran 3 ayat 15. Namaku panggilnya gimana? untuk selama-lamanya. Satu-satu dulu ngomongnya. Aduh. Sebutanku turun temurun, namaku untuk selama-lamanya. Tapi sebetulnya yang baca itu ditipu. Yang benar tuh sebutan. Oke, dari mana Bapak bilang itu sebutan? Coba dibaca Dia dulu bukan bahasa nama. Ibrani-nya, Pak. Yehova itu ada Coba dibaca, Pak. Coba dibaca sebutan, bahasa nggak ada Ibrani-nya, yang Pak. gaib. Nggak Coba usah yang bahasa tertulis. Ibrani-nya, Pak. Dengar ya, kebenaran itu tidak selalu ada di dalam kitab, ya. Kebenaran itu ada di lab, di otak kita, di kamar tidur kita, di got, di mana-mana ada kebenaran. Nggak usah. Ada nggak tertulis, ya. Jadi Anda kalau mencari kebenaran cuma ada di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, dan di Al-Quran atau di mana ya. Tertulis semua. Bukan. Kebenaran itu ada di mana-mana. Di tempat sampah, kalau ada emas, saya pungut. Di kotoran binatang, ada emas, saya pungut. Kebenaran itu ada di mana-mana. Ya. Izin bicara dulu ya, teman-teman ya. Izin bicara dulu ya. Gantian dulu ya izin bicara. Jadi si Unitarian ini ya sama Pak Robert. Jadi kalau kitab sucinya terbakar atau dibakar, berarti perkataan Tuhan atau Tuhan yang ada di kitab itu dikisahkan berarti ikut terbakar juga, aku rasa ya Pak Kripto. Enggak juga. Habis. Kan firmannya kekal. Firmannya tak berkesudahan. Gimana bisa terbakar? Lebih bagus. Dengar ya. Perkataannya ini akan dijaga dan diilhamkan. Masa jadi Tuhan itu kan didegenerapi. Dengar ya, lebih bagus Bang Arif sebagai Muslim dia tahu Sebelum ada segala dalil. sesuatu ditulis oleh manusia, firmannya itu kekal, nggak bisa terbakar. Robert, lebih pintar tuh Bang Arif. Di dalam Al-Quran ada tulis, dalil tuh ada dua. Kebenaran tuh ada dua. Dalil yang di buku yang tertulis dan dalil dalam otakmu. Kebenaran tuh ada di dalam pikiranmu, dalam kepalamu. Setuju. Yang primer, mana yang tertulis? Mana tertulis? Ya, mana tertulis? Kalau semua yang tertulis terbakar, ya berarti kebenaran itu udah nggak ada lagi. Betul, Pak Kripto. Setuju 1000% lebih. Iya. Sudah diupdate di otak manusia kan, walau kitabnya terbakar kan sudah update manusia, sudah update di dalam otak. Tetap itu hidup kan? Iya, tetap hidup firmannya kan. Manusia yang melanjutkan itu estafet gitu loh firmannya. Kan nggak masalah terbakar kitabnya. Masalah kalau terbakar kitabnya firmannya berlalu, kan nggak mungkin. Iya. Sudah tersimpan. Masalahnya begini Pak Robert. Pikiran kita. Masalahnya begini, Tuhan sudah berjanji bahwa firman-Nya itu akan dijaga, akan diilhamkan, akan dijaga. Jadi itu sudah terbukti. Makanya suatu pertama kali Perjanjian Lama ditemukan, itu dikanonkan, sampai sekarang Alkitab itu masih ada. Jadi kenapa Anda bilang misalnya terbakar? Tidak terbakar. Ini Kristen beda satu, beda-beda ya, kayak permen nano berwarna-warni.
Yang mana dong yang akan diusir oleh Yesus? Matius 7. Kitab itu dikatakan sebuah kitab-kitab yang banyak-banyak itu sebagai bacaan buat Matius 7 coba. Matius 7 kira-kira siapa? Kata Yesus yang memanggil dia Tuhan, Tuhan, bernubuat demi nama dia, mengusir setan demi nama dia. Pada hari terakhir Yesus akan berterus terang, enyahlah kau daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Nah, kira-kira di antara teman-teman Denom ini siapa yang akan diusir tuh? Oh, bukan saya lah. Saya bukan menyembah Yesus. Nah, coba seperti Bang Robert. Tidak menuhankan Yesus ya. Kristen muda, orang-orang yang ngaku pengikut Yesus tapi tidak pernah melaksanakan apa yang diperintahkan Yesus. Jadi hanya manis di bibir saja, tapi hatinya jauh dari kata Yesus begitu. Orang-orang yang tidak pernah melakukan apa yang Yesus suruh, tapi manggil dia Tuhan. Ini golongan Kristen palsu. tipe-tipe manusia itu banyak buat modern ini. Dengan mulutku ku memuliakan dia, tetapi hatiku jauh dari dia, jauh dari kebenaran gitu. Tapi yang pasti yang akan diusir itu ya saudara-saudara Kristen ini loh. Tergantung denom yang mana nih. Unitarian katanya tidak menuhankan Yesus. Saya dapatnya dari sini Bunda. Matius 12 ayat 50. Sebab siapapun yang melakukan perintah Bapakku itu adalah saudara dan ibuku. Jadi aku mengikuti apa perintah dari Bapak Yesus, bukan dari Yesus. Betul, Yesus juga kan tunduk. Apa yang keluar dari perkataanku kan bukan dari diriku, tetapi dia. Matius Yesus 12 kan ayat melihat 50 juga. sudah jelas. Ada Siapa yang melihat. melakukan kehendak Bapakku. Yesus melihat nih, Bapakku sampai saat ini Saudara terus Robert, bekerja. Robert. Demikian Sebentar, juga Robert. kan dia. Robert menuhankan Yesus. Apabila menuhankan Yesus. Oh, aman dia tidak menuhankan Yesus. Unitarian juga tidak menuhankan. Wisdom. Sampai di situ Saya tertulis. menuhankan Yesus. Aduh, sebagai ternyata Tuhan Bang Juru Wisdom yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus. Kripto menuhankan Yesus? Tidak. Waduh. Oh, berarti aman Kristo ya. Kau baru muncul Kristen tuh abad sekarang. Matius 12 ayat 50 dikatakan perintah Bapakku kok bukan perintahku. Siapa yang melakukan perintah Bapakku? Westerling. Iya. Salam. Westerling. Ya, salam. Ya, menuhankan Yesus. Salam damai sejahtera. Ada pertanyaan saya. Sebentar teman-teman ya. Unitarian saya bertanya. Kan kalian tahu hukum Taurat salah satu mengatakan di dalam jangan mengingini barang sesamamu, jangan mengingini istrinya. Tapi pertanyaannya, kok itu melakukan penipuan, kok ada melakukan penipuan? Di situ jelas sekali Esau harus memiliki hak kesulungan, tapi ditipu sama si Yakub. Bagaimana itu? Itu dari Kan Tuhan yang Yesus- benar itu. Kan Yesus Jelas baru Tuhan muncul. Perkataan Yesus baru ada di abad berapa? Wesley. Lalu kisah yang Robert ini terjadi. denom apa? Bentar. Kisah Robert yang denom apa? terjadi realitas Yakub Robert. mengalami bersama. Marsion Robert dulu kayaknya. ini apa denomnya Bang Robert apa? Westerling ini. Nggak ada denom. Oh, nggak ada denom dia kawan-kawan. Westerling, Kristen apa saudara? Westerling. Daripada kalian penasaran, saya katakan saya Kristen liberal. Saya Kristen liberal. Pada kalian bertanya Liberal sekali orang Indonesia Kristen liberal. Ya. Wesley, keren banget. Baru lagi ya, Kristen liberal ya. Ya, denom terbaru ya 2026 Agustus nih denom terbaru ya. Enggak, Westerling ini Marsion ini. Denom lagi. Coba Marsion. Westerling ini Marsion ini. Oh, Westerling. Saya dukung itu. 2 tahun lagi Makanya kalau dia bisa 5 liberal denom ya lagi. karena mengatakan Yesus Yahweh itu iblis liberal keras ya. Westerling. Kita harus mengerti
Bentar. Yahweh itu siapa, Westerling? Westerling, Yahweh itu siapa buat bagi Bang Westerling? Yahweh itu setan. Iblis. Satu Penjahat itu penjahat. terus Kamu ini Marsion atau Neo Marsion? Loh, saya kan sudah bilang tadi saya liberal, bebas. Oh, Saya ada kan lagi jemaat pecahan bebas. dari Marsion. Iya. Kalau bergereja, saya tetap bergereja kemana saja saya mau. Tetapi saya ajarannya saya tidak terima. Begitu, mengerti. bebas. tapi Westerling, kau Tuhan kan Yesus. Sudah kau turun, sudah. Yesus itu adalah Tuhan. Sekian lama engkau bertanya, sekian Kau lama diusir. engkau bersama-sama aku, tapi kalau kau sudah melihat saya, berarti kau sudah melihat Bapa. Apa Berarti sama kau berkata begitu? Kau diusir itu, Bahwa Matius Yesus itu 7. adalah Tuhan. Matius 7 Bang, berarti yang memanggil Yesus Tuhan diusir. Mama Eko diusir oleh Yesus. Nyahlah kau Westerling. Iya, karena pengajaran-pengajaran dia sampaikan yang tidak benar. Pengajarannya Ada mujizat-mujizat terjadi karena Yesus sendiri sudah berjanji. Kalau kau sebut dalam nama aku, apa yang kau inginkan pasti kau sebut, pasti terjadi. Itu kan Tuhan Yesus saklek. Artinya apa yang diucapkan itu yang terjadi kepada jemaat yang melakukannya. Apa yang salah? Silakan Unitarian. Terus Aduh, Bang Robert. Terus Westerling, itu bernubuat minta Dari yang bernubuat itu dapatnya dari mana? Musa membuat mujizat itu memohon kepada Tuhannya itu kan, lalu membuat mujizat di padang gurun selama 40 tahun. Gimana menurut kamu? Bodoh, kalian bodoh. Kalian tidak paham apa yang dimaksud dengan Trinitas. Anda tidak tahu. Ajari kami yang bodoh ini. Yang kalian terima itu Ajari kami dari paham yang sebenarnya. Anda harus mengerti apa rujukan daripada Trinitas itu. Kalian Trinitas lah, ini kok aneh-aneh. Kamu Saya bukan tidak paham. Kalian membuang kata ilahi di dalam Trinitas. Pemahaman yang sekarang Bapak, ini anak, kamu dan aman-aman ilahi aja. itu benar. Nyaman-nyaman. Bapak itu Sebentar, adalah ilahi, Bang Robert. bahwa Yesus Sebentar. itu adalah ilahi. Aduh, gimana? Makanya kita Bentar, menuhankan Yesus. saya mau nanya, Westerlin. Kamu mengatakan bahwa yang menciptakan Taurat itu adalah iblis, tulis tangan iblis. Jadi saya tanya nih, karena menurut dari Marsion, PB Bapa sama PL Bapa itu berbeda. Jadi kalau disebut Bapa itu ada banyak. Abraham juga disebut Bapa. Unitarian, dia bukan Marsion, liberal. Iya, pecahan ini Bunda, pecahan. Siapa aja Kalian harus sebagai orang-orang Kristen harus Iya, punya saya wawasan, nanya. Sebentar. PB nama Bapa di PB itu siapa? Kalau kamu mengatakan Taurat itu ditulis oleh iblis. Sedangkan kalau kamu bilang iblis, Allahnya orang Israel itu adalah Yahweh. Jadi saya tanya nih, nama Tuhan di PB itu siapa? Kan nggak mungkin dia nggak punya nama kan? Masa kamu menyembah Tuhan yang kamu nggak tahu namanya? Yesus aja nggak ngaku tuh. Yesus nggak ngaku di PB dia Tuhan. Coba kau buktikan. Saya nanya siapa nama Tuhan di PB karena nggak mungkin kamu menyembah Tuhan yang kamu nggak tahu namanya kan? Saya jawab. Berarti kalian ini minus dalam pemahaman Alkitab. Ajari kami guru. Dalam perjanjian lama sudah dikatakan aku peduli selamat siang. Selamat siang. Lalu dia datang dan menyatakan namanya lalu disampaikan oleh malaikat namanya adalah Yesua. Disampaikan oleh malaikat. Itulah Coba Tuhan. kau bijak sedikit ya, kau jangan turun naik saya Arif. Sudah ya. Kau ini host gimana sih? Nama Tuhan itu adalah Yesus. Jadi saya buka di Matius 22 Kalau saya sudah naik, kau kasih turun. Yesus. Habis itu kau angkat lagi saya, naikkan saya lagi. Habis itu saya Matius 22 ayat 44 dikatakan apa? Yesus berfirman kepada Yesus. Wow, mantap kali ayatnya. Allah Bapa di PB itu adalah Yesus. Jadi Matius 22 ayat 44,
Yesus berfirman kepada Yesus. Unitarian, saya mau bilang buat kau tidak bisa batasi kuasa Tuhan. Mantap. Kalau kau batasi kuasa Tuhan, mereka di dokter Mantap, Pastor Ling. Yesus berfirman kepada Yesus. Mantap, jadi JO kamu sekarang ya. Kau dengar sini, maksud dari ayat itu. Firman Tuhan kepada Musa, kau mengerti enggak? Tidak ada yang membawa ke Musa. Aku membahas di Matius 22 ayat 44. Matius 2 ayat 44. Oke, saya buka. Oke, kita jadi Yesus berfirman kepada Yesus. Seru. Legend. Yel dulu, Unitarian dulu sama Grace. Coba Grace, kau mulutmu jangan inilah. Ya, biasa-biasa aja lah kalian. Coba Robert diam dulu ya. Unitarian sama ini. Coba, saya cuma memperingatkan kau saja. Grace, ehonya kecilin dulu, ehonya. Kalau berani, Os. Ehonya kecilin dulu. Os, kalau berani kau jangan turunkan saya. Ehonya kecilin dulu. Bukan Gracier. Sudah turun. Ya, udah bagus. Lanjut. Kau diam dulu, Robert. Robert juga ribut. Ini kau tambah muda suaramu. Lanjut, Unitarian sama Grace. Saya muda. Kira-kira kau tahu saya umur berapa tahun? Dari suara saya. Oh, kamu enggak? Tahu. Arif, 6 tahun. Arif kasih tunjuk foto saya yang kau screenshot itu. Arif. Kalau tadi pakai heho, kamu umur 6 tahun usiamu. Kalau gini udah dewasa. Kau ini. Coba kau tebak saya umur berapa tahun? Kau ngerti pertanyaan nggak? Awal begini aja udah tidak nyambung. Woi, kenapa kau naik main tebak-tebakan? Diskusi lanjut, ayo. Siap, udah. Habis dia tanya saya umur. Sudah. Aku nggak tanya. Kamu yang bertanya kepada saya. Unitarian tadi Matius berapa? Matius 22 ayat 44. Tempat. Oke, Matius 22 ayat 44. Pertanyaan merujuk kepada Tuhan. Di ayat ini kan perikopnya hubungan antara Daud dan Yesus. Nah, di ayat 44 Tuhan telah berfirman. Ya, gimana? Sabar dulu. Kau ini setiap saya diskusi kau selalu saja motong-motong saya. Coba kau sopan lah, host. Ya bicaranya jangan keras-keras, Gresen. Yang sopan, santun. Gini, Bang, bukan keras, tapi ini sudah saya semangat dalam memberitakan Injil, Bang. Jadi memang saya semangat. Itu bukan berarti saya keras, saya kasar. Sebelum Bang Gresen semangat, malaikat sudah dari duluan malaikat. Nah itu kan kalau malaikat semangat, apa salahnya kalau saya juga semangat? Kenapa kalian ada ngomong? Iya ini Robin ini. Lanjut, sorry maaf. Oke, aku lahir dan batin. Iya siap sama-sama ucapannya. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Firman ini untuk Daud dan digenapi oleh Yesus. Kau paham nggak, Unitarian? Nah kalau kita kembali lagi, berartinya nubuatan yang ditulis Daud untuk Daud gitu. Tulisan Daud ditulis untuk Daud gitu. Ini di firman, kau dengar dulu. Nah, kita buka di Mazmur 22. Buka, coba. Kau buka Mazmur 110 ayatnya yang pertama. Coba kau buka. Iya, sama ayatnya Tuhan. Nah iya kan, ini keganapan. Kau harus memahami konteks ayat per ayat. Waduh, nah di sini kan kamu ajari. Kamu mau nggak, Grayson?
Saya yang ngajari kau, bukan kau ajari saya. Oh, sebelumnya aja Bangga. kamu kalah berbak sama saya. Kamu Sejak tuh. kapan? Oh. Kau tanya Zuma di samping saya nih. Zuma ini Oke, pengecut. yakin? Turunkan saya Bang diskusi Zuma. dengan dia. Jangan bawa-bawa Bang Yakin? Zuma. Saya turunkan kalau bawa Bang Zuma. Yakin? Jauh dari berangkat. Kita dua ya. Jangan bawa-bawa Bang Zuma ya. Ya, sudah saya kan sudah minta maaf Arif. Saya Iya, juga iya. minta maaf Reset, kepada kau Arif. reset. Arif saya minta maaf ya kalau saya Kamu bersalah ya. konsisten Mohon maaf aja. lahir dan batin. Kamu Sabar, konsisten ayo, sama Unitarian. Unitarian, kok bawa-bawa orang Kau? lain? Iya kan saya sudah minta maaf bang. Tadi kan abang juga sudah ngomong saya keras-keras. Lalu saya minta abang minta maaf. Nah apa salahnya kalau saya minta maaf juga kepada Bang Zuma? Salahnya di mana? Saya kan contoh dan tiru dari teladan abang. Sudah ngomong saya baru minta maaf. Kalau saya minta maaf. Dijawab aja ada di pertanyaan sini. saya. Dijawab aja pertanyaan Wajar, saya. Ya, karena abang Unitarian ada di ini sini. kan Saya minta maaf. Siapa Tapi Bang merujuk Zuma kan kepada nggak ada Tuhan? di sini. Kamu minta maaf buat siapa? Angin lalu. Iya kan saya minta Sebentar dulu, maaf Bang juga Robert, kalau sebentar, saya Bang bersalah. Udah saya minta maaf untuk semuanya ya. Kalau saya bersalah. Mana Rosi? Lanjut. Rosi Jawab kau pertanyaan jangan lari saya. ya. Siapa yang merujuk kepada Tuhan? Siapa yang merujuk kepada Tuhan? Tuhan itu sabar kita baca dulu Mazmur 110 ayat 1 Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah ini sama dengan Matius tadi ayat 44 itu. Jadi berkisahkan tentang nubuatan yang akan terjadi pada saat kegenapan itu terjadi. Nah ini buktinya bahwa firman yang tercatat sebelum Yesus datang itu sudah digenapi oleh Yesus itu sendiri. Pertanyaan Nah, itu. saya kamu Sehingga jawab, kejelasan. Hasan. Aduh iya sabar, aduh Unitarian kau ini diskusi kok makin hari makin pintar aja kau, nggak Kamu makin tahu bodoh kau. pertanyaan saya apa? Jawaban kamu kemana? Pertanyaan Ya ini- saya siapa merujuk kepada Tuhan? Kan kau siapa merujuk tunjukkan kepada sabar. Tuhan? Kau kan membawa ayat ini. Nah, saya menjelaskan terkait dengan ini dulu, baru kita masuk ke situ. Aduh, kau ini memang enggak bodoh-bodoh juga kau. Kau makin hari makin pintar aja kau. Ini kita di warung kopi aja. Biar enak. Pertanyaan saya simpel, siapa merujuk kepada kata Tuhan? Siapa merujuk kepada Tuhan? Karena di situ Daud bermazmur. Yang menulis di situ adalah Daud. Jadi Daud membedakan Tuhan dengan Tuhan. Maka yang saya tanya, siapa merujuk kepada Tuhan? Siapa merujuk kepada Tuhan? Simpel aja jawabnya, nggak usah lari kemana-kemana. Silakan dijawab. Gresin. Jadi Tuhan ini dirujuk kepada Daud sendiri. Karena dia pada saat itu dia menduduki jabatan sebagai raja. Jadi pada saat proses peperangan, menangkan peperangan terus. Karena dia mengandalkan Tuhan. Nah kalau di perjanjian baru, sabar. Tak Kau nyambung ini, sabar ini kan aduh. Daud berbicara kepada Tuhan, berartinya Yesus bohong. Kata Yesus apa? Tidak seorang pun yang dapat mendengar dan melihat Bapa kecuali anak tunggal Bapa yang menyatakannya. Berartinya bohong nih Yesus. Buktinya Daud bisa jumpa sama Bapa. Kita nih harus memahami konteks ayat per ayat. Nah, kalau Anda mengatakan hal demikian, gimana dengan Filipus yang bertanya kepada Yesus? Tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Jawab Yesus apa? Daud mengatakan dirinya Tuhan. Jadi kau Yesus lari bukan kemana-mana, makanya itulah kau diskusi makin hari makin pintar aja kau. Kamu Ya. buka ayat 30-nya, kamu buka ayat 30-nya. Daud itu memanggil siapa Tuhan? Matius 22 ayat ayat 50-nya kamu buka ayat 50-nya. Dengar, ini berkisahkan tentang keturunan Daud ya, yang adalah Jadi Yesus Daud di situ. memanggil Tuhan kepada Dengar siapa? lu. Aduh, makanya coba kau bacakan di Matius tadi Iya, itu. kamu baca sampai ayat baca ayat 50. selanjutnya. Daud memanggil siapa kepada Tuhan?
Baca lagi di 45-46. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Nah, kau pahami ayat ini enggak? Siapa disebut Daud dengan Tuhan? Nah, makanya saya bilang pada saat kegenapan itu terjadi, Yesus menggenapinya. Kau paham enggak? Yang saya Jadi Yesus ingin mau menjelaskan gini. Itu memanggil Saya memberi satu analoginya begini ya. Tidak mungkin seseorang yang lahir ke dunia ini tanpa surat-surat. Kau tahu nggak? Motor aja ada BPKB, STNK-nya. Ya. Jadi kalau di zaman perjanjian baru pada saat Yesus datang, itu juga Herodes memerintahkan untuk mendata semua warga. Kita nggak bahas ke sana, kita bahas. Jadi kalau Yesus itu dia tidak termasuk yang dipanggil oleh Daud sebagai Tuhan. Sabar, dengar dulu. Jadi kalau Yesus itu dia tidak memakai silsilah dari keturunan Daud, maka disebut apa? Enggak ada kan? Enggak jelas kan? Nah, makanya dia harus masuk. Dia masuk. Tetapi di sini kan Yesus menjelaskan. Dikatakan Daud memanggil Yesus sebagai Tuhan. Kamu jujur aja sedikit bisa nggak, Grayson? Kau dengar nggak? Nah, kalau demikian bagaimana? Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Kau paham nggak? Jadi ayat ini. Iya, Daud memanggil Yesus sebagai Tuhan. Makanya di Matius 22 ayat 44 kata Tuhan di situ merujuk kepada Yesus. Karena yang bisa mendengar dan melihat Bapa itu hanya kepada Kristus. Nah, itu kan kau udah pintar, cerdas sekali. Nah, itu yang saya mau sampaikan buat kau. Itu ayatnya kepada kamu. Penjelasan tadi itu dari kitab Mazmur itu kegenapan. Sehingga lah itu kan saya mau sampaikan buat kau, tapi kau tinggal motong terus. Kau sudah menjelaskan sendiri. Kau ini aduh. Karena narasi diskusimu memang makanya kau diskusi itu nih tadi. Selama kau diskusi dengan saya, kau pintar dan sangat pintar. Tapi karena kau terlalu pintar, makanya kau jadi bodoh lagi. Itu. Sebelumnya penonton menilai yang bodoh itu kamu, bukan saya. Saya kan menjelaskan ayat per ayat. Dari kitab Matius, dari Injil Matius yang kau tunjukkan Matius 22 ayat 44, saya kembalikan kegenapan itu, nubuatan itu di kitab Mazmur 110 ayat 22. Ya, jadi Tuhan itu kan kegenapannya. Jadi Yesus Tuhan di situ merujuk kepada siapa? Tuhan di situ merujuk kepada siapa? Jawab simpel aja, Grayson. Nah, tadi kan kau udah jawab. Saya mau menjelaskan terkait hal itu, tapi kau tidak mendengar. Jadi dari mulutmu. Siapa merujuk kepada Tuhan? Ya, tadi kan saya sudah sampaikan, kau sendiri yang sudah jawab tadi. Masa saya ulang lagi? Saya besarkan ya, sebentar saya besarkan dulu ya. Silakan. Siapa merujuk kepada Tuhan? Siapa merujuk kepada Tuhan? Berapa menit ini? Ayo. Ya, 5 menit. Boleh. Kelamaan. 2 menit aja, Ustaz. 3 menit. Hah? Oh, 2 menit aja, Ustaz. 2 menit aja, Ustaz. Siapa duluan? Saya. Tapi percuma saya diskusi. Saya diskusi dengan Unitarian ini. Kitab sucinya apa? Supaya kita bisa membahas kitab sucimu. Sudah saya bilang kitab suci saya itu Alkitab. Emang ada Alkitab selain dari Alkitab? Goblok. Oh gitu ya sudah. Nah itu kau sendiri ucapkan bahwa kau bloon. Aku bilang bukan aku. Iya itu yang kau sendiri ngomong. Untuk kau sendiri itu sama dengan Herodes bertanya kepada Yesus. Katakan bloon. Engkaukah anak Allah? Herodes Yesus. Nah itu sama dengan kau bloon itu untuk kau. Kau sendiri mengatakan. Coba dulu, pemirsa, penonton, coba di tapping dulu. Yang bloon ini Unitarian atau Grayson? Kau sendiri yang mengatakannya. Masa kita menilai pribadi kita, biar penonton yang menilai yang bloon itu siapa? Karena begini, seseorang yang mengucapkan kata demikian, dia tidak terlepas dari kata-kata yang dia sampaikan itu. Makanya disampaikan untuk dirinya.
Blow on itu contoh. Siapa bilang Grayson, siapa bilang saya, kamu tengok. Ada berapa yang bilang Grayson, ada berapa bilang saya. Wih, banyak Grayson ya. Luar biasa. Tepuk tangan. Coba. Kok tepuk tangan, kok tertawa? Yang blow on di sini Grayson. Iya, tapi dalam kondisi hal-hal yang lain, kau sedang menyebut dirimu blow on sendiri. Lah, yang menilai aku blow on itu bukan saya. Kau terus kapan diskusi? Mulai, yuk silakan. 3 menit ya. Yuk silakan. Ya lu. Oke. Di Matius 22 ayat 44 sampai ke 50, di situ Daud menyatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Makanya dari tadi kamu itu lari kemana, lari ke sini. Kamu bilang pula Tuhan di situ adalah Daud. Tidak mungkin Daud berbicara kepada Bapa. Berartinya perkataan Yesus, tidak seorang pun yang dapat mendengar dan melihat Bapa, itu berarti ya salah dong. Yesus berbohong. Makanya kamu baca ayatnya. Di situ Daud mengatakan kepada Kristus adalah Tuhan, bukan Tuhan. Dan didukung di Mazmur 110 ayat 1. Banyak ayatnya menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Jadi jawaban dari kami itu gak pernah jujur. Alkitab mengatakan katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Selebihnya berasal dari sipasi. Jawab dengan jujur saja, kamu gak bisa. Sudah saya bilang. Jawaban pertanyaan saya simpel. Siapa merujuk kepada Tuhan? Siapa merujuk kepada Tuhan? Hatimu berat sekali mengakukan bahwa Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Banyak mendukungnya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Belajar yang banyak, Grayson. Jangan modal congor aja. Sebelumnya kamu debat sama saya, bonyok juga ya kamu. Jangan ajari saya. Kalau begitu, nih jangan lari kemana-mana. Was kedengar sos, tertibkan os. Ya sebentar. Kalau kau berdoa, jangan kau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tertibkan os. Kenapa kalau kau berdoa, kau menyebut nama Tuhan Yesus? Saya sama Grayson os. Aduh. Oke, itu dia.